Hebat lah. Sekarang aku tanya ini. Assalamualaikum Gurunda Juma. Naik Gurunda. Ada Gurunda dua. Oh, ada gurunda, Masya Allah. Gimana Lanjut Pak? dulu, Mau Pak Ali. ditanya nggak? Mau ditanya Iya. nggak? Atau Silakan, John. John Kafir, silakan. gini. Musa kan orang Israel, ya kan? Apakah Musa itu Muslim? Kalau Musa itu Muslim, ketika dia menyebut nama Tuhannya itu, apakah menyebut Allah atau dengan bahasa Ibrani itu Elohim? Silakan dijawab. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam adindaku, adikku semua. Masya Allah, Masya Allah. abang-abang semuanya. Alhamdulillah ada Gurunda. Mantap. Lanjut. Kencang Masya semua Allah. suaranya ini. Gimana sini kecilin? Nanti Gurunda, nanti mau dibeliin sama Ustadz Ali, sama Bang Ali punya Gurunda ini. Gurunda belum ada ini kan katanya. Masya Allah, ini udah bagus deh, udah bagus ini punyaku. Kalah kenceng sama Kores Gurunda. Mereka ini bukan ini lagi, mereka toa itu. Kencang kali, sakit kuping. Kores nafasnya aja Gila. kedengaran di sini. Masa napas ya? Wah, ini mute Sakit berarti. kuping. Enggak bagus suaranya jernih. Kayaknya Nanti dikasihnya pas ke Bandung aja ya Gurunda. ada peredam kayaknya ya. Insya Allah. Iya, ntar saya yang jemput Gurunda di Bandara Suta. Iya. Masya Allah. Seperti Wah, biasa ya. jadi si John Kafir dianggap lalat nih. Ini Gurunda kata si John, kita yang ada di atas mau dimurtadkan semua sama dia. Nanti aja. Disuruh nyembah Lucifer juga? Enggak ah. Iya. Mau aku tanya dulu Bang. Disuruh nyembah binatang, mana aku mau? Ya tanya apa John? Silakan John. Gini, pertanyaan saya ulang ya. Musa kan orang Israel. Nah, apakah Musa itu menyembah Allah apa Elohim? Ketika dia menyebut nama Tuhan Elohim apa Allah? Kan dia orang Ibrani. Silakan dijawab. Silakan Dinda. Saya belakangan. Dinda live. Kayaknya nggak ada yang nganggap John penting di sini. Silakan. Dijawab dulu lah. Saya melihat jawabannya. Kalau Allah itu proper name, apakah Musa memanggil Allah apa Elohim? Silakan. Silakan. Salah satu debater yang akan berangkat ke Bandung. Kores dulu. Iya. Oke, aku dulu ya. Jadi gini John. Kecilin, baik. Sakit. Gimana caranya? Jadi gini John. Dari zaman ini kalau perjanjian lama ya, di perjanjian lama kita lihat mereka memanggil gelar Tuhan, bukan nama Tuhan. Buktinya apa? Mereka memanggil dengan nama Yahweh atau YHWH, yang itu artinya yang selalu ada, yang telah ada, dan yang akan selalu ada. Gitu. Nah, nanti di zaman Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah nama Tuhan yang sesungguhnya dinyatakan. Gitu. Jadi apakah mereka menyembah Tuhan yang sama? Iya, menyembah Tuhan yang sama. Cuman nama Tuhan yang sebenar-benarnya nabi-nabi terdahulu belum tahu sesuai dengan perjanjian lama gitu. Silakan Asatid. Silakan Gurunda ditambahin Ustadz Ali. Sebagai tambahan referensi John nanti setelah keluar dari sini untuk merenungkan bagaimana luasnya narasi Islam. Buka surat Ibrahim ayat keempat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami tidak mengutus setiap rasul kepada umat mereka masing-masing illa bilisani qaumihi, melainkan mereka datang dengan bahasa kaumnya masing-masing. Apa tujuannya? Liyubayyina lahum, agar menjelaskan penjelasan sejelas-jelasnya kepada umat mereka masing-masing. Fayudilullah man yasha, maka setelah penjelasan itu telah jelas kepada mereka, akan ada orang-orang yang tetap tersesat.
wa yahdi man yasha, dan akan ada orang-orang yang memilih untuk mendapatkan petunjuk. Wa huwal azizul hakim, karena Allah lah yang paling perkasa dan maha bijaksana. Jadi John, bahasa apapun di muka bumi ini, dari umat pertama sampai umat akhir zaman, yang masih ada dan telah punah bahasanya, itu adalah bahasa para nabi. Tidak ada satu umat pun di kolong bumi ini, melainkan telah Allah kirimkan kepada mereka utusan Allah. Itu disempurnakan dalam penjelasan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin." Telah kami utus kepada setiap umat, itu dengan bentuk min nakirah, min jaizah, yang artinya tidak ada setiap umat, tidak ada setiap kelompok manusia di atas muka bumi ini kecuali Allah telah mengirimkan rasul utusan kepada mereka. Walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasulan. Pasti ada utusan kepada mereka. Inti ajarannya sama. Apa yang dibawa oleh para utusan tersebut? Ani'budullah, untuk menyembah Allah saja, sang pencipta alam semesta ini. Wajtanibut taghut, dan menghindari penyembahan kepada berhala, kepada taghut, kepada setan, kepada apapun yang dipertuhankan selain Allah, itu namanya taghut. Termasuk ketika engkau mempertuhankan sosok manusia menjadi Tuhan, manusia itu menjadi taghut. Islam memberikan jawaban yang sempurna kepada pertanyaanmu. Silakan Gurunda disempurnakan. Ya, Bang John, sebelum ke Gurunda, tadi Bang Ali janji nih, kalau bisa menjawab satu pertanyaan Gurunda Juma akan dikasih paus satu ya Bang Ali. Satu aja pertanyaan Gurunda terjawab, dikasih paus. Silakan Gurunda, iya. apa dong? Ya, jadi Silakan ditambahkan. saya kurangi sedikit yang disampaikan oleh adik-adik saya. Jadi ketika berbicara mengenai sembahan para nabi atau Tuhan pencipta alam semesta, Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 44 itu seirama dengan kitab Kejadian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqallahu as-samawati wal arbil haqqa. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz. Jadi di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sama di dalam Al-Quran. Khalaqallah, menciptakan langit dan bumi. Nah, tidak ada yang lain. Yesus, mana ada dalilnya menciptakan langit dan bumi? Enggak ada. Nah, sehingga ketika polanya kita lemparkan ke dalam Al-Quran, maka yang ada kemudian itu adalah Allah. Innani anallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Sama seperti Yesaya 45 nomor 6 atau Yesaya 46 nomor 5. Jadi di dalam pengajaran Nabi Ibrahim atau Abraham di Kejadian 17 nomor 6 dan nomor 7, di situ dikatakan, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian kekalku dengan engkau Abraham, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan cucu-cucumu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun menjadi sembahan. Dan ini adalah perjanjian kekal. Berarti antara keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ishak, Tuhannya itu sama. Karena Tuhan yang mengangkat perjanjian di antara Nabi Ibrahim dan keturunannya. Itu juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Demikian sementara. Silakan. Ya, silakan John, ditanggapi John. Oke, tadi Nggak nyampe kayaknya ke dia nih. Dari Bang Ali, Bang Juma selalu lari ke ini perjanjian lama. Apakah ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan orang Israel itu sama dengan Tuhan orang Arab gitu, maksudnya Muslim lah. Kalau memang sama, berarti kalau orang Israel yang sekarang ini, orang Israel sekarang ini memanggil Elohim itu, apakah sama dengan Allahnya teman-teman Muslim? Gitu. Silakan dijawab. Ini mau jawaban dari Al-Quran
Ya, Atau jawaban dari perspektif Islam lah, silakan. ya. Tadi saya sudah mengatakan ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 kemudian dan selanjutnya, di situ Allah menceritakan dengan sangat jelas, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ini kenanya ke Kristen maksudnya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminaz shalihin. Ini dikatakan oleh Al-Quran. Kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mengajarkan sebuah wasiat, ucapan kepada anak keturunannya. Demikian juga Yakub melakukan hal yang sama kepada anak keturunannya. Wahai anak-anakku, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Allah terangkan lagi, am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Apakah kamu menjadi saksi saat kemudian kematian menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Keturunan anak Yakub kemudian menjawab, anak-anak Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Ishak dan Tuhan yang Maha Esa kami kami hanya berserah diri kepada Allah. Ini jelas ini. Berarti Al-Quran menyatakan bahwasanya keturunan Nabi Ibrahim itu menyembah kepada Allah. Seperti itu, Bu. Silakan ditambahkan atau dikurangi. Oke, mau ditanggapi atau gimana, Bang? Atau saya Ya, balik silakan. bertanya kepada John. Izin Gurunda. Maksudnya Silakan. kesimpulannya itu artinya Tuhan orang Israel itu sama dengan Tuhan orang Islam gitu. Yes. Sama ya. Jadi nama Elohim itu disematkan kepada Allah itu sama gitu maksudnya. Iya, Elohim Ya. itu kan bahasa, John. Silakan deh, silakan. Elohim itu bahasa Ibrani. Oh, berarti berbeda dengan yang saya pernah dengar ya. Elohim itu Teman-teman Muslim lain. padanan kata dalam bahasa Arabnya ilah. Dia adalah gelar. Bisa digunakan kedua-duanya dalam perspektif bahasa masing-masing. Muslim yang berbahasa Oh, Ibrani ketika menggunakan kata Elohim, maka dia bermaksud silakan. bahwa itu adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Muslim dari Pulau Jawa ketika dia memanggil Allah dengan gelar Gusti, maka itu juga dimaksudkan untuk memanggil gelarnya Allah dengan berbagai bahasa yang ada di muka bumi ini. Oh Itu gitu. Jadi hanya orang kekayaan Israel bahasa yang saja. sekarang itu gimana, Bang? Orang Enggak, Israel yang masih hidup sekarang ini kan Iya. mereka nggak menyebut Allah, tapi Elohim. Itu gimana pandangannya? Sebelum ke situ, ada yang lebih menarik dari itu. Karena kalau perspektif keesaan Allah atau Sang Pencipta, itu akan kalah telak langsung kamu. Tetapi untuk lebih menarik pembahasan kita, John, ketika kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhanmu, maka ajaran Nabi Israel manakah
yang pernah mengajarkan menyembah Tuhan berbentuk manusia, John? Ya, itu kan menurut pandangan Yahudi yang nggak percaya Yesus sebagai Mesias. Bukan Kan wajar. Yahudi. Saya tanya Nabi Israel, Nabi Tuhan. Ah, Nabi Tuhan. siapa? Nabi Tuhan mana yang pernah mengajarkan ada Tuhan berbentuk manusia? Ya, buktinya Musa bertemu dengan Tuhan dalam bentuk seperti manusia di Gunung Sinai itu kan, dia melihat kaki Tuhan berjejak di atas gunung itu, ya dia bisa melihat itu. Walaupun terserah pandangan itu alegoris, tapi ya saya percaya dia melihat. Jadi Musa bertemu Yesus di situ. Ya, itu Sang Firman yang berbentuk seperti manusia. Ya, silakan Gurunda. Iya, itu kan dogma ya. Orang-orang Yahudi, siapapun itu, tidak akan memahami seperti konsep saudara. Tapi Kristen wajib memahami itu. Kenapa? Karena Kristen sudah punya dogma. Dogmanya Kristen itu adalah Yesus itu Tuhan. Dari mana ilmunya? Dari Paulus. Ketika kemudian ada makhluk yang berbentuk roh datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu cuma aksesoris bagi Kristen. Itu cuman alat untuk memberikan legalitas kepada ketuhanan makhluk yang datang kepada Paulus bernama Yesus itu. Kalau Anda ditanya, di mana dalilnya Elohim bisa berbentuk manusia? Di mana dalilnya Elohim pernah datang dalam bentuk makhluk? Itu tak akan pernah Anda temukan. Tapi seketika itu menjadi ada kalau orang menjadi Kristen. Karena ada kekuatan goib yang menggiring Kristen untuk mengkudeta Tuhannya Yahudi. Nah, itulah makhluk yang bernama Yesus itu, yang datang kepada setiap Kristen untuk mempertuhankan Yesus yang mereka sangka anak Maria, padahal bukan. Jadi Yesus yang disembah oleh orang Kristen hari ini bukan anak Maria, tapi Yesus lain, makhluk goib yang mengatasnamakan Yesus, di mana untuk supaya dia benar-benar diyakini oleh orang Kristen sebagai Tuhan, maka dibutuhkan perjanjian lama. Maka Yesus yang kalian sembah nanti akan saudara nebengkan ke kitabnya orang Yahudi yang datang kepada Nabi Musa, itulah Tuhan membijakkan kakinya. Padahal kalau Anda dalami Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 30 dan 53, Anda akan menemukan bahwa yang datang kepada Musa itu ternyata hanya malaikat. Nah, jadi dalam perspektif iman Yahudi, yang datang kepada para nabi itu adalah malaikat Tuhan. Sedangkan Kristen menggabungkan kitabnya Yahudi masuk ke dalam kitabnya orang Romawi, jadilah Yesus itu menjadi Tuhan. Padahal Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukanlah Yesus anak Maria, tetapi Yesus lain, alias makhluk goib, makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Itu Bang, agar dipahami. Jelas ya John, bahwa tidak ada dalam perspektif perjanjian lama. Sebentar John, dari yang dijelaskan oleh Gurunda tadi jelas sekali, dalam perspektif perjanjian lama tidak pernah ada para nabi Tuhan itu memperkenalkan ajaran Tuhan jadi manusia. Tetapi ketika ada pertemuan dengan utusan Tuhan yang dalam wujud manusia, itu adalah utusan Tuhan yang berupa malaikat. Karena kalau kamu kekeh bahwa itu adalah Tuhan, maka Tuhanmu juga pernah kalah smackdown akhirnya dalam pertemuan Yakub dengan Tuhan. Ketika dia berwujud manusia dan dia bergulat atau bergemul dengan Yakub, dan Yakub bisa mengalahkan sosok tersebut, kalau kamu yakin itu adalah Tuhan, maka Tuhan manusiamu itu pernah dikalahkan dalam pergulatan oleh Yakub. Iya Bang. Makanya jangan cocokologi sehingga kamu terjebak sendiri. Ya, oke.
Saya tanggapi dulu juga boleh atau Boleh, silakan. oke. Ya, kalau tadi Bang Juma bilang orang Kristen naik dengan kitab Yahudi, menurut saya itu salah ya. Karena Yesus sendiri mengatakan apa ya? Baptislah mereka akan menyampaikan Injil kepada seluruh dunia bangsa. Artinya itu kan perintah dari Yesus yang adalah orang Yahudi sendiri, dan Yesus selalu mengutip-ngutip dalam perjanjian lama, artinya kan ada kaitannya itu semuanya. Dan juga kan ini semua kan kegenapan dari nubuatan kedatangan Mesias yang sebagai juru selamat yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 6 ya. Dan juga nubuatan Yesaya 53 sebagai penebus dosa, penebus salah, itu juga digenapi di dalam Yesus. Kalau bukan Yesus, siapa lagi yang akan menggenapi nubuatan Mesias itu? Apakah nanti Antikristus, Dajjal yang mereka nantikan? Ya saya nggak tahu ya. Gitu. Terus kata Bang Matali, kalah Smackdown itu maksudnya alegoris Bang, bukan Tuhan kalah. Kalau Bang baca baik-baik ayat itu seorang laki-laki yang bergulat. Tuhan menggunakan seorang laki-laki yang bergulat, bukan Tuhan yang bergulat langsung, tapi seorang laki-laki yang diutus. Iya, siapa Itu laki-laki itu? maknanya Yesus bukan? Itu maknanya itu artinya Iya, ya, ketika Tuhan, ketika Pak. Ya, sabar saya jelaskan dulu Bang. Nanti ketika baru dalam Abang doktrinmu bahwa Tuhan menjadi laki-laki yang bergulat dengan Yakub, laki-laki itu siapa? Yesus bukan? Ya saya nggak bisa bilang Yesus karena nggak Loh, tertulis kalau Ibrahim ketika ada nabi lain yang bertemu dengan sosok laki-laki yang kamu anggap itu Tuhan, maka kamu katakan itu Yesus. Tapi begitu ada kasus di mana laki-laki tersebut kalah bergulat, kamu nggak berani katakan itu Yesus. Karena di situ menulis seorang laki-laki. Iya, laki-laki itu Ya, Yesus beda atau bukan? kalau Izin gabung Bang, izin gabung. Kalau langsung bilang Tuhan, oke aku percaya Tuhan, tapi situ kan mengutus seorang laki-laki. Iya, karena kamu malu Yesus kalah bergulat kan? Bang Mirakel bentar ya. Makna dari pergulatan itu artinya Yakub itu menang atas pergumulannya dalam hidupnya, itu maknanya. Mana ada ayat sebelumnya sampai ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Halo, kaki Bang. Yakub sampai terseleo Sampai gitu. kiamat dijelasin Bang, nggak ngerti itu Bang. Iya, tapi di situ kan Yakub meminta berkat dari orang itu. Ya, Iya. masa dia udah kalah tapi minta berkat, artinya kan gimana coba itu? Mau dia kamu katakan alegoris, metaforis, tetapi pada faktanya dia diubah namanya Host menjadi gantian, host Israel. gantian. Ya, ini siapa? Bentar Bang Mirakel, ini Muslim apa Kristen Bang Mirakel? Mirakel. Dibuka aja kita di mana tuh Kristen Bang, kejadiannya. Kristen. Sebentar, sabar ya, sabar. Ini lagi Bang John sama Bang Ali dulu. Sabar. Bang. Di mana ya? Sabar saya buka dulu ya. Maksudnya biar kita baca gitu, jangan salah gitu. Ya, silakan Bang Zuma dilanjutkan. Ya ini nih, Kejadian 32 ya. Di situ di ayat yang kedua-tiga, sesudah itu ia menyeberang juga ke segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki. Ayat yang ke-24, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Itu seorang laki-laki ya, bukan Tuhan, tapi Tuhan menggunakan laki-laki itu seumpama Tuhan yang lagi bergulat sama Yakub. Nah, disitulah yang sendi pangkal pahanya terpelecok. Seolah-olah itu Yakub menang. Gitu. Ternyata di situ Yakub membutuh berkat dari orang itu, yaitu sebagai gambaran Tuhan gitu. Itu maknanya, artinya Yakub itu bisa menghadapi. Jadi karena kasusnya dia bisa menang gitu. Karena kasusnya bergulat, dia bukan Yesus ya? Ya bukan. Oke. Oke, itu saja sih. Setuju nggak setuju kan masing-masing ya, nggak usah dipaksakan. Ya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Mirakel, mau bertanya apa Mirakel? Mirakel. Ya, izin Silakan. Bang. Soalnya ini baru gabung ini Bang. Baru gabung. Jadi
belum terlalu paham topiknya apa nih. Cuman saya lihat nih di samping ada tertulis Tuhan kok jajar 3. Ya. Ini pertanyaan atau pernyataan ini, Bang? Ini tema, ini topik. Ya. Maksudnya ini ponisnya kemana nih? Tuhan kok Kondisinya ke Kristen, Tuhannya jajar 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. alasannya Abang? Baik, ini dijadiin topik, jadiin tema aja. Ini ada Guru Dajuma, Bang Ali, Bang Kores, dan semuanya. Silakan Anda bertanya apa? Kenapa bisa jajar 3? Gitu kan? Ya. Oke, Ya, alasannya tunggu apa, dulu Bang? ya, dijelasin dulu sama Guru Dajuma ya. Anda di mute dulu ya. Silakan Guru Nda, tafadhol. Oke. Ya, saya jadikan pengantar aja dulu ya, bahwa ketika ada materi Tuhan jajar 3, sebenarnya bukan jajar 3 sih, tapi tersusun 3 gitu ya, dari tinggi, rendah, sedang, dan seterusnya. Jadi gini, kalau dikatakan bahwa Tuhannya Kristen itu adalah 3, itu memang logikanya gini, Bapa itu bukan manusia, Yesus manusia. Yesus ini, manusia ini dilahirkan oleh wanita bernama Maria. Maria tidak melahirkan Bapa. Bapa tidak menjelma jadi burung merpati. Burung merpati tidak menjelma menjadi manusia, Yesus. Yesus tidak menjelma menjadi burung merpati. Burung merpati juga tidak menjelma menjadi Bapa. Jadi 3 pribadi berdiri sendiri, beda hakikat. Jadi Tuhan Kristen itu 3 berjejer, tapi pada endingnya yang mau diperkenalkan itu sebenarnya adalah Yesus. Yang 2 ini cuma pelengkap saja. Yang mau dijagokan di situ Yesus. Yesuslah Tuhannya Kristen. Yang 2 pendamping kiri kanannya ini cuma aksesoris aja untuk melancarkan aksi mengajarkan manusia untuk menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus di Pulau Patmos itu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu cuma aksesoris. Yang mau diajarkan oleh Kristen di sini adalah Yesusnya, makhluk Yesus. Bukan anak Maria, tapi Yesus yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus bintang timur. Itu. Supaya dia mudah diterima oleh orang-orang yang disebut Kristen, maka diambillah kitabnya orang Yahudi. Disebutlah Elohim, disebutlah Bapa, dan seterusnya. Seperti itu, Bang. Padahal intinya yang mau dijual, yang mau dijajakan ini adalah makhluk halus yang bernama Yesus. Demikian. Ya, udah, Bang. Dah. Ya, gini Bang. Artinya kalau saya mendengarkan penjelasannya Abang ini, Abang gagal paham nih kayaknya. Abang pernah baca enggak Injil? Saya tamat, Bang. Kalau Injilnya Nabi Isa nggak pernah, Injilnya Yesus juga nggak pernah. Yang ada itu adalah buku-buku yang dianggap orang Kristen Injil, tapi bukan. Ya, sebenarnya sih gagal paham sih Abangnya sebenarnya. Ya, Karena silakan. gini Bang, nggak usah kita main jauh, main dekat-dekat aja. Artinya begini, kalau Abang bilang jajar 3 berarti artinya secara tidak langsung kan Abang sudah katakan menuhankan 3. Iya kan, 3 Tuhannya, maksudnya kan begitu ya Bang ya? Iya, emang 3. Ya, tapi penjelasannya begini Bang ya. Saya komprensikan dengan pernyataan saya Bang ya. Silakan. Abang Muhammad jenazahnya di mana Bang? Alam barzah. Jenazahnya, bangkainya, mayatnya di Alam mana? barzah. Alam Oh, barzah enggak. namanya. Alam kubur namanya. Terus yang di Medina itu apa Bang? Siapanya? Yang dikubur itu? Kuburannya, kuburan. Nisan, batu nisan, makam, kuburan. Jasadnya Loh, itu di alam barzah. Loh kok ada kuburan yang nggak ada mayatnya Bang, gimana sih? Maksudnya apa sih? Di sana kan ada kuburannya Bang. Iya, ada kuburannya. Ya, Terus, meninggalnya di sana. iya, terus, lalu Terus yang di dalam kubur itu siapa? jasadnya Iya. itu namanya alam barzah. Terus Iya, arwahnya di mana? arwahnya di alam roh. Ya berarti 2 dong. Kok 2? Lah, iya kan?
Oh, jadi Berarti dua Anda dong. ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda 9. Enggak Ya pemahamannya 9 lah, kami itu, karena Bang. Yesus juga mensifati sifat kayak begitu. Ada rohnya, ada jasadnya, ada nafasnya. Burung merpati juga begitu. Ada dagingnya, ada nafasnya, ada ruhnya. Enggak, Bapak juga maksudnya kan- begitu kan? Berarti 9 maksudnya dong. Kalau semuanya 33. Abang kan Gimana tadi nih? katakan 3. Saya juga perumpamakan dengan Enggak, yang gitu. Bang. jangan ambil perumpamaan dulu, Bang. Jelasin aja Tuhan Anda satu. Yang mana itu? Yang satu. Yang mana Satu, yang Bang. satu itu? Satu, Yang Bang. mana yang satu Kan- itu? Yang mana? Yesus kan datang ke dunia dalam rupa manusia, Bang. Ah, itu dalam rupa manusia. Terus pernah dia Iya. berubah. Jadi apa kek? Emangnya Tuhan perlu mau berubah ini Nah, justru tujuannya karena apa itu dulu, Bang? berarti Tuhan Tujuannya pencipta dulu apa? alam semesta ini manusia gitu. Tujuan dia kan datang dalam rupa manusia. Rohnya kan sang Bapa itu sendiri, Bang. Nah, ini salahnya ini di sini. Ini Enggak salahnya. salah, Bang. Enggak, artinya begini, Bang. Baca Artinya begini ya. kejadian 3, kejadian 6 nomor 3 coba. Enggak begini, Bang. Enggak begini. Itu makanya aku bilang, saudara. Enggak. Maksudnya Ya, begini, Bang. Enggak, Ustaz bukan Guru perdebatan. bacakan ayat An-Nisa 115. Enggak perlu, Bang, enggak perlu. Gini aja, Bang, gini aja. Artinya begini, kami orang Kristen, Bang, itu kami mengimani, Bang. Keimanan Iya, kami itu makanya adalah aku bilang bahwa tadi, maksudnya orang begini, Kristen ini Tuhannya makhluk itu yang ngaku Yesus Enggak. itu, tapi Enggak. agama Tuhannya Terus orang abang- Yahudi di bawah-bawah. Oh, enggak gitu. Supaya Beda. mulus. Kok abang yang nentuin Tuhannya saya? Oh, memang Kok abang begitu yang nentuin? faktanya. Yang Faktanya nentuin memang Tuhannya kayak saya gitu. kan yang nentuin Tuhannya Ya, saya kan saya itu tuh sendiri, Bang, bukan abang. Saya kan udah mengatakan, Bung, itu Tuhan Anda. Saya menjelaskan Oh, versi jangan, pengetahuan nggak boleh saya. Pengetahuan Anda kan gagal paham. Enggak boleh Sekarang begitu, coba Bang. tunjukkan kepada saya bahwa Tuhannya orang Yahudi itu roh. Di mana tertulis? Bahaya ini. Enggak, maksudnya, Bang, begini. Anda kan mengatakan Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia. Mana dalilnya bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah roh? Ada. Artinya Ada. kan begini. Saya Nah, itu kan cuma katakan tadi. artinya, cuma asumsi aja kan. Ya, kan begini, Bang. Kita kan itu kalau misal kitab suci kita itu kan kita imani, Bang. Karena kalau kita pembuktian secara pengadilan, Bang, itu tidak akan bisa Abang tidak akan bisa buktikan. Justru Abang ngerti terbalik. Anda yang menuduh Tuhan Anda itu adalah Tuhannya Yahudi yang datang menjadi manusia. Yang Bukan tadinya Tuhannya. adalah Elohim, yang mereka sebut Bapa. Salah, turun Bang, saya ke nggak bumi pernah jadi katakan. manusia. Itu kan imannya Kristen, Bang. Imannya saya, Bang. Imannya saya. Saya Ya imani. itu imannya Anda, Saya imannya Kristen. Iya. Kalau Yahudi imannya abang begitu apa? nggak imannya? Yahudi gitu nggak imannya terhadap Nggak Tuhannya? tahu. Nggak tahu urusan mereka. Nah, itu urusan bahayanya. mereka, imannya Karena mereka, Bang. Kristen menggunakan kitabnya agama lain. Lalu Tuhannya Oh, enggak. agama lain ini diambil, dicatut, lalu dipahami Enggak. Tuhannya agama Dalilnya lain abang inilah apa? yang datang menjadi bayi. Salah abangnya, nggak ada data Nah, abang. lalu mana? Coba dalilnya, tunjukkan kepada saya di kitabnya Yahudi, Tuhan mereka adalah roh. Mana dalilnya? Ada. Enggak, Bang, kan begini, Bang. Persoalan nggak ada, kan? agama ini kan, Bang, keyakinan aja. Jembatan kita untuk mengimani sesuatu yang kita anggap Tuhan, kan gitu aja, Bang. Simpel aja sebenarnya sih. Iya, betul. Artinya kalau keyakinannya Benar. abang keyakinannya saya mau paksakan ke abang itu kan susah. Begitupun sebaliknya, Bang. Iya kan? Artinya kita Ini tidak ada berpikir, pemaksaan loh di sini, Iya, saudaraku. Nggak iya. ada loh. Ah. Saya hanya mengatakan Tuhan Anda itu 3. Iya, Anda mengatakan itu kan, 1. Dengan pola itu kan- apa Anda mengklaim Tuhannya Yahudi adalah Tuhan yang sama menjelma menjadi manusia? Saya katakan Enggak. tidak. nggak bisa, Jangan Bang, nggak bisa. kotori Nggak- Tuhannya agama orang dengan Oh, nggak Anda gitu ambil dong. menjadi manusia. Gimana ceritanya, begitu. Bang? Abang nggak bisa nentuin, oh kamu ngotorin ini, nggak bisa, Bang. Sama kalau saya tanya Ya ke sudah, abang, saya Tuhannya mungkin abang apa? saya mungkin keliru. Kalau begitu tolong tunjukkan di kitabnya Yahudi Tuhan mereka menjelma jadi manusia, itu tertulis di mana? Lah itu pun kalau saya sebutkan abang tidak percaya karena abang tidak imani, tidak akan pernah ketemu, Saya Bang. akan percaya. Oh, ternyata Tidak. ada tertulis di kitabnya Yahudi, Tidak, Bang. Tuhannya Yahudi menjelma jadi manusia, itu di mana tertulis? Kita jelaskan pun ke abangnya sampai 3 bulan, abang tidak akan pernah terima, Bang. Kita berdebat di sini Anda tidak akan pernah jelaskan ada. pun sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan pernah ada dalilnya. Tidak.
Terus Mana kalau saya tanya dalilnya? abang, terus saya tanya abang, coba buktikan Tuhannya abang siapa? Tuhan saya Allah. Buktikan kalau Allah itu ada bang. Maksudnya apa? Buktikan ke saya. Korelasinya Buktikan ke dengan saya. materi kita ini? Buktikan ke saya. Artinya kan begini, saya membuktikan bahwa saya imani bang bahwa Tuhan saya itu satu. Saya tidak mungkin Oke. paksakan ke abangnya bahwa Tuhan itu saya satu. Saya cuma Oke, katakan sekarang saya begini, imani. sekarang begini, kenapa lari ke Tuhan saya? Coba, terlepas dari iman Kristen, tolong tunjukkan seperti apa wujudnya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi yang saya tanya, wujudnya kayak Loh, mana? mau ditunjukkan gimana bang? Kita tidak pernah ketemu bang. Ya, terus Loh, kenapa Anda abang tanya ini- Tuhan saya? Gimana sih mau? Anda Makanya pernah saya ketemu bilang, dengan Tuhan saya? loh, abangnya juga pernah ketemu enggak dengan Tuhan saya? Lah, katanya Enggak, Tuhan kan? Anda pernah jadi bayi. Bahkan pernah jadi mayat. Gimana sih? Kan saya udah katakan saudaraku, Tuhan Anda itu JJR3 karena Anda Tuhan kan juga Tuhannya orang Iya. Yahudi dan Abang kan- Anda abang kan Tuhan kan ya, Bang. Tuhannya orang Romawi, yaitu Abangnya roh kan ini- dan juga manusia. Itu dua itu. Dua ini adalah Tuhan yang disuplai dari Romawi, yang satunya disuplai dari Yahudi. Iya, artinya Anda begini bang. gabungkan menjadi itu kan satu, menurut- padahal itu adalah sembahan-sembahan yang berbeda. Itu kan versinya abang. Kalau begitu saya salah. Nah, Versi coba abang. supaya kesalahan saya ini benar-benar terbukti, tolong tunjukkan di mana dalilnya kitabnya Yahudi Tuhannya jadi manusia, mana dalilnya? Ya, artinya kan abang suka katakan abang salah. Memang abang salah kok. Karena Kalau abang memang tidak saya imani. salah berarti ada dalilnya Tuhannya Yahudi jadi manusia, mana dalilnya? Ada Artinya, enggak? ya makanya abang pelajari baik-baik dulu, baca baik-baik dulu, komprehensifkan baik-baik dulu, gitu. Kan begitu aja. Kalau memang kita mau artinya Kalau tidak begini. ada dalilnya Tuhannya Yahudi jadi manusia, berarti Yahudi nanti diimani dipercaya manusia ketika orang itu wajib jadi Kristen dulu. Putus-putus abang suaranya bang. Makanya tadi orang Kristen karena mereka menyentuh Yahudi juga. Padahal Suaranya Kristen abang ya Kristen, putus-putus, Bang. Tuhannya namanya Yesus, makhluk yang datang kepada penulis Bible. Halo bang. Gitu bang. Oh kok di sini putus-putus ya suaranya bang Suma? Iya, sinyal Gurunda tadi jelek, sekarang lancar. Oh ya oke. Jaringan Iya, saya Bang. ya. Artinya bang, ini kan Iya, Bang. sebenarnya ini kan sebenarnya soal Ini masih ada yang soal putus-putus. Miracle, Iya, suara Bang. kamu yang putus-putus. Kamu perbaiki dulu jaringan kamu. Oke, udah bagus ya bang? Udah ya? Halo? Ya udah bagus, udah bagus. Udah. Oke bang. Artinya sih saya bang maunya begini. Saya sendak mau berdebat. Itu kan persepsinya abang Tuhannya Kristen 3, iya kan? Versinya saya ya 1. Kan gitu aja bang. Selesai persoalan. Iya kan? Iya. Kenapa abang mesti tanya? Nggak perlu kan saya bilangin ke abang. Rahasia dong. Ya. Iya enggak? Iya enggak? Ganti yang lain berarti itu namanya angkat tangan. Enggak bang, enggak. Maksudnya begini bang. Artinya ini kan kita membahas persoalan keimanan ini bang. Karena kita cuman mau membicarakan ujung pangkalnya di mana. Ujung pangkalnya kan kita antara surga dengan neraka. Keselamatan itu sendiri. Saya meyakini bahwa agama saya adalah membawa keselamatan bagi saya bang. Kan gitu sih sebenarnya bang. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Di Alkitab saya dalilnya bang. Mana coba tunjukkan ke saya penyembah Yesus masuk surga itu di mana? Justru jaminan masuk neraka untuk Kristen itu tertulis dengan jelas di dalam kitab saudara. Sama bang, sama di kitabnya abang juga banyak. Nggak perlulah kita. Coba tunjukkan. Coba artinya- tunjukkan umat Islam masuk neraka mana dalilnya? Masuk loh ya. Artinya bang begini, ndak perlulah kita perdebatkan persoalan isinya tuh. Yang jadi persoalan sekarang bang, artinya saya imani saya punya agama sendiri, begitupun abangnya. Oh. Persoalan keselamatan begini bang, tidak akan pernah kita membuktikan secara harfiah bahwa keselamatan itu di sini karena tidak ada pembuktian sama sekali. Anda katakan agama Anda yang benar, saya katakan agama saya yang benar. Emangnya lu udah balik dari surga, lu katakan lu yang benar? Interupsi host sebelum aku Iya, turun. Bang. Berarti Anda nggak yakin dengan Artinya agama begini, Anda Bang. berarti. Maksudnya maaf begitu, Bang Juma ya. Bang. Ustaz Juma, dengan Ya, silakan, maaf aku silakan, interupsi Bang. dulu. Jadi gini, Mirasel, bagus kau turun aja. Kalau kau bicara tentang keyakinan dan keimanan kau turun aja.
Di Enggak, sini kita Bang. berdiskusi. Nanti dulu, kau dengar dulu. Tuhan Iya. kau tuh 3, dibuktikan. Kau buktikan Enggak dengan Bible terbukti. gitu loh. Enggak, Kalau kau enggak imani bisa. iman, jangan ngomong sini lah. Bukan tempatnya enggak. untuk kau imani black kerupuk itu juga kan no persoalan gitu loh. Keimanan ini perlu dibuktikan gitu loh. Makanya aku selalu bilang sama kawan-kawan Kristen, review ulang, kau lihat ulang keimanan kau benar enggak sih gitu loh. Kau Sama, bilang Bang, jejak sama 3 kau aja enggak mau, juga tapi kami kau enggak bisa Kristen, Bang. membuktikan. Ya udah gini aja, kalau misalkan nggak mau berdebat, saya turunin aja. Masih banyak orang Iya. Kristen yang mau berdebat, ya. Saya turunin aja. Oke. Nggak usah ini di sini nggak usah merajuk Miracle. Iya, Oke maksudnya kawan-kawan, Bang, ini aku saya turun ini juga saya ya. meluruskan Bang Iman, aja, semua kawan-kawan sini ya. Yuk aku turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau meluruskan itu ya dengan data, dengan dalil. Misalnya saya mengatakan Tuhan Anda 3, Anda mengatakan enggak kok 1. Nah, mana buktikan? Sementara Tuhannya Yahudi bukan Yesus. Yang mereka sebut Elohim bukanlah Yesus. Anda saja yang mengklaim Tuhannya orang. Yahudi ya Yahudi, Kristen ya Kristen, beda. Dua agama yang berbeda. Anda saja yang serakah, rakus, ambil Tuhannya orang. Bahkan di Indonesia juga Tuhannya Islam juga diambil. Memang serakah kalian itu. Semua Tuhannya agama orang diambil semua. Terjemahan kitab Kristen di Bali, bahasa Bali itu Tuhannya Sang Hyang Widi itu ya diambil juga. Ya, memang serakah. Al-balalatun. yang, pa- yang paling bahasa Makassar. yang paling lucunya Al-balala. ketika yang paling lucunya ketika ditanyakan mana Balasa Tuhanmu, di Gurunda. dia bilang rahasia. Malam. Iya, malam sesunyi. Baru kali ini ada orang menjawab mana Tuhannya dengan jawaban rahasia. Bang Juma, Udah, Rahmat. saya tadi ada chat Bang Juma di akun TikTok tapi nggak dibalas. Ini pertanyaan kepada orang Kristen nih. Saya di sini privasi ya soal agama, tapi saya punya pertanyaan ini paling parah buat orang Kristen nih. Harus dicatat nih. Pertanyaan ini parah Bang. Ini Nah, coba saya tanya, saya catat dulu, catat. Matius Bukan di 11. Al-Balalatun. Ini paling parah Bang, harus dicatat ini. Ini Nah, sangat catat. parah buat orang Kristen. Ya, apa itu? Matius 11 ayat 14. Catat Bang, Matius 11 ayat 14. Iya. Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis. Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, dia itu Elia. Ya Bang ya. Yesus berkata Yohanes Pembaptis itu Elia. Tapi yang akan datang. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata dengan tidak berdusta. Dia tidak berdusta Bang. Aku bukan Elia. Ada di Yohanes 1 ayat 21. Yohanes 1 ayat 21. Dia berkata, aku tidak berdusta, aku bukan Elia. Nah, ini tidak berdusta. Berarti begini Bang. Kalau orang Kristen berkata di dalam Elia, dalam Yesus itu ada Roh Kudus. Nah, pertanyaannya begini Bang. Jika orang Kristen berkata karena dia itu Tuhan, pertanyaan saya, Yohanes Pembaptis sejak lahir itu dikuasai Tuhan, Roh Tuhan sejak lahir. Itu ada di Lukas 1 ayat 15. Sejak dalam kandungan. Iya, Lukas 1 ayat 15. Dia itu dipenuhi Roh Kudus. Kalau Dan Yesus ini Roh Kudus juga Yordan. turun atas dia. Roh Kudus turun atas dia. Di Yordan. Iya, di Sungai Yordan. Jadi ada roh di terus? atas Yesus dan di dalam Yohanes. Pertanyaan, Mana lebih hebat? Yohanes ini Elia atau bukan? Yesus berkata dia Elia, tapi dia berkata dengan tidak berdusta, aku bukan Elia. Nah, di sini Yohanes itu Elia atau bukan? Pertanyaannya itu. Padahal Yohanes berkata dengan tidak dusta, berarti kan ada Roh Kudus dalam dia. Aku bukan Oke. Elia. Ya udah ya. Kenapa Yesus? Enggak, bentar ini beta punya ini Muslim apa Kristen? Privasi Bang. Ini Privasi rahasia lagi kayak tadi. Ya udah di bawah aja, nggak usah ini. Kok ngajarin Bang Juma? Enggak apa-apa. Kedua, Bang. Enggak apa-apa. Pertanyaan kedua kepada orang Kristen nih. Itu diturunin sama moderator saya Gurunda, bukan sama saya. Bukan.
Aduh, Bunda Rahma diajarin tuh. Al-balalatun. John, silakan dilanjut lagi, John. Ini anak rantau ini Muslim apa Kristen? Muslim Pak, terima kasih sudah mengizinkan saya mendengarkan kata-kata baik. Saya mau turun dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John, silakan John, dilanjut lagi John. Oh iya. Mau beritanya atau bertanya nih? Terserah John. Katanya John mau murtadkan Gurunda Juma. Nah, sekarang ada nih orangnya, silakan. Oh iya, sabar ketuk. Coba pakai jurusnya, murtadkan saya coba. Ayo, Enggak, semangat, ini kan silakan. diskusi, bercanda aja. Oh, bercanda. Ya kan masuk ke agama pun itu kan kalau Islam hidayah, kalau Kristen kan anugerah. Ya udah, kapan sadar ya percaya gitu aja. Benar nggak tuh? Masuk Kristen itu anugerah? Iya anugerah bang, jadi kasih karunia Tuhan ya. Bukan kutuk. Oh bukan. Masa sih? Ya di mana dalilnya bang kalau di situ kutuk? Ya, pertama, orang yang mati kau sembah itu kan, Bung, diceritakan mati terkutuk. Betul? Iya, itu kan di Galatia ya kan. Terus, Yesus mengatakan salah satu muridnya adalah iblis. Betul? Salah Benar satu adalah iblis si Yudas. Nah, Yudas. Sedangkan Yudas itu makan suap. Betul? Betul. Nah, menurut kitabnya orang Yahudi, orang yang makan suap itu adalah orang fasik. Betul? Iya, orang fasik. Orang yang fasik dan makan suap itu adalah orang yang terkutuk. Betul? Orang fasik. Itu di mana dalilnya tuh? Coba di Ulangan 27 nomor 26. Coba. Ulangan 27 26. 26 ya. Iya. Oke, terkutuk yang melanggar Taurat, ya benar. Jadi yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Di Galatia saya bacakan ya. Ya. Galatia 3 ayat yang ke-13 ya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, dia menjadi jalan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Artinya Yesus yang menggantikan kutuk itu, seharusnya kita yang dikutuk tapi Yesus yang menanggungnya gitu bang. Oke, sekarang ulangan 27 nomor 26 ini Kristen masuk nggak di sini? Ulangan berapa? 27 26 masuk nggak Kristen di sini? Ya kalau melanggar peraturan dari Taurat ya termasuk. Yang jujur dong, masuk nggak Kristen di sini nih? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Masuk nggak Kristen di sini? Kalau Kristen ya mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ya itu termasuk dalam situ sudah. Gimana cerita? Pertanyaannya apa nih bang? Langsung Pertanyaannya, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan di dalam hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengajarkan bahwasanya Yesus ya mati terkutuk untuk membatalkan Taurat. Iya benar, itu benar. Nah, itu. berarti Kristen ini adalah komplotan orang-orang terkutuk. Ya kan udah ditebus Yesus kan, selesai. Itu kalau betul. Ya emang Kalau benar. tidak, oke ya. Nah sekarang tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati tergantung secara terkutuk.
Ya itu kan dia memang ditugaskannya untuk menjadi penebus ya. Mulai Di dosa mulai manusia ya. mulai dari Di dalam mana ilmunya? Markus, itu kan di dalam Markus ya, sabar aku bukakan ya. Dari mana ilmunya? Tidak ada larinya ke situ. Coba baca Kan lagi balik. mengenapi Yesaya 53, kan dia harus menanggung sebagai penebus salah. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Sekarang Ya, itu Anda kan baca Galatia 3. iman kita yang menghubungkan ke sana. Iya, imani saja makanya kan. Coba Galatia 3 tadi, Galatia 3 nomor 13, ada nggak hubungannya dengan Yesaya 53? Coba baca pelan-pelan. Yesaya Bukan. ya pasti ada hubungan kan terkait Coba dengan Anda dosa. baca dulu, coba Anda baca dulu Galatia 3. Oke. Pelan-pelan. Dia setelah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita Sebab- terkutuklah orang. Ada nggak terus? ada nggak tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib di Yesaya 53? Oh, nggak harus kayak gitu. Loh, sebab ada tertulis. Di mana tertulisnya? Kan dikutipkan dari Ulangan 21-23 itu kan. Nah, itu dia. Nah, sekarang parah kalau kau lari ke sana. Sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang setara dengan hukuman mati? Harus kamu jawab, Bung. Coba. Karena dia gini loh, kan dia dituduh menyamakan diri dengan Allah, jadi menjadi anak Bukan. Allah. Ini bukan berdasarkan tuduhan manusia, harus berdasarkan kutukan Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang permasalahannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa Yesus tidak berdosa, tapi dia Nah, menanggung berarti dosa, bukan dia yang Bang. mati di atas tiang salib. Loh, karena dia dituduh, Bang, dituduh karena dia coba menyamakan diri. Coba Anda baca Galatia tadi, Galatia 3 tadi itu karena tuduhan atau karena memang ada tertulis? Iya tertulis, benar. Tertulis kan? Kan di Berarti situ dia kan dia jalan menjadi kutuk. Berarti- menggantikan kita karena kita. ya, Ya itu kan? kalau betul. Itu kalau betul. Sekarang betul. permasalahannya kan ada kata sebab di situ. Sebab ada tertulis. Berarti penyebabnya itu karena uraiannya sesuai dengan Ulangan 21. Ulangan 21 menjelaskan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Oh gini, oke. Kan dari perspektif orang imam-imam itu dan orang-orang Israel yang nggak setuju Yesus itu Mesias, mereka kan menuduh Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Artinya Oh, itu udah menghujat. itu kesaksian-kesaksian palsu. Ya, nah, itu karena dia kesaksian. dihukum karena menyamakan diri dengan Allah kan. Itu kan Itu kesaksian hukuman palsu Yesus, itu. hukuman kepada Yesus karena mereka Itu kesaksian palsu. Saudara, ya saudara. walaupun kesaksian palsu, tapi kan itu dihakimi kan. Oke, berarti penyaliban itu terjadi karena kebohongan. Ya itu kan dari pandangan mereka yang nggak percaya Yesus Mesias. Enggak, ya, saya tanya Kristen yang tahu Bible. Bukan dari pandangan Yesus. Yesus bisa membantah, tapi Enggak, kan saya tanya dari Yesus tuh bisa perspektif membantah, Kristen. tapi kan, Dari pemahaman saudara sebagai Kristen, Yesus ini disalib karena kebohongan-kebohongan orang Yahudi, atau karena Tuhan yang menginginkan, atau karena memang dia ini adalah pendosa yang setara dengan hukuman mati. Mana yang betul? karena Tuhan merencanakan untuk menembus dosa sesuai dengan Yesaya 53 menubuat Tidak itu. ada di Dengan situ cara- tertulis, tidak ada hubungannya. Dengan Nah, ini- cara mereka menuduh. Inilah yang saya katakan tadi, orang Kristen memuluskan perjalanan makhluk yang datang mengaku Yesus ini dengan membawa-bawa kitabnya Yahudi. Yahudi mana? bukan, Yahudi Bang. mana? Bang, saya tanya sama saudara. Di situ ada imam kepala, di situ ada mahkamah agama, di situ ada ahli Taurat, di situ ada orang Farisi. Ahli Taurat loh yang hadir di situ. Ya. Ahli Taurat. Kalau sudah ahli Taurat, jangan Anda ajarkan lagi di situ ada Yesaya, di situ ada Yeremia. Jangan ajarin. Ini sudah mahkamah agama. Dia adalah posisi tertinggi pemahamannya terhadap kitabnya orang Yahudi. Tapi tidak menjadikan kitab Yesaya itu sebagai nubuah. Malah mereka melakukan kesaksian-kesaksian bohongan. Oh, gini Bang, karena mereka tuh nggak percaya Yesus itu Mesias. Mereka tuh nggak percaya Yesaya 53 itu sebagai nubuat Mesias. Ya wajar saja mereka
menghukum Yesus karena mereka nggak percaya gitu loh. Terus kenapa Yesus kemudian ini dikatakan sebab ada tertulis? Itu kan menggenapi bahwa orang yang disalib itu memang terkutuk, tapi Yesus itu menjadi kutuk menggantikan kita karena dia disalib itu. Nggak nyambung ini. Nggak nyambung, Bang. Lah Nggak kan nyambung. abang bilang tadi yang terkutuk. Iya, Ya kan? yang tertulis ini harusnya kalau Anda mengatakan bahwa tertulisnya di Ulangan 21, maka patokannya Ulangan 21 dong. Jangan lari ke Loh, Yeremia itu kan semua 53. berkaitan, Bang. Ya Berkaitan sudah, kalau semua. berkaitan berarti ada dosa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. La Ya kan haula wala tadi quwata. itu dia Apa? menyamakan diri dengan Allah. Artinya itu La kan haula wala sudah quwata hukuman illa itu, billah. Bang. Itu La sudah salah. haula. Di mana dalilnya? Dia menyamakan. Yohanes 10 itu Yesus klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Dan sekarang buktinya dia ditangkap itu karena apa coba? Karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas sama orang Roma. Ya itu mungkin pandangan yang lain, tapi kan ada pandangan yang lain juga karena dia menyamakan diri dengan Allah. Itu kesaksian palsu. La haula Ya wala walaupun quwata. kita kan kesaksian palsu, tapi kan ada kesaksian yang bisa memberatkan dia juga kan. Ini selesaikan dulu nih, jangan melebar dulu. Selesaikan dulu Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia dengan hukuman mati, kemudian kau gantung pada sebuah tiang. Pertanyaan saya, dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Nggak ada, tapi dia dituduh. Nggak ada. Tuduhan itu yang memberatkan dia. Tidak ada, berarti Yesus tidak memenuhi syarat untuk menjadi korban di atas tiang salib. Karena dia Bang, tidak itu memiliki kalau dosa gini, Bang. yang sepadan dengan hukuman mati. Kutanya Iya, lagi. dari pandangan kita dia nggak Oke. salah, tapi dari pandangan mereka yang menuduh itu dia Nah salah. sekarang gitu. dalam pandangan Tuhan, boleh nggak membunuh orang yang tidak ada alasan untuk dibunuh? Boleh nggak? Oh, enggak boleh, tetapi dalam Nggak boleh. rencana keselamatan. Berarti membunuh Yesus itu mendatangkan dosa atau menghapuskan dosa? Menghapus dosa. Dari mana ilmunya? Kok Tadi mendatang dosa itu dari ada dosa kan sudah ada sebelum Nah, Yesus sudah ada dosa. Nah itu masuk lagi ke ajaran Romawi tuh. Ini Ajaran Yesus Romawi apalagi? sekarang begini, Anda telah menjawab bahwasanya membunuh Yesus itu tidak memenuhi syarat kan? Benar? Dari pandangan kita yang percaya Yesus itu nggak Kalau memenuhi pandangan syarat. Tuhan membunuh Yesus itu dosa atau bukan? Kalau dari pandangan Tuhan memang dia nggak salah. Sekarang saya tanya, jangan melilit lidah kayak Paulus. Menurut Loh, tapi Tuhan, kan dari pandangan- menurut Tuhan, saya tanya dulu, menurut Tuhan membunuh Yesus itu berdosa atau tidak? Kan dalam Yohanes 3:16 itu kan begitu besar kasih Allah, dia menggunakan anak yang tunggal. Itu Untuk kan menjadi tunggal. rencananya. Ya sesuai dengan Yesaya 53 kan. Mulai ngaco. Saya ulang pertanyaannya. Menurut Tuhannya orang Yahudi, membunuh Yesus yang adalah orang yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan, itu dosa atau tidak? Membunuh itu dosa. Berarti membunuh Yesus dosa atau bukan? Membunuh itu dosa, benar. Membunuh Yesus itu dosa atau bukan? Iya, dari pandangan ya hukuman itu salah, nggak boleh. Jangan melilit-lilit kemana-mana. Menurut pandangan Tuhannya orang Yahudi, membunuh Yesus anak Maria itu dosa atau bukan? Iya, secara aturan hukum itu dosa, tetapi dalam penebusan itu dia harus melakukan Penebusan itu, bungkus Bang. aja itu nanti di gereja. Jangan bawa ke sini dulu. Loh, Yesaya 53 itu apa maksudnya? Kalau abang nggak setuju Itu kan klaim Anda. Itu kan klaim Anda mencilat kitabnya orang. terus Itu kan terus itu siapa? supaya melegalkan, memuluskan ajaran pagan Romawi. Anda
jilat kitabnya Yahudi. Sekarang poin intinya adalah membunuh Yesus itu mendatangkan dosa, melanggar perintah Tuhan atau taat perintah Tuhan. Itu dulu. Yang membunuh dia itu berdosa. Yang membunuh dia itu berdosa. Yang membunuh Yesus itu berdosa. Berarti sama dengan membunuh Yesus melahirkan dosa. Betul? Membunuh Yesus melahirkan dosa. Ya iyalah. Tadi Anda mengatakan yang melakukan itu adalah dosa. Iya, benar-benar dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah melahirkan dosa. Bukan menghapuskan itu kan dosa. Dari perspektif Tuhan itu memang rencananya dia harus menebus dosa. Dari perspektif manusia kita ini itu berdosa, membunuh manusia itu berdosa, Bang. Beda. Tunggu, pertanyaan saya ulang lagi nih. Ini yang terakhir ya. Menurut pandangan Tuhannya Yahudi, membunuh anak Maria itu dosa atau bukan? Atau tidak dosa? Membunuh itu dosa, Bang. Membunuh itu dosa. Membunuh Yesus dosa atau bukan? Ya dosa, kalau yang membunuh Yesus itu berdosa dia. Bagus. Dah. Itu dibungkus ya. Kita sepakat ya. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah perbuatan dosa. Ya, terus saya tanya, Bang, ketika Allah memerintahkan Nabi membunuh orang, apakah Tuhan menyuruh untuk membunuh itu berdosa? Beda konsepnya. Udah sama aja kan? Nggak ada hubungannya. Loh, saya tanya, membunuh kalau orang seperti Nabi Musa. Seperti Nabi Musa diperintahkan membunuh. Jangan sabar, Bang. Seperti Nabi kafir. Sabar. Andai saja perintah membunuh berarti. Perintah membunuh itu datang dari Tuhan. Ya berarti Allah menyetujui pembunuhan gitu maksudnya. Terhadap orang-orang yang memenuhi syarat untuk dibunuh. Ya katanya Allah melarang pembunuhan tapi memerintah untuk membunuh. Nah itu gimana juga kalau abang menyerang saya? Saudara, Anda masih bawa otak kan? Masih kan? Iya. Ya itu gimana? Dengarkan saya kalau gitu. Dengarkan saya kalau begitu. Ya silakan. Andai saja Tuhan memerintahkan kita kemudian, kalau Tuhan memerintahkan kita kemudian membunuh manusia, oknum tertentu, apakah berdosa? Kutanya dulu. Ya terus itu apa? Enggak, kutanya dulu. Ketika Tuhan memerintahkan seorang nabi membunuh orang yang diperintahkan untuk dibunuh, apakah menuruti perintah Tuhan itu dosa? Kalau menurut perintah enggak. Udah kan? Enggak. Kalau Yesus diperintahkan untuk menebus dosa, sebaliknya, ketika Tuhan melarang membunuh Yesus, lalu dibunuh, itu dosa kan atau tidak? Tuhan, Yesus perintah Tuhan, Yesus harus mati bagi dosa-dosa manusia. Mana dalilnya Yesus harus mati? Mana dalilnya? Di Markus, sabar saya buka ya. Oke. Tuhan ya, bukan karangannya, tapi Tuhan yang berkata. Mana? Markus mana? Ya, sabar. Ayo, silakan. Berarti kena juga logikanya, Bang. Kalau perintah ya harus dilakukan juga, Bang. Ya, mana perintahnya membunuh Yesus dulu? Tunjukkan. Ya, sabar. Ini kata Yesus, bukan saya, Bang. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, ya itu. melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya benar itu, Bang. Oke. Sekarang ketika mana perintahnya ya? Ketika saya minta perintah dari Tuhan untuk membunuh Yesus itu mana? Lah kan menggenapi nubuatnya Selima 3 itu kan dia harus menggenapi banyak orang. Yang saya minta perintahnya. Lah itu kan firman Tuhan perintah menggenapi nubuatan. Itu pernyataan Yesus sendiri kan, Bang? Mazmur 105 nomor 15. Dengar. Mazmur. Jangan mengusi orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabiku. Yesus orang yang diurapi kagak? Yesus nabi kagak? Konteksnya apa itu, Bang? Menurut Mazmur 105 boleh nggak Yesus itu dibunuh?
Secara peraturan Itu konteksnya apa ya? boleh bang, tapi kalau Tuhan memerintahkan Yesus harus menyerahkan nyawanya bagi dosa. Nah, ini itu dia perintah lakukan. Tuhan, Bung. Ini perintah Tuhan. Ah, Keluaran iya, ada 23 nomor perintah. 7. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar? Betul? Benar, orang benar. Boleh nggak Betul. dibunuh menurut Tuhan? Ya ndak boleh, tetapi Nggak dalam boleh. misi pengabusan dia Nggak harus boleh. menyerahkan nyawanya. Jangan dulu bawa misi agama Kristen. Itu agamamu itu bukan, yang menginginkan memang penebusan. begitu. Itu Memang agamamu. begitu, Bang. Jangan kau bawa-bawa itu. Loh. Itu agama Kristen yang muncul belakangan. Yang Lah, saya abang berbicara sama Kristen sekarang, Nah, Mak. sekarang Itu yang mau harus saya didudukan jawab. ini, yang mau didudukan ini Tuhannya atau Islam Kristennya? itu Ya, kan saya semua. Kristen. Enggak, itu sekarang bukan yang anak mau didudukan di sini, yang mau menjadi Tuhan di sini Anda atau semua. Tuhannya Yahudi? Islam itu muncul ada setuju. Ya, abang kan bicara sama Oke. Kristen lah. Abang Iya, Islam saya tanya, Tuhan melarang membunuh Yesus, betul atau tidak? secara perintah membunuh itu nggak boleh. Saya tanya, Yesus itu dilarang dibunuh, betul? Betul. Dilarang. Secara Berarti perintah. membunuh Yesus adalah dosa, betul? Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya, diperintahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-domba, ya kan? Dia harus menyerahkan Saya nyawa. tanya dulu sama saudara. Ada Markus dua, itu bang. Ada dua sudut pandang. Membunuh Tunggu, itu tunggu, salah tunggu. dan satu perintah dia itu harus menyerahkan nyawa. Dua, bang. itu garangan yang muncul Ya belakang. sama kayak abang kan, Allah memerintahkan membunuh Enggak, yang kafir. yang saya tanya, Allah melarang membunuh, tapi suruh yang membunuh saya orang tanya kafir. sama saudara, saya tanya sama saudara. Sama aja kan, bang? Astaga, itu kitab Markus kapan munculnya? Aku tanya dulu. Iya, udah itu sejarah. Nanti kan di balik layar lagi kita belajar lagi. Enggak, saya tanya dulu, kitab Markus yang Anda gunakan itu untuk melegalkan kematian orang yang ada digantung itu ditulis kapan? Duluan Ya, aku mana tulisan? udah Dulu, tunggu. Duluan mana temanya kitab Markus? udah pakai Ini turunkan apa, aja deh ini, Om. Gak bisa diskusi deh. Abang udah lari-lari nih. Udah turun. Anda nggak bisa Nah, diskusi parah. soalnya. Iya, parah emang. Kamu mengarang kitab karangan kau pakai untuk mengimani penyaliban itu susah. Jadi Markus itu ditulis Yang mana, tahun Bang? 60-an Buktinya apa? sampai Bukti. Mik Anda rusak, Bang. Perbaiki dulu. Ini kalau kita melihat kitab Markus itu Diusah apa? Mikmu rusak, bos. Perbaiki, kita nggak tahu apa yang kau ngomong. Tapi giliran anjing bagus. Yang lainnya nggak putus-putus. Perbaiki dulu, cek. Jadi, Cek. itu Cek, bagus. cek. Iya, udah bagus. Gantian ya, saya dulu. Nah, Jadi Markus itu, Lanjut. iya, Markus itu ditulis tahun 60-an sampai diperkirakan sampai 130-an. Baru kemudian Markus itu ada. Berarti Markus ini ditulis sesuai pesanan. Sedangkan yang terjadi ini adalah penyaliban buktinya terhadap apa, Bang? Bukti. Bukti apa? Bukti apa? Pesanan. Bukti Loh. pesanan. Buktinya Yesus tahu nggak kitab Markus itu? Bukti pesanan itu apa? Enggak, saya tanya dulu. fakta bahwa Yesus memang tahu nggak pesanan Markus itu? apa? Yesus tahu nggak kitab Jawab dulu, Markus? jawab. Bukti pesanan itu apa? Bukti pesanannya karena Yesus tidak pernah mengenal buku Markus. Buktinya mana? Dia ditulis tahun 60-an sampai tahun 130-an diperkirakan seperti itu. Yesus hanya hidup sampai usia 33 tahun. Yang Mic-nya kau rusak, Pak. bilang, Yesus bilang tidak ada kitab Markus tuh di mana? Pada zaman Yesus hidup, buku Markus itu belum dikarang. Paham? Yang tadi kamu bilang, Yesus bilang belum ada kitab Markus tuh di mana? Pada Buktinya di saat mana? Yesus hidup, kitab Markus itu belum ada. Enggak, itu opinimu. Oh, jadi menurutmu kitab Markus itu kapan? Mana? Jadi menurutmu kitab Yang Markus kamu itu bilang kapan? pesanan itu faktanya mana?
Mic-mu perbaiki dulu, Bos. Kita nggak bagus mendengar. kalah. Belum bisa, belum bisa. Mic-mu perbaiki, mic. belum Tes dulu, tes. berdebat dengan saya. Escape saya turunin aja, ini kayaknya nggak pantas dia. Fakta. Gurunda mohon maaf ya, saya turunin, saya escape ya. Tes. Nggak pantas dia. Ngotot aja, nggak ada ilmu. Iya. Udah dibilang Markus itu belum ada pada saat Yesus hidup. Nah, karena Markus itu kitabnya orang Romawi, supaya dianggap Yesus ini adalah penebusan dosa, ya dibuatlah kayak gitu-gitu, sesuai dengan selera. Sedangkan Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Sedangkan firman Tuhannya kan, menurut saudara firman Tuhan itu perjanjian lama. Jangan kau membunuh orang yang benar. Berarti membunuh Yesus itu pelanggaran, itu adalah dosa. Membunuh karena berdosa karena melanggar hukum Tuhan. Makanya saya katakan kalian itu terkutuk. Karena aku bilang tadi kan, kalau masuk Islam itu mu'alaf, itu karena hidayah, katanya masuk Kristen anugerah. Enggak, masuk Kristen itu karena kutuk. Dalilnya ada. Enggak percaya. Di Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Siapa itu? Ya Kristen. Berdasarkan Ulangan 27 nomor 26. Itu loh, sederhana aja itu. Kalian aja yang mic-nya rusak. Kan berdasarkan bintang timur. Ya itu dia. Makanya Bang, terkutuk. Orang bintang timur itu kan dikutuk. Makanya orang situ ada kutuk kan. Sederhana kok itu. Andai saya teman-teman ini mau mikir. Tadi sudah diakui. Pembunuhan terhadap Yesus itu berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi dalam kurung yang melakukan. Lalu kalian yang mengimani? Sama halnya. Mencuri itu berdosa atau tidak? Berdosa. Tapi kalian yang makan hasil curian itu, jangan kau mencuri, jangan katanya, jangan, tidak boleh mencuri itu. Tapi kalau ada yang kau curi bawa ke rumah ya, parah kalian ini. Berdosa membunuh bagi yang membunuh. Tapi kami yang mengimani pembunuhan itu amal apa? Surga, keselamatan. Rusak memang rusak. Mencuri dosa, dosa. Tapi kalau kalian mencuri terus hasil curianmu kau bawa ke rumahku, enggak. Koplak. Membunuh dosa, tapi hasil pembunuhan diimani. Iya, hasil pembunuhan. Orang melakukan pencurian itu berdosa. Tapi hasil curiannya ketika dibawa ke rumahnya nggak apa-apa. Dan parah. Enak di situ. Berarti orang masuk neraka, kamu yang masuk surga. Harusnya mereka yang membunuh Yesus, kalau itu mendatangkan kebaikan untuk kalian pembunuhan itu, maka mereka harus lebih dulu menjadi raja di surga. Bayangkan, pembunuhan bukan merupakan dosa, tapi pembunuhan merupakan amal baik. Apa buktinya? Miliaran orang masuk surga gara-gara pembunuhan itu. Berarti pembunuh-pembunuh Yesus ini adalah pahlawan. Mereka adalah orang yang paling banyak pahalanya, paling banyak kebaikannya. Maka kalau kalian yang mengimani pembunuhan itu masuk surga, apalagi mereka yang membunuh, termasuk setan. Kan sudah pernah saya katakan, kalau penyaliban itu adalah simbol keselamatan, maka kalian harus mengucapkan selamat atas iblis, karena iblis telah menyelamatkan orang-orang Kristen sehingga Kristen bisa masuk ke surga. Dengan demikian, Kristen ini adalah pahlawan. Kalau dia adalah pahlawan untuk manusia iblis ini, maka iblis harus masuk ke dalam surga. Ayo. Pahlawan kan? Berkat iblis, orang-orang Kristen bisa selamat. Coba kalau tidak ada penyaliban, bisa nggak penebusan dosa? Nggak
bisa. Berarti Kristen harus hormat patah-patah kepada bintang timur. Siap komandan. Nah, begitu. Ya betul bang. Ya betul. Pasti itu betul. Kalau pakai akal. Tapi kalau pakai dogma, Bang Suma sama salah. Coba pada saat penangkapan Yesus misalnya, atau pada saat Yesus penginjilan, iblis semuanya tidur. Ada nggak penyaliban? Nggak ada. Kenapa nggak ada penyaliban? Karena imam kepala tidak mungkin berdusta. Mahkamah agama tidak mungkin melakukan tipu muslihat. Apalagi orang-orang Farisi tidak mungkin kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Apalagi Yudas tidak mungkin kerasukan setan. Kalau demikian tidak mungkin ada pengkhianatan. Kalau demikian tidak mungkin ada penangkapan. Kalau demikian tidak mungkin ada penyaliban. Kalau begitu tidak ada penebusan dosa. Berarti kalian harus mengucapkan terima kasih banyak bos. Gara-gara engkau bos bintang timur sampai kami diselamatkan. Harus kayak gitu. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Jadi harusnya bagaimana Bang Suma? Seharusnya kalian mengimani pembunuhan terhadap orang yang benar itu adalah dosa, bukan penebusan dosa. Maka satu-satunya solusi yang mati di atas tiang salib itu bukan orang benar, tapi memang orang terkutuk. Nah, siapa orang terkutuknya? Bukan Yesus. Berarti yang kalian sembah itu bukanlah Yesus. Maksudnya yang kalian sembah itu bukanlah anaknya Maria. Yang kalian sembah itu adalah Yesus yang datang ke Pulau Patmos, bintang timur, Helel bin Zakar, Lucifer. Itu yang kalian sembah. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Memang ada Yesus lain Bang selain Yesus anaknya Maria? Ada. Ada. Itulah yang mengaku bintang timur. Itu Yesus lain itu. Itu Yesus lain. Nah, tapi Yesus sendiri kan tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki apa? Duplikat. Duplikat. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Ayo. Oh itu ini Bang, itu penyesat tapi bukan duplikat. Lah, penyesat itu memakai nama Yesus. Iya. Kalau penyesat itu memakai nama Suma, maka dia akan datang, akulah Suma sang apologet. Berarti enggak, itu memakai nama aku. Ini dia memakai nama Yesus. Penyesatnya hanya memakai nama Yesus tapi bukan Yesus. Iya, bukan Yesus yang asli, tapi penyesat yang mengatasnamakan dirinya adalah Yesus. Akulah Yesus. Nah itu bukan anak Maria itu. Anak Maria sudah di langit. Memang kalau yang palsu itu memang bukan Yesus, tapi kalau anak Maria sudah pasti Yesus. Iya, nah yang kalian sembah ini bukan anak Maria. Yang kalian sembah ini adalah penyesat yang mengaku Yesus. Sederhana kok itu, kalau pakai akal, gitu loh Bang. Ya dari mana Anda bisa tahu bahwa yang kami sembah itu bukan anaknya Maria, sedangkan kami sendiri yang menyembah itu mengarahnya ke anaknya Maria. Makanya Yesus di Matius 7 mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Siapa kalian di situ? Karena kan Yesus yang kalian sembah adalah Lucifer. Begitu hari kiamat kamu datang ke anak Maria, kucul-kucul, Yesus. Yesusnya diam. Yesus, diam lagi dia. Sus, diam lagi dia. Woi. Yesus mengatakan, siapa kalian? Loh, bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Hah? Kata Yesus. Hah? Apa? Oh, tidak. Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang selama ini kami sembah di bumi siapa? Ya cari. Kan udah kubilang. Waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kan Yesus mengatakan di situ.
Matius 24 nomor 23 sampai 27. Camkanlah. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Bukan orang Kristen, Bang. Yang dimaksudkan Yesus di situ adalah orang yang bernubuat nabi nama Yesus untuk melakukan kejahatan. Itu nabi palsu. Alamak, pandai kali lah Orang melilit Kristen lidah. baik-baik kok. Masa ada yang sesat begitu? Siapa orang yang mau sebodoh dan setololnya seperti angan-angan Anda itu mengusir setan pakai nama Tuhanmu? Siapa? Ada Bang. Siapa? Banyak orang yang Siapa? melakukan mujizat demi nama Tuhan, Siapa? padahal kelakuannya Siapa? bejat. Sementara di sekelilingmu segereja manggil Yesus Tuhan, kau cari di tempat yang tidak ada. Kan lucu Bukan, ente. Bang. Yang dimaksudkan di situ orang yang teriak-teriak pakai nama Tuhan. Allahu Akbar, ternyata bom meledak. Gimana itu, Bang? Sakit hati ya? Enggak, seperti itu. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan oleh firman itu, Bang. Jadi orang memakai nama Tuhan, teriak-teriak Jadi, Allahu Akbar. jadi Anda Allah sudah Maha mengakui. Besar. Jadi Anda sudah mengakui Ternyata bahwa bom meledak, Bang. berarti Anda sudah mengakui bahwasanya yang mengebom itu panggilan Tuhan kepada Yesus. Cuman pura-pura aja bilang Allahu Akbar. Hah? Yang dimaksudkan Yesus di situ, orang-orang yang akan ditolak Yesus adalah orang-orang yang melakukan mengatasnamakan Tuhan terus membunuh sesamanya, itu, Bang, yang akan ditolak oleh Yesus. Sakit hati nih Iya, Bang. Kalau sakit hati, sudah pasti kami akan membalas, sakit Bang. hati aja, jangan membabi buta. Jangan karena Ya, kan kita sakit bicara sesuai hati fakta, Bang. diusir sama anak Maria, lantas membuta babi, menuduh begini, Bang. umat lain. Agama mana, Bang, yang membunuh sesama mengatasnamakan agama? Tak ada di situ membunuh, di situ mengusir setan dalam nama Sekarang kan Yesus kenyataan, Bang. itu Orang yang teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata membunuh sesamanya. Bagaimana itu, Bang? Ternyata Tolong memang jelaskan. sakit, kebenaran terungkap. Asumsi pun jalan untuk itu bukan asumsi, penutupin Bang. kesalahan. Kalau itu bukan sebuah kebenaran, tidak mungkin orangnya pada ditangkap, Bang. Kebenaran itu pahit, nyembah anak Tante Maria, tapi ternyata ditolak, endingnya pengusiran. Syalalalala. Ayo yang lain. Ini Raigway sama Aneta. Asa itu. Host, kenapa ditendang host? Dia host. Enggak ditendang, dia turun sendiri. Oh masa? Itu sudah tidak berdaya itu, udah nggak bisa lagi membantah. Nggak nyambung, debatnya nggak nyambung. Saya turunin. Apa yang dibahas larinya kemana? Udah sakit hati. Jelas-jelas di ayat itu dikatakan pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Kok larinya ke pengeboman? Ini kan otak soak. Kok nggak dikomentari ayat sebelumnya gitu loh, kan otak-otak soak ini gimana gitu. Makanya turunin aja, ganti yang cerdas. Oke, Ya pokoknya yang kewajiban turunin naikin moderator di sini. Halo, selamat malam. Ya harus dibaca ayat awalnya itu loh. Terutama untuk Juma yang bisa suara tapi otaknya nggak ada. Wah. Sakit hati, kamu sakit hati karena kau nyembah. kalau cuma mau nyerang pribadi nggak usah naik, pakai ilmu. Padahal sederhana loh itu. Sederhana itu, dibaca ayat-ayat awalnya kan kelihatan bahwa itu untuk nabi palsu. Iya, waspadalah kepada nabi palsu. Iya, Dari nabi buahnya nabi palsu itu bisa dilihat. Pertama memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah-buah dari nabi palsu. Itu di mana itu, Bang? Nabi palsu itu yang mengarahkan untuk menyembah batu, itu nabi palsu. Iya.
Suruh buktiin aja. Sakit hatiku. Kalau menyuruh nyembah manusia berpeler bang, itu nggak nabi palsu bang. Yesus, reketek, reketek. Kalau menyuruh nyembah manusia berpeler bang, itu nggak nabi palsu bang. Hai, parah. Kalau menyuruh menyembah manusia berpeler bang, nggak nabi sakit palsu. hati, jangan sakit hati. Yesus kan manusia berpeler bang, kenapa anda sembah bang? Kalau Tuhan itu mau berkehendak jadi manusia bisa nggak kira-kira? Nah iya, berarti Tuhanmu punya peler. Nah, emang Gitu. kenapa peler? Masalah apa peler itu? Pelernya buat apa? Aksesoris. Apa salahnya peler? Peler itu salahnya apa? Di dalam peler itu kan ada juga batu 2. Gimana tuh bang? Jadi yang nyembah batu siapa tuh? Ayo, yang nyembah batu 2 siapa? Mama. Kena langsung palanya. Kan lu mampus lu sama gue lu ya. Aduh. Ayolah teman-teman, diskusinya pakai ilmu lah ya. Omongan kok jangan jorok gitu toh. Kalian itu kok makanya Tuhan itu jangan jorok. Orang itu ada di kitabmu kok. Orang yang pecah buah pelernya dan terpotong kemaluannya dilarang masuk ke jemaat Tuhan. Kitabmu itu yang jorok. Kita nggak ucap jorok bang, kita nggak bicara jorok, cuma Tuhanmu aja yang jorok gitu. Oh, ya makanya kalian itu mendustai, menghujat daripada Taurat, Injil dan Zabur itu seperti itu kan? Karena ini kalian menyembah batu. Jangan pertontonkan kesakit hatiannya bang. Enggak. Ayo kita bahas, yuk kita bahas. Ya, apakah kalian lebih memilih Hajar Aswad? Standby dulu. Anda memilih topik apa? Topik apa yang Anda kuasai? Kenapa Anda lebih memilih Hajar Topik Aswad apa yang Anda kuasai dulu? Anda diskusi sama Bang Juma. Tentukan topik. Ayo topik apa? Kenapa saya memilih Hajar Aswad? Apakah Islam menyembah batu? Berani? Itu mah belum bertanya namanya. Pasti nggak berani. Jangan apa-apa, dijawab. Boleh, nggak apa-apa. Ayo. Nah, apakah Islam menyembah batu? Jawabannya tidak. Karena yang kami sembah itu adalah pencipta alam semesta. Sedangkan batu itu hanyalah benda mati. Akan tetapi, meskipun benda mati ini batu, tidak bernyawa dan seterusnya. Tapi kalau batu ini dilemparkan kepada kepalanya Tuhannya Kristen, maka Tuhannya Kristen akan mati. Betul nggak? Betul nggak? Benar nggak? Ada yang pengecut, nge-mute itu. Betul nggak kalau misalnya batu Hajar Aswad itu kupakai lemparkan kepalanya Tuhanmu itu, pecah nggak kepala Tuhan kau itu? Pecah nggak? Oh iya, namanya juga manusia, jadi manusia. Pecah, mati. Mati. Nah kalau Yesusmu yang Tuhanmu itu kau lemparkan kepada batu Hajar Aswad, mati nggak Hajar Aswad? Ya kalau itu kan sesembahanmu kan. Enggak, saya tanya dulu, mati tidak Hajar Aswad? Ya batu mana mati sih, benda mati. Ya makanya mati. Berarti lebih hebat batu itu daripada Tuhan kau. Oh iya, kau yang sembah ya. Jadi, apalagi Tuhan kami. Masya Allah, ciptaannya saja berupa batu tidak bisa lawan Tuhanmu. Tuhanmu tidak bisa lawan. Apalagi Tuhan kami satu kali dipijak, mampus. Dilemparkan batu Hajar Aswad, Tuhanmu mati. Isa Al-Masih di Al-Quran dengan Hajar Aswad di hadis, kau pilih yang mana? Kasihan sekali. Isa Al-Masih di Al-Quran udah gugur tadi bang, udah gugur. Tuhanmu kau akui mati kalau dilempar Hajar Aswad dan kau mengatakan dia matilah. Isa Al-Masih di Al-Quran. Kan Tuhanmu manusia, kan gitu bang. Kau pilih mana, Al-Quran atau hadis? La haula wala quwata illa billah. Zumi, kau pilih mana? Emosi nih. Ayo kau pilih mana? Siapa yang emosi? Enggak lah. Kau pilih mana? Emosi. Al-Quran atau hadis? Emosi nih. Zoom, kau pilih mana? Yang jelas hadis itu lebih bagus daripada kitabmu. Karena kitabmu itu tidak lebih baik daripada hadis palsu. Karena tidak jelas siapa penulisnya. Al-Quran, hadis doib, hadis lemah itu lebih baik daripada kitabmu. Kenapa? Karena kitabmu itu kitab palsu, nggak jelas siapa penulisnya. Ngerti? Masa? Iya. Perintah Al-Quran apa? Coba buktikan kepada saya bahwa Matius yang nulis. Di mana Matius ngaku nulis kitab? Mana?
Ini Mana? loh, saya kasih tahu. Mana? Matis ngaku nulis kitab mana? Imam penulis hadis itu ada ratusan ribu, tidak ada satupun yang mereka mencela seperti kalian, mereka menghujat seperti kalian Setidaknya hadis lebih baik Sekarang kita daripada dibilang menghujat loh. kitabmu. Iya, ayo kita buktikan. Sekarang dibilang kita menghujat. Ayo kita buktikan. Menghujat apa? Orang dia duluan yang menghujat. Mana yang Anda Ya kan? Kita yang disuruh itu udah menghujat. Ayo. Udah ganti aja, nggak ada yang ganti Kristen yang lain nggak ada coba. berkualitas. Enggak kualitas, Iya, Bang. coba ganti yang lain. Bukan tidak ada berkualitas, dia nggak berdaya. Mau hadapi kebenaran itu dia mau negakkan kesalahan menjadi kebenaran itu nggak tahu bagaimana caranya. Emang nggak ada. Kebenaran dilawan, ya susah lah. Kita sebenarnya di sini hanya memberi peringatan kepada saudara-saudara. Coba seorang yang tegar tengkuk naik ke atas, ditanya, kita umat Islam dituduh menyembah Hajar Aswad. Dia menyembah Yesus katanya. Ditanya, kalau Hajar Aswad itu kupakai lempar kepalanya Tuhanmu mati nggak? Mati katanya. Kan kacau. Tuhan kok mati? Kacau. Melawan batu Hajar Aswad mati dia. Giliran dibalik, Yesusmu dipakai dilemparkan kepada Hajar Aswad. Yang mana yang pecah? Itu saja jadi emosi. Kayak mana ceritanya Tuhannya kayak gitu? La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, kita ini hanya memberi peringatan. Bagi mereka yang mau menerima peringatan, alhamdulillah. Yang tidak mau ya pasti kayak gitu, merasa dihujat. Padahal Dia bukan saudara kita Bang Juma yang tadi, bukan saudara kita itu. Penghujat itu, Bu. Ya dia saudaranya Bintang Timur dia. Giliran ngomong peler katanya saru, jorok. Nggak tahu kalau buah peler itu adalah ayat suci di dalam kitabnya, nggak tahu. Tapi Kalau kan kita- itu kitabnya agama lain, Ya, kalau kita mau ajar balik Bang Juma, di Bibelnya kan Yesus itu batu penjuru. Iya, betul. Yang ditinggalkan tukang bangunan. Iya, ya. Batu penjuru loh Yesus itu. Tertulis jelas itu. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Yohanes 19:30 kalau nggak salah tuh. Allahu Akbar. Kisah para Rasul 4. Nomor 11. Ya. Dulu tamu-tamu nih. Ada Chen, Putri Anjani, Aneta, silakan. Ya. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya Mbak, rusak kayak tadi juga. Ya, cuman mau tanya, apakah berdosa kalau pegang Al-Quran lagi halangan? Soalnya saya Waduh. molak. Apakah berdosa? Nggak boleh pegang Al-Quran kalau lagi haid. Kecuali yang ada terjemahnya, itu nggak apa-apa. Yang khusus yang ada tulisan Arabnya. Mbak itu ini nggak boleh. mu'alaf. Oh, kenapa turun? Bang Andi itu yang nurunin. Turun sendiri Suaranya, ya. suaranya kecil mungkin. Kecil dia. Nggak ada yang nurunin. Ini ada Chan sama Aneta. Muslim apa Kristen? Chen. Chen 385. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau ada yang ditanyakan Bang? Silakan. Nggak cuma ikut di forum aja, saya beragama Islam. Oh, baik. Nyimak di bawah aja dulu ya Bang ya. Oh ya. Kita nunggu yang oten. Biar ada diskusi Kasih Bang. Bang Chan. Ya. Aneta. Salam kenal Bang Suma. Iya Bang, sehat selalu Bang. Ya. Kasih ya Terima kasih. Bang. Sama-sama. Sama-sama. Masya Allah. Aneta sama suara pinggiran Muslim apa Kristen? Aneta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim sejati Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cuman ingin menyampaikan pendapat Bang. Ya. Kalau menurut saya
Bible itu tidak bisa dijadikan rujukan atau dalil karena pada dasarnya penulisnya saja kan tidak jelas. Isinya juga kan bukan hanya isi firman Tuhan. Jadi macam-macam, ada perkataan Yesus, ada perkataan Paulus, ada perkataan murid-murid. Kan nggak jelas, Bang. Kan campur aduk itu. Penulisnya saja kan nggak jelas siapa yang menulisnya. Jadi bagaimana kok bisa dijadikan dasar rujukan untuk mengambil dalil gitu? Ya, kalau itu dipakai untuk mereka nggak apa-apa, Bang. Ibaratnya buang sampah pada tempatnya. Jadi kalau dipakai untuk Islam nggak bisa. Islam ngapain pakai dalil Bible? Tapi dalam ranah perdebatan tidak mungkin kita mendebat mereka pakai Quran, karena mereka tidak percaya Quran. Karena menurut Yesus, jangan melemparkan barang yang kudus kepada babi, jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing, karena hanya akan diinjak-injak saja. Al-Quran itu barang kudus, Al-Quran itu mutiara, Bang. Jadi jangan dilemparkan kepada anjing. Begitu, Bang, ya. Kenapa kita pakai dalil itu? Buanglah sampah pada tempatnya. Intinya begitu, Bang. Iya, kalau yang tulisannya murid-murid Yesus kayak Filipe, Thomas, nggak mereka pakai, Bang. Karena bentar, ini kok ada yang pakai nama Bang Juma? Ini kan bukan apa-apanya Yesus. Bentar, Bang, suara pinggiran bentar ya. Siap, ini Bang, ada siap pakai nama Bang. Bang. Ya. Iya, berarti oten, Mbak. Berarti oteng. Iya, kapir ya. Anda kapir apa oten? Nggak usah pakai nama-nama itu dong. Nggak usah kayak gitu kalian itu. Kenapa sakit hati? Sakit hati kalian ya? Hah? Sakit hati, banyak yang mualaf. Saya Juma. Tinggi saya 170 km. Kampret. Buang aja sih orang kayak gini. Dikik, Bang Solusi Pinjol. Itu sesat. Sakit hati nih. Kumasia yang berkokok. Sakit hati nih. Umat ontohot kayak gitu tuh. Orang stres mereka ini, stres gara-gara Bang Juma ini banyak orang stres. Jadi, sejak adanya Bang Juma ya turun di TikTok ini ya, ada dua kemungkinan. Orang kalau nggak stres gila kembali ke Islam, dua doang itu Bang Juma, nggak ada yang lain pilihan, stres atau kembali ke Islam. Ayo teman-teman diketik di bawah, oten sakit hati, oten sakit hati. Izin sedikit 1 menit. Nah, kalau kita lihat ya Gurunda di Yesus di Taman Getsemani itu di Matius 26:39. Yesus bersujud. Sembayang. Ya, sholat. Kemudian Yesus maju sedikit lalu bersujud berdoa, ya Bapakku. Ya. Baca ya teman-teman Kristen ya, bahwa yang kau tuhankan itu bersujud. Bersujud kemana itu di Taman Getsemani? Ke batu, ke rumput, atau kemana? Nih, baca Matius 26:39. Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa. Sujud dia. Kau kan nuduh-nuduh kita sujud ke batu, menyembah batu nih. Yesus menyembah apa ini? Pasir, tanah, atau rumput? Oke, itu aja. Lanjut Gurunda. Mantap. Allahu Akbar, Masya Allah. Jakarta di Indonesia Timur. Silakan yang baru masuk, ada Solusi, ada Benalu, ada saya. Silakan Islam Kristen. Islam, Bang. Islam. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau pesan aja sama oten-oten, Bang, yang mau naik. Kalau mau naik tuh ya mesti bawa data ya, Bang. Jangan Bang hujat. Betul sekali. Masya Allah, betul. Nggak bisa Bang Solusi, nggak bisa. Mereka sakit hati, Gurunda banyak syahadatkan di TikTok ya. Mereka sakit hati tuh. Udah ratusan yang syahadat sama Gurunda. Bawa data gitu. Jangan menghujat. Oke, Bang. Ya, makasih. Gurunda Zuma. Semuanya. Bang, mau turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Benalu hidup, saya Daeng. Selamat malam. Benalu hidup. Benalu hidup. Loh, saya Daeng. Saya Ada juga lagi. Daeng. Ya, Dikna Nasution. Begitu naik, apa kau Suma? Apa kau Suma? Suma, Suma. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma mau pesan aja Bang Suma. Ya, nanya apa Bang? Ya cuma mau apa aja, mau pesan aja sama Bang Suma. Semoga cepet sehat-sehat selalu. Saya dari Bang, sini. Masya Allah. Masya Allah. Sumut. Kalimantan Utara. Tetap sip. tegar ya Bang. Iya Bang. Terus berjuang. Masya Allah. Terus berjuang. Siap. Iya. Udah. Allah. Ya udah ya. Ya, Turun makasih aja ya. Bang Dikna Nasution. Ya. Sumut Assalamualaikum. Kalimantan Utara. Yang bener aja, masa Sumut Kalimantan Utara? Nggak diprotes kok tadi. Santai aja orangnya. Dari namanya Nasution aja udah ketahuan kok dia orang Bandung kan. Loh, Geografinya Gurunda error ya. Aduh. jadi kayak gitu. Nanti digoreng lagi. Gara-gara ganggu setinggi gedung digoreng sampai sekarang komplak orang-orang ini. Nggak Ini tahu ada kontennya yang lagi. mualaf ini nih. Bercanda. Ustaz Sugi. Ya. Bentar. Ustaz Sugi ada yang mualaf ini. Putri Anjani ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Putri Anjani. Ya, mohon penjelasannya yang tadi. Suaranya terlalu kencang Putri. Ya, Kecilin sedikit. Kecilin dikit. Kak besarin, Putri besarin, suaramu nggak kedengeran. iya. Oh, Iya. orang Makassar kayaknya nih. Orang Sunda ini. Masya Allah. Kok iya orang Sunda? Asli saya. Orang Toraja. Iya. Mu'allaf Toraja, Saya yang Masya Allah. mualaf kemarin atas nama Siska. Toraja itu di Papua ya, Ki ya? Atas nama Siska. Iya, saya Makale. Oh, Masya Allah. Iya. Matumbai. Apa? Ya telah kupikutan nina apa sang. Iya. Disahadatkan siapa Putri? Ya, Disahadatkan sama siapa? Bang Suma. Wah, makin sakit hati Oten. Sumpah sakit hati ya mah Oten, lebok ku si Oten. Nyeri hati sih ya. Ya, silakan Dek, silakan. Apa yang kita mau tanya tadi tentang haid? Iya. Ya, itu tadi akhi, beliau haid. Mau baca Quran. Mau belajar. Gimana tuh? Kalau memegang Al-Quran yang murni tulisan Arab itu tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau yang Al-Quran yang ada terjemah itu boleh dipegang. Bagaimana melantunkan? Yang boleh dilantunkan itu yang kalimat-kalimat yang terbiasa. Nggak boleh kita baca Quran. Melantunkan Quran nggak boleh dalam keadaan haid. Yang boleh yang sudah terbiasa. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu diperbolehkan nggak ya? Iya. Begitu. Tidak dibolehkan baca Quran. Gitu. Tapi kalau mau kali, ya coba di HP buka, kan ada tuh di HP-nya boleh. Atau dalam hati boleh, dalam hati boleh kok. Dalam hati Enggak boleh. terucap, dalam hati boleh buka gitu kan. Tapi jangan yang murni ya. Oh, iya. Yang murni tulisan Arab yang ada terjemahnya, baca terjemahnya, gitu boleh. Boleh baca terjemah masih boleh. Dalam ucapan pun boleh, terjemah ya. Ucapan boleh. Begitu. Nah, nanti kalau belajar ngaji ya nanti setelah selesai haid lah. Begitu Kak ya. Masya Allah. Jadi agak
Jadi agak lain dirasa setelah syahadat ya kan ya. Agak merasa tenang kan? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang syahadat sih tenang, tapi Oten kepanasan. Atit. Atit. Itu aja sih bang. Iya. Kasih. Iya, Dek Siska. Makasih, jaga diri baik-baik di sana ya. Ya insya Allah. Iya. Sehat selalu Desiska. Nih pasti kalau ada Oten naik nih. Cuma penyesat kau, penyesat. Pasti pada naik, penyesat. Bang, itu aja. Sehat selalu. Amin. Amin, Kak. Terima kasih. Masya Allah. Ini ada God is my bless. Salam, selamat malam. Joni Perkasa. Joni, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Joni Muslim. Cuma mau nanya Bang Suma dulu ya. Tolong jelaskan ulangan 18 ayat 18. Bentar, God bless. God is my ini sebentar ya. Ini Bang Joni dulu sebentar aja. Silakan Bang Joni. Muslim Bang, Muslim. Iya, silakan mau tanya apa? Sedikit ya Bang Suma. Bang Suma, The Truth itu siapa ya? Bang Suma itu banyak ditazir oleh The Truth di video. Oh, ini Oten. Tolong dijawab Bang Suma ya. Iya. Oh, Oten ya. Dia kayak Islam dia Bang. Video-videonya banyak Islam. Itu aja Bang ya. Orang sekarang kalau editan KTP itu bisa Bang. Bisa jadi dia pernah Islam atau dia berpura-pura kayak Lina Wijaya, pura-pura masuk Islam supaya dia nanti yang dibesar-besarkan adalah murtadin, padahal tadinya adalah memang Oten, masuk mu'alaf. Begitu sudah masuk mu'alaf, mempertontonkan dia punya sertifikat mu'alaf, ternyata tujuannya memang untuk itu, murtad kembali. Murtadnya yang dibesar-besarin, bisa jadi kayak gitu. Ya halo. Ya, God is my. Silakan. God, Anda Kristen? Silakan. Ya Kristen. God is my. Dibuka mute-nya. Silakan Bang, apa yang ditanyakan Bang? God is me. Ulangan 18 ayat 18 sampai 22. Iya. Kenapa itu? Saya kurang paham tuh. Siapa yang dimaksud? Terima kasih. Ya, di situ yang dimaksud di situ adalah nabi yang sama seperti Nabi Musa dan juga nabi yang ngaku-ngaku nabi tapi palsu. Itu Bang. Ada dua golongan itu. Ada golongan nabi yang benar, ada golongan nabi yang palsu. Golongan nabi palsu itu dari ayat 20, golongan yang benar dari ayat 19 ke atas sampai ke 15. Ya. Yang di ayat 18 itu kan menyatakan menaruh firman. Nah, itu tertuju pada siapa, Bang? Kalau umat Islam itu kan sebenarnya tidak butuh nubuatan kemudian ya. Karena kami umat Islam itu sudah beriman sepenuh hati kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan fakta yang ada bahwa seluruh Al-Quran itu berasal dari mulut beliau dan apa yang keluar dari mulut beliau itu adalah firman Allah. Maka kalau ingin dicari nabi yang sama seperti Musa, ya meskipun bukan Nabi Muhammad yang ditujukan di sini, tapi berdasarkan narasinya ini tepat ketika didudukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam data nomor 19-nya di situ dikatakan Bismi Anoki. Satu-satunya nabi yang mengatakan kata dengan nama Allah itu hanya Nabi Muhammad. Karena dikatakan di sana orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku.
Berarti Nabi ini nanti begitu menyampaikan firman yang keluar dari mulutnya itu diawali dengan nama demi nama Allah, demi nama Tuhan. Nah itu hanya disifati oleh wahyuan Al-Quran. Seperti itu Bang. Oh begitu. Iya. Itu kan bukti kenabian kan ada Bang. Iya. Nah bukti kenabian ada. Jadi mukjizat dari contohnya nih dari kayak di Kristen kan Yesus kayak di bangsa, karena ya setahu aku kan bangsa para nabi kan dari bangsa Israel. Kayak Musa kan membelah laut, Yesus Nabi tidak harus bermujizat Bang. Yohanes itu nabi apa mujizatnya Bang? Yohanes bukan nabi Bang. Wis, Yohanes nabi Bang dalam kitabmu Bang. Tunggu Bang, saya nggak nanya dengan abang, saya nanya dengan Bang Juma. Jadi kan harus ada mujizat. Jadi kalau di Islam tuh Muhammad mujizatnya apa Bang? Terima kasih. Jadi berbicara mengenai mukjizat itu disesuaikan dengan zamannya. Zamannya Nabi Musa belah laut. Kenapa? Karena membawa Nabi Musa membawa Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka laut dibelah. Dan itu pun kemudian umatnya Nabi Musa banyak yang membelot. Zamannya Nabi Isa membangkitkan orang mati untuk mematahkan semua argumentasi orang-orang yang menuduh dia sebagai anak hasil zina. Untuk membuktikan dia rasul utusan Tuhan, diperlihatkanlah mukjizat. Itu pun masih membelot. Nah, jadi mujizat-mujizat yang diberikan kepada nabi terdahulu sesuai dengan zamannya. Nah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh zaman. Berarti dia menerima mujizat dari Allah, yang mana mujizat itu harus sepanjang zaman bisa dirasakan, bukan hanya semasanya saja. Kalau Nabi Musa kan hanya pada zamannya, Nabi Isa juga pada zamannya, karena dua nabi ini diutus kepada bangsa tertentu saja. Berbeda dengan noise-nya dari tadi, berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk seluruh zaman. Maka mujizatnya harus mujizat yang menaklukkan zaman. Ilmu apapun yang paling tertinggi dan di zaman apapun itu, mujizatnya harus lebih tinggi. Makanya mujizat beliau adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu mujizat yang paling tinggi? Karena di dalamnya ada Al-Jazul Balagh. Mujizat dari segi keindahan sastra atau balaghah. Nah itu tidak bisa dikalahkan oleh bahasa manapun, sudah 1400 tahun silam sampai hari ini. Lalu kemudian mujizat yang terkandung dalam Al-Quran dari segi pensyariatan hukum-hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum, hukum yang adil, hukum yang sempurna, dan seterusnya. Nah itu kemudian mengalahkan semua hukum-hukum yang ada. Jadi satu-satunya kemudian mujizat yang ada dari para nabi yang masih bisa dilihat hari ini hanya mujizat Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kalau ingin menyeimbangkan kemudian mujizat-mujizat yang terjadi pada nabi sebelumnya seperti Yesus kemudian membangkitkan orang mati, itu belum ada apa-apanya dibandingkan mujizat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menghidupkan batu. Yesus menghidupkan orang mati wajar, masih dalam tataran wajar. Orang kan pernah memang hidup, tapi kalau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan kerikil-kerikil tasbih. Kemudian kerikil-kerikil yang ada dalam genggamannya itu bertasbih, berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya. Itu mujizatnya yang luar biasa. Cuman kami nggak mau besar-besarkan mujizat-mujizat beliau. Jangan sampai nanti ada yang berpaling menyembah beliau. Gitu loh. Nah, izin Bang, itu tertulis di mana Bang? Sekalian saya searching. Di kitab mujizat Al-Baqarah Bang, Al-Baqarah ayat 23. Hadis riwayat Tabrani
Di situ dikatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Gimana, Bang? sesungguhnya hadis riwayat Tabrani. Cuman saya nggak tahu nomornya nomor berapa. Di situ dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW di sebuah halaqah, di sebuah pengajian. Di tangan beliau ada batu-batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Pada saat itu kami menyaksikan bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu. Jadi batu-batu yang ada di tangan Rasulullah itu ikut bertasbih. Menghidupkan batu-batu. Nah, baru kenapa harus ada di hadis, Bang? Kenapa nggak di Quran? Sementara kan yang diturunkan kan Quran. Ya, jadi gini, kalau Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu firman Allah yang berisi hukum-hukum. Berbeda dengan kitab saudara. Apapun yang terjadi diceritakan semua di dalam. Kenapa? Karena itu adalah hasil kumpulan kesaksian-kesaksian orang. Kalau yang kayak begini, cerita-cerita kayak gini, itu diceritakan di buku hadits. Sedangkan level hadits lebih tinggi daripada kitab saudara. Karena hadits itu adalah perkataan Rasulullah yang disaksikan oleh sahabat-sahabatnya langsung. Sedangkan kalau kitab saudara seperti Lukas menulis, Lukas tidak jadi saksi pada saat terjadi kejadian itu. Dan tak ada mata rantai pengabaran dari Yesus ke Lukas. Sampai Lukas menulisnya itu tak ada. Tiba-tiba dikatakan, menurut kesaksian orang-orang yang banyak, Yesus begini bla bla bla. Orang-orang yang banyak itu siapa? Kesaksian itu dari mana? Siapa orangnya? Tidak ditahuan, tidak ditahu siapa orang itu. Hanya ditulis kayak gitu aja. Berbeda dengan hadits. Kalau hadits itu diterangkan dari sini, dari sini, dari sini, dari sini sampai ke sini. Itu lengkap kalau dalam ilmu hadits. Bang Juma. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Nah, itu Ya. kan tadi masalah mukjizat ya, itu tertulis di hadis ya. Nah, yang ulangan 18 ayat 18 tadi kan pencipta kan menaruhkan firman pada nabi. Nah, itu kan sedangkan tertulis di Al-Quran di Ali Imran 345 itu bahwa Isa adalah Rohullah Kalimatullah. Itu kayak mana tuh, Bang? Apakah ada nabi lain yang selain dia? Terima kasih. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kenapa ayat itu ada kemudian? Karena Nabi Isa dituduh sebagai anak hasil zina. Maka dikatakan tidak, Nabi Isa itu lahir berasal dari kalimat, dari perintah, dari kehendak, dari ide, gagasan Allah. Allah yang menghendaki. Bukan laki-laki menghendaki melakukan sesuatu kepada ibunya sampai dia hamil dan dia lahir, enggak. Makanya Allah mengatakan itu. Bahwa Nabi Isa itu dari kehendakku. Aku. Gini, Bang. Ya. Bang, kalau menurutku Nabi Isa sama Yesus itu beda. Emang beda, Bang? Emang beda? Kalau Isa kan bahasa Kelian, bahasa Arab sana. Bahasa yang serumpun dengan bahasa keturunan Abraham. Memiliki tiga bahasa. Kalau Yesus bahasa mana? Bahasa Yunani. Keturunan Abraham itu memiliki tiga bahasa, Bang. Ibrani, Aram, dan juga Arab. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Kalau Yunani itu di luar garis. Jadi gini lah, Bang, aku mau nanya dulu. Ya. Jadi kalau di kami dibilang Yesus, kalau di kalian dibilang Isa, kok bisa beda gitu? Dari mana asalnya itu, Bang? Kalau Isa itu dialeknya sama seperti Iso dalam bahasa Arab. Iso. Seperti Yishmael menjadi Ismail. Yishmael menjadi Ismail. Jadi Yesua, Yesus ke Isa kan udah jauh itu bedanya. enggak, bukan Yesus ke Isa, Bang. Iso ke Isa. Yesus itu penumpang gelap. Isa itu siapa? Iso itu Aram. Iya. Iso ke Isa. Iya. Ini kan Yesus, bukan Iso. Yesus itu penumpang gelap, ku bilang. Yesus itu karangan Roma.
Siapa itu Yesus? Siapa itu? Orang Israel nggak kenal Yesus. Nggak ada itu Yesus. Nggak ada. Yang ada itu adalah Yesua. Yang ada itu Yesua. Yesua dalam Ibrani, kemudian Iso dalam Aram. Isa dalam Arab. Yesus itu siapa? Tak tahu. Yesus itu nggak tahu. Itu buatan Roma itu. Yang us itu kan bahasa Yunani. Apa kamu nggak mempertanyakan Iso bisa jadi Yesus itu gimana caranya gitu loh? Tanya dong. Jadi Senang kali kayaknya yang Bibil tertulis berjalan di ini. ulangan tadi itu benar Rasuan Kiai? apanya kau? Ya karena kamu lucu, masa Yesus dijadikan patokan? Yesus Kamu itu aja nama dari Yunani. Kenapa dihubung-hubungkan dengan orang Israel gitu loh? Makanya saya tertawa lihat kelucuanmu. Memang beda lah Isa sama Yesus. Ya memang beda. Kan tadi saya katakan beda. Cuman kalian selalu menyebutnya jadi kayak gitu. Bukan. Yesus itu adalah makhluk gaib yang datang kepada penulis kitabmu. Oh. Berarti selama ini kami sebut Yesus itu makhluk goib. Makhluk halus itu. Iya betul. Itu bukan anak Maria itu. Jadi anak Maria itu Isa. Anak Maria itu orang Aramaik menyebutnya Iso atau Yesua. Jadi kalau Maria dalam bahasa kalian apa namanya? Maryam. Kalau dalam bahasa Aramaik Miriam. Miriam. Iya. Tapi tadi sama-sama bisa menghidupkan manusia apa ya, orang mati ya? Ya, karena kan Yesus itu hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, yang menceritakan tentang oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Mereka mengarangnya dengan nama Yesus, gitu. Kenapa? Karena harus seidentik, sewarna, serasa dengan sembahan-sembahan Roma. Kan agama kalian yang tertua itu Romawi, Katolik. Penganut agama Katolik ini sebelum agama Katolik jadi agamanya, mereka kepercayaannya apa rupanya? Zeus kan? Hercules kan? Maka ketika kemudian mereka ingin mengajarkan Zeusnya, Herculesnya ke seluruh dunia, maka mereka mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi. Maka sembahan mereka, dewa-dewa mereka berubah menjadi Yesus. Itulah yang dijual sampai di Indonesia. Itulah yang kamu tuhankan. Jadi yang kamu sembah itu sebenarnya bukan anaknya Maria. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen sama nggak? Beda. Orang Kristen cuma mengambil kitabnya Yahudi, menempelkan di kitabnya orang Yahudi Romawi. Jadilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dua kitab dengan dua agama yang berbeda. Digabungkan demi untuk memuluskan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Makanya Yesus itu diajarkan setengah dewa, setengah manusia. Itu konsepnya orang Kristen. Beda dengan konsepnya orang Yahudi. Yeremia 10 nomor 6. Elohim tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan manusia. Kalau Kristen, Yesus itu adalah teopani, Tuhan yang datang, dewa yang datang berkenosis menjadi manusia. Coba Anda baca dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 tuh. Theos datang menjelma menjadi Yesus. Theos itu apa? Dewa. Coba Anda lihat di dalam Yeremia ya, kita lihat sama-sama ya. Di Yesaya 66. Coba kita lihat di situ. Apa yang diterangkan kemudian di Yesaya 66 ketika kemudian Tuhan datang dengan membawa api yang menyala-nyala untuk membakar siapa? Membakar orang yang memuji dewa-dewa mereka. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya.
Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mensucikan, mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini siapa yang dimaksud ini? Yang kemudian mentahirkan diri untuk taman-taman dewa. Dewa itu apa? Zeus, Theos. Mereka pemakan babi. Orang Yahudi makan babi enggak? Tidak. Tapi orang Roma makan babi. Makan babi. Siapa Kristen pertama kali? Katolik. Orang mana? Orang Roma. Jadi yang dibakar oleh Tuhan ini pemakan babi. Siapa kira-kira? Gitu bang. Tapi kami sekali lagi hanya memberi peringatan. Islam datang untuk mengingatkan kembali manusia bahwa sebagian dari manusia itu ada yang tersesat, menggantikan Tuhannya Yahudi dengan sembahan-sembahan dari paganisme. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Gimana? Jadi gara-gara itulah kalau di gereja-gereja pun dibom, orang ibadah pun dimarahi, itulah ya. Gara-gara itulah ya. Setahu saya, agama Katolik itu, Imperium Romawi itu adalah kerajaan yang sabar dulu. Iya, nanti kita ke situ. Imperium Romawi itu adalah kekerajaan yang terbesar yang cangkangnya hampir separuh bumi. Dulu melakukan penjajahan, penindasan, bla 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 dan seterusnya. Agamanya Katolik. Pindah lagi ke kerajaan Belanda, begitu juga adanya. Agamanya Kristen. Pindah lagi ke Jerman, begitu juga. Jadi agama Katolik itu disebarkan ke seluruh penjuru bumi dengan peperangan, penindasan, perampasan dan perampokan, pembunuhan. Agama Anda juga begitu. 350 tahun. Jutaan manusia menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu. Pelakunya siapa? Mereka yang mewariskan agama Kristen Katolik, mereka yang mewariskan gereja, mereka yang mewariskan dewa bernama Yesus, mereka yang mewariskan buku yang disebut Bible. Jadi setelah mereka puas merampas, tak ada lagi di bumi ini yang mau diperangi, barulah mereka adem sekarang ini. Jadi setelah mereka melakukan pembunuhan massal di mana-mana, berhenti puas mereka, kemudian Islam lagi yang dikatakan agama teroris lah. Memang agama. Iya, Siapa yang diteror? Kami. Oke, sekarang hebat mana? Teror atau penjajah? Penjajahan kan udah berakhir. Itu tadi kan sudah kujelaskan. Tadi kan sudah kujelaskan. Nah, kalau penjajahan itu amanat, dengar. Kalau amanat, kalau penjajahan itu amanat Bible. Tapi kalau bom teror itu larangan Al-Quran, tidak boleh. Tidak ada perintahnya teror dalam Al-Quran, tidak boleh. Tapi kalau penjajahan memang itu perintah Bible. Jadi kan penjajahan udah nggak ada. Ya untuk sementara. Coba nanti kalau kalian mayoritas. Dengarlah dulu. Kalian akan mempraktikkan Bible lagi. Ya kan ada perintah dalam Bible saudara untuk memerangi, memperbudak, membunuh. Itu ada dalam kitab saudara. Ya oke. Tanpa ada, kalau di Islam itu kan perang itu bisa terjadi kalau Islam diperangi. Tapi kalau di agama saudara tidak. Yang memerangi Islam sekarang siapa? Kalau nggak ada yang memerangi Islam. Jadi kenapa harus ada bom gereja? Tidak ada yang kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan bom. Mana dalilnya di Al-Quran? Mana? Yang ketangkap siapa? Umat mana bang? Iya, maksud saya mana dalilnya dalam Al-Quran untuk membom? Ada? Tidak ada, aku bilang dari Al-Quran. Tidak ada. Berarti yang melakukan itu oknum. Pelakunya siapa? Berarti oknum kan? Tapi kalau penjajahan
Itu perintah dari Bible. Kalau bom itu oknum, tak ada perintah di Al-Quran. Tapi kalau penjajahan itu perintah dari Bible. Bahasamu belok-belok. Anda yang tidak masuk, kan Anda malu. Nah gini bang, pertanyaan perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu apa bang? Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru itu kitabnya orang Romawi. Ya. Digabung, dirampok terjemahannya untuk dipakai orang Romawi untuk memuluskan, mengajarkan, menyembah kepada dewa-dewanya. Itulah yang kalian anut. Hukum Taurat dengan hukum Taurat dengan hukum Injil apa? Hukum Taurat itu miliknya orang Yahudi, Injil itu miliknya Nabi Isa. Kalau Bible itu milikmu, miliknya orang Roma. Isi dari hukum Taurat dengan Injil itu apa gitu? Isinya Taurat, kitabnya orang Yahudi itu. Iya, maksudnya isi hukum mengasihi Tuhan, inti daripada pengajaran daripada kitabnya orang Yahudi itu. Kalau dulu kan orang zina kan, ketahuan zina kan dilempari batu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Nah, di Injil, di hukum Injil apa? Kalau di Injil itu hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi di Injil, kita nggak ada lagi Injil hari ini. Yang ada mungkin maksudmu perjanjian baru, Evangelion. Yes. Oh, itu bukan Injil itu. Yang kau maksud itu surat-surat yang ditulis oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi, orang Yunani, sorry. Itu mungkin. Kira-kira itu apa hukumnya, Bang? Yang tertinggi di Kristen itu katanya ajaran kasih tapi teori, tidak bisa dipraktekkan. Mau dipraktekkan kitabmu, ajaran kasihmu mau? Buktinya apa, Bang? Buktinya tidak ada orang Kristen yang mau ditampar bolak-balik tapi tidak membalas. Benar. Hah? Kan ajaran kasihmu begitu. Janganlah kau berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila pipi kananmu ditampar, berilah juga pipi kirimu. Mau kau praktekkan? Mau? Itu namanya sengaja itu. Lah, mau ndak kau praktekkan ajaran kasihmu itu? Itu yang ku bilang tadi, ajaran kasih tapi teori. Cuma obat kuping, obat tipu-tipu. Jadi tipu-tipu supaya dilihat kasih tapi di dalamnya ulat. Mau ndak pendeta-pendetamu kau suruh berbaris di Senayan? Baris mereka biar ku tampar satu-satu. Ajaran kasih di dalam kitabmu itu cuma 2 dalih. Selainnya itu adalah bunuh, dan bunuh. Bunuh. Ayat di dalam kitabmu kasih itu cuma 2 ayat. Cuma 2 dalih. Cuma 2. Tapi data pembunuhan gak terhitung. Jadi jangan kupikir agamamu itu agama kasih. Nanti setelah Indonesia merdeka itu baru nampak kasihnya kalian itu, baru nampak bagus-bagusnya gitu loh. Jerman datang mengajarkan Katolik. Jerman negara tertinggi angka pembunuhannya kepada bangsa lain. Belanda mengajarkan Kristen. Belanda adalah negara penjajah terwahid di dunia ini. Semua negara terwahid penjajah itu agamanya apa? Kristen. Jadi sekarang karena sudah bukan zaman perang, menutup diri. Oh, Kristen ajaran kasih. Mau muntah. Setelah puas membunuh, cuci tangan, habis itu pakai kemeja yang bersih, duduk rapi-rapi, senyum-senyum sana sini, selamat pagi, selamat siang, apa kabar, udah makan? Alah, tuyul, penipu. Jadi ajaranmu itu baru-baru ini aja baru tangannya tidak mandi darah, asal kau tahu. Perang dunia pertama, pelakunya penyembah Yesus. Perang dunia kedua, pelakunya adalah penyembah Yesus. Perang salib, pencetusnya penyembah Yesus. Nggak ada perang di dunia ini kalau bukan penyembah Yesus, nggak ada. Hiroshima, Nagasaki hancur lebur, penyembah Yesus pelakunya, nggak ada.
Baru-baru ini aja setelah tenang baru senyum-senyum. Senyum kanan, senyum kiri, senyum depan. Kucing bunyi di belakang, balik langsung senyum. Hai kucing, kayak gitulah agamamu. Muka toples. Saya isi Injil ya, isi yang kami percaya ya, perjanjian baru ya. Teori. Itu teori. Isinya Saya tidak percaya karena itu teori. Kalau nggak percaya, ya, lain kali jangan dibawa-bawa atau jangan dibahas-bahas. Saya bawa untuk nampol mulut penyembah Lucifer. Kamu nggak tahu isi. Pernah dengar tak ucapan Yesus menyembuhkan orang buta tuh? Pernah? Yesus kan orang Yahudi, bukan Kristen. Yesus itu. Apa hubungannya dengan Kristen? Tak ada hubungannya dengan Kristen. Tidak ada hubungannya. Apa yang dikatakan Yesus? Menyembuhkan Tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Tidak ada. Yesus itu orang Yahudi, mengajarkan hukum perjanjian lama kepada muridnya. Dan yang Yesus kau sembah itu beda dengan Yesus yang orang Yahudi. Yesus yang kau sembah itu merek Romawi. Akulah Yesus yang kau aniaya sang bintang timur. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Pertanyaan aku, apa yang dikatakan Yesus ketika sesudah menyembuhkan orang buta? Dosamu telah diampuni. Nah, terus datang orang ahli Yahudi, apa katanya? Apa yang dikatakannya? Dia penyihir. Penyihir. Iyalah. Orang yang buta akan melihat, orang yang melihat akan buta. Itulah kalian. Oh gitu. Yang dilahirkan Maria ini apa? Menurut matamu? Yang keluar dari vagina Maria itu menurut matamu apa? Kodok? Bukan cuma mata yang buta, tapi pikiran, logika. Ayam. Hah? Yang dilahirkan Maria ini apa? Kutanya dulu kau. Kau nuduh saya buta. Yesus manusia kau sembah. Siapa yang buta? Agamamu di bawah penjajah, kau bilang agama kasih. Hah? Makanya ditegaskan yang melihat akan buta, yang buta akan melihat. Ya itulah kau yang kena. Karena Yesus tidak menyentuh. Yesus di dalam penginjilannya tidak menyentuh Islam, menyentuh Katolik Romawi. Aneh kau ini bang. Dalam pemahaman kami yang bersentuhan dengan Yesus pada saat Yesus penginjilan bukan Islam tapi Katolik. Aneh kau ini, lucu kau. Nggak ngerti tentang yang isi 18 dengan isi ulangan 18 ayat 9. Ulangan 18 itu siapa? Kalau menurutmu ulangan 18 itu yang menggenapi siapa? Pertanyaan saya, siapa salah satu nabi dari antara lainnya yang menerima firman itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutmu siapa? Apa buktinya? Tunggu dulu, menurutmu siapa? Yesus. Yesus, mari kita baca. Dengarkan pelan-pelan. Tunggu. Mudah-mudahan Yesus. Ya, itu satu. Nah, sekarang tunggu. Jangan dulu, jangan ketakutan Anda. Jangan ketakutan. Anda kan mengatakan Yesus. Sekarang tolong tunjukkan firman-firman yang disimpan di mulut Yesus. Mana? Mana kumpulan firman yang disimpan di mulut Yesus sekarang? Mana? Tunjukkan saya. Kamu mengatakan ulangan 18. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Katanya Yesus mulai dari kaki sampai rambutnya adalah firman. Tapi di situ dikatakan cuman ditaruh di mulut. Kena kau kan? Kena kan? Ginjalmu benjol kan kubuat. Sekarang pertanyaannya, mana segala firman yang ditaruh oleh Tuhan di dalam mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Memahami isi itu aja kamu nggak ngerti. Udah gugur. Yang kedua, sekarang saya bacakan dalilnya. Kamu sudah gugur, kamu udah kalah. Kalau saya ditanya, mana seluruh firman yang disimpan oleh Tuhan di dalam mulut Nabi Muhammad? Al-Quran, jelas. Nah, sekarang yang kedua, kamu kalah di sini. Yang kedua, di dalam kisah para wartawan 3 bab 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kamu mengatakan tadi Yesus. Ketika Yesus datang menyampaikan firman, siapa yang dibasmi? Yesus atau orang Yahudi? Jawab. Yesus.
Yang dibasmi siapa? Yesus atau orang Yahudi? Hah? Yesus. Berarti nabi yang ketika firmannya tidak diterima, firmannya tidak didengarkan itu malah membasmi orang-orang yang menentangnya, itu siapa? Apa? Siapa, Bung? Siapa, Bung? Apa? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu siapa? Nabimu. Ya, betul. Berarti nabi yang sama seperti Musa adalah Nabimu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya sudah. Sudah ya. Yang bangkit siapa? Yang bangkit itu adalah Lucifer. Baca Yesaya 14 nomor 15. Nah, sakit lagi kan? Sakit. Baca Matius 12 nomor 43 dengan 38 sampai 40. Nah, sakit lagi kan? Yang bangkit dari kematian itu Lucifer. Yesaya 14 nomor 15. Ke dunia orang mati engkau akan diturunkan. Oke. Kemudian dibangkitkannya di mana? Di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit. Berarti itu adalah tanda untuk angkatan. Kebangkitan adalah tanda untuk angkatan jahat. 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 Jadi Yesus berkata, ya, jika kamu tidak percaya akan kata-kataku, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ah, bagus. Percayakah? Percayakah Anda? Enggak ada ayat itu, enggak begitu bunyinya. Jadi dakwalah dengan hasil dustamu karena bapamu adalah pendusta. Pandai. Kubacakan dalilnya di Yohanes 8 ya. Kita lihat ya supaya kabur. Aduh, kasihan kali dia tersiksa malam Tapi ini. sebenarnya tadi itu anak rahnya udah bocor loh itu. Maaf ya kawan, bukan saya ingin menyiksa kamu, tapi kamu aja ngotot tanpa ilmu. Jadi gini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu juga memiliki bapa. Yesus juga memiliki bapa. Bapa mereka berbeda, sama-sama bapak-bapak. Jawab Yesus. Bapak kami, jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami adalah Bapak Abraham. Yesus kemudian menjawab, jikalau benar, sekiranya kamu benar anak-anak Abraham, tentulah kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan perkataan yang benar kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapaknya mereka? Iblis. Makanya orang-orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya iblis. Itu kata Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Orang-orang yang mau membunuh Yesus dan orang-orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, semua adalah anak-anak iblis. Halo Juma, saya mau bertanya nih sama sebagai ustadz. Saya nggak tahu Juma ini seorang ustadz atau apa ya. Kalau cuma modal bertanya suaranya dipelanin, jangan kayak orang pintar bang. Dulu bang, saya mau bertanya. Jangan jangan kayak seorang pintar. Bertanya itu levelnya orang nggak tahu. Sebelum Anda bertanya, Anda apa? Siapa Anda? Gimana saya mau bicara kalau sebelum bertanya siapa Anda, agama Anda apa? Saya Kristen. Oke. Ya, silakan. Ya. Jadi begini, tadi kalian singgung-singgung orang mau menjadi mu'alaf lah, itu bukan urusan kami. Itu adalah panggilan hidup masing-masing orang. Ya.
Jadi kalaupun misalnya ada orang yang akhirnya dia menjadi Islam, itu bukan urusan kami, dan karena itu bukan, nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan. Sakit hati. Tidak sakit hati, Bung. Tidak sakit hati. Dengar dulu. Bisa saya bicara dulu. Saya mau bahas masalah ini adalah bahwa di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran Al-Quran berapa? Surat An-Namal, surat An-Namal 27. Ya. Coba dibaca. Coba dibaca. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ya. Innama umirtu an abuda robaham hamzili baldadzili itu? Bukan 27 itu salah. Weh, 27 ayat 91. Aduh. Surat An-Amal 27 ayat 91. 91. Weh, terjemahannya aja kau baca daripada Latinnya aja nggak benar. Terjemahannya. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Artinya Muslim itu adalah hanya menyembah Tuhannya orang Mekah, hanya menyembah Tuhannya orang Arab. Gitu. Ini kitabmu sendiri yang ngomong. Oke, saya tanya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda disuruh, saya tanya, aku tanya sama mu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada bukti bahwa sebentar. Jangan kamu dulu. Kamu sok pintar, tapi ilmu nggak ada. Kalau nggak mau diatur gua kick. Saya udah bilang, saya ini orang bijaksana. Ilmu minim, tapi sok jagoan. Kayak mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang ketika Tuhannya orang Yahudi mengatakan, Akulah Tuhan langit dan bumi. Kira-kira Tuhannya Mekah termasuk nggak dia? Dong, langit dan bumi. Kan tulul kan? Mungkin kalau Jokowi ke Papua sana ngomong begini, aku presidennya orang Papua. Oh, berarti bukan presiden Indonesia dia, Bang Juma. Cuma presidennya orang Papua dia. Modal terjemah. Ini ada Oten bukan nih, Padlia. Oten atau Kristen? Atau Kristen. Muslim apa Oten? Ntar dulu Bang, teman-teman ya. Kalau saya udah ngomong diam dulu, gantian bicara, lu masih ngoceh. SP1, SP2, SP3, lu masih ngomong saya kick. Artinya kamu naik di sini nggak mau mendengarkan aturan. Memang dasar Kristen ini nggak mau diatur. Kau dibawalah kau. Kan iya, puas saya. Gitu ya, puas saya kalau nge-kick orang gitu loh. Emosi Bang Andi, kan emosi. Sakit hati Gurunda. Hati ya. Sakit hati. Jadi kalau naik di sini itu, ini orang Muslim loh, ada aturan. Dipersilakan bertanya. Kalau bilang Anda bilangin stop, ya sudah gantian. Dengarkan dulu lagi Bang Juma, habis itu Anda lagi. Tapi kalau Anda nggak mau diatur, tadi saya rencana pakai tangan untuk kick, terpaksa yang terakhir tadi saya pakai kaki. Mohon maaf. HP saya rusak loh pakai kaki. Mau diapalah? Caranya bagaimana itu pakai kaki? Ya itu dia. Terjemahin aja sendirilah. Maksudnya sambil garuk kaki pencet HP gitu maksudnya. Khalaqas samawati wal ardh wa ja'az zuluma dan seterusnya. Itu bukti Allah Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke? Berarti dia Tuhannya negeri Mekah. Dia Tuhannya negeri Israel. Dia Tuhannya negeri Indonesia.
Nah, kalau dikatakan Elo Yisrael, berarti Tuhan untuk Israel saja. Kan lucu. Tapi yang paling lucu tadi katanya surat An'am. Nah, apa tadi itu? Nomor ayat 27 ya? Iya. Kalau ayat 20 itu enggak kayak gitu. Orangnya Kan aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau ayat 27 itu, Semuanya. kalau ayat 27 itu Nabi Sulaiman. Iya. Asodakta. Ampun taminal kazibin. Oke, masih ada yang mau menangis? Ini ada Bareta. Bareta, selamat malam. Bareta, Muslim apa Kristen? Tadi Baik, Bang Solusi Pinjol, naikin yang hotel aja ya, sortir. Tadi dia bilang gini, saya nggak mau mengurus yang dia mualaf itu, tapi dia sakit hati. Sakit. Sakit. Kenapa? Karena Penekanan kata-katanya, penekanan Selam- suaranya tuh kayak sakit. karena selama ini memang dengan adanya Banyuma eksis di TikTok, iya. Orang-orang Cendol. ini nggak cendol Banyuma, ini fakta loh. Suara anda diputar di gereja loh. Bagaimana nggak sakit hati mereka? Suara anda diputar gereja, berapa jemaat terguncang di sana? Bayangkan itu. Iya, macin dulu sih. Ini fakta, nggak apa-apa Makin lah kita. sakit hati. Nggak apa-apa lah kita lihat, tapi kan ini fakta begitu. Moderator, naikin yang Kristen aja ya moderator. Gurunda itu ada si mic rusak itu, minta naik terus. Siapa? Itu ada si mic Ya udah naik. yang mic-nya rusak tadi. Ya nggak apa-apa. Naikkan. Iya. Siap. Iya, tolong jangan diturunin dong. Kita berdialog dengan santai lah. Ya, tapi pakai topik dulu. Sekarang Anda topiknya ini apa? Nah, topiknya kita bahas Al-Quran. Nah, lu bahas Al-Quran sama siapa lu? Satu arah, jangan satu Satu arah. arah itu Dua namanya. Gini. Nggak bisa, nggak gini. Lu dengar. Gue yang ngatur. Nggak bisa satu arah. Gue pengen tes ilmu lu. Kalau benar-benar Satu. Gue pakai kaki nih. Gue pakai kaki nih. Dua Kalau nggak mau orang. diatur, kalau nggak mau diatur turunin aja kalau nggak mau diatur. Kamu diatur ya. Aktif. Ya, Sakit kan? sekarang sinyalnya yang rusak. Tadi mic-nya yang rusak. Capek. Kalau kau nanya baik-baik, saya mau nanya Banyuma sih. Ini mau bahas Al-Quran, siapa lu? Udah gitu kayak sombong, kayak orang berakal aja. Emang bisa baca Quran? Baca Quran aja tadi entah apa-apa, bahasa Latinnya yang dibaca koplak. Mau membahas Al-Quran. Mana tadi teman kita yang satu? Itu sinyalnya itu muter-muter. Ntar naik lagi dia. Tadi mic-nya rusak, sekarang sinyalnya yang rusak. Itu Bang Dewa dianggurin dari tadi, coba disapa dulu Bang Dewa. Bang Dewa, assalamualaikum. Tanya dulu Islam atau Assalamualaikum ini? warahmatullahi wabarakatuh. Islam apa Kristen Bang Dewa? Alhamdulillah. Lanjut. Nescafe yang mau naik kah? Yang rusak mic-nya. Oh, dia mau naik lagi. Kemo kalau mau naik kita diskusi dua arah, tapi harus mau diatur ya Kemo ya. Enggak ngatur. Harus mau diatur. Ntar dulu ya. Kamu bawa topik apa? Dua arah. Dua arah, oke. Iya. Dua arah. Apa itu? Ini aja Bang Handi, saya punya tema Bang Handi. Kitab mana yang palsu, itu aja udah. Kitab Itu mana dua yang arah palsu? itu. Nah, itu dua Dua-duanya arah itu. asli. Kitabnya mereka ini asli dari wartawan. Oke, kalau menurut saya kitab yang palsu itu adalah Al-Quran. Silakan dibuktikan. Anda buktikan. Kenapa saya begitu? Karena 70% isi Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Saya kasih bukti buat saudara. Coba Silakan. buka surat Al-Baqarah ayat 30. Oke. Coba dibaca. Karena kan yang kalian tadi baca lah. meminta saya untuk saya baca terjemahannya ya. Ya, silakan. Ya. Ini berbicara tentang Adam. Di mana pada Ya. saat itu Adam diciptakan itu di surga.
Oke, pertanyaan saya adalah pada saat Adam diciptakan itu dia diambil dari mana? Buktikan kepalsuannya dulu. Kau udah bertanya. Buktikan kepalsuannya. Buktikan kepalsuannya dulu. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, penguasa, ya, di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi saya bertanya kepada beberapa ustadz dan mereka jangan bertanya, buktikan. Jangan bertanya, buktikan. Bukti palsunya mana? Nggak bisa bertanya. Bukti kepalsuannya mana? Bukti palsunya mana? Jangan bertanya. Katanya mau membuktikan. Kok bertanya? Goblok lu. Saya bertanya. Nggak bisa bertanya, buktikan. Nggak bisa bertanya, buktikan. Kepalsuannya mana, Bang? Kangen juga nih ada orang yang buktikan kepalsuannya ya. Di dalam kitabmu sendiri bahwa dia menceritakan bahwa manusia itu diciptakan di sorga. Betul? Ya, terus? Nah, pertanyaan saya adalah di mana kenapa buktikan? Jangan bertanya. Anda mau membuktikan kepalsuan Al-Quran? Yang kamu jadikan standar apa? Kamu jadikan pembanding apa? Sehingga kamu mengatakan Al-Quran palsu. Saya jadikan kitab-kitab sampah lo pakai untuk jadikan standar. Gimana sih? Bahwa Alkitab itu Alkitab sampah. Alkitab itu kitab sampah. Jadi jangan dijadikan standar. Yang sampai itu Bible. Saya kasih contoh kepada saudara. Buktinya Adam itu diambil dari mana? Kata Adam itu diambil dari mana? Menurut kalian Adam itu artinya apa? Jangan bertanya, buktikan. Buktikan. Nah ini saya kan buktikan kepada saudara. Kalian kan apa buktinya? Buktinya apa? Anda cuma bertanya-tanya. Ketika Al-Quran ini, ketika Adam itu diciptakan, dia diciptakan di surga. Pertanyaan saya adalah, kan saya kasih, kan ini buktikan, jangan bertanya, buktikan. Ini kan palsu nih. Jangan bertanya, buktikan. Membuktikan kok bertanya gimana sih? Udah cukup ya, gantian ya. Nah sekarang Banyuma lagi. Jangan bertanya Banyuma, buktikan. Kita nggak tahu apa poinnya Bang Andi. Nggak usah ada poin lah. Buat apa? Nggak usah. Oh gitu. Udah. Lanjut. Jadi bukti kepalsuan kitabnya orang Kristen. Satu, Perjanjian Lama itu terjemahan entah dari mana. Bukan dari kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu diwahyukan 1400 tahun sebelum Masehi. Untuk membuktikan bahwa kitabmu itu asli, apakah kitabnya Nabi Musa menggunakan bahasa Septuaginta atau bahasa Ibrani? Ternyata kitabnya Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Dan ternyata kitabmu Perjanjian Lama menggunakan bahasa Septuaginta. Nabi Musa tidak menerima firman dari Elohim dengan menggunakan Yunani Koine atau bahasa Greek atau bahasa Yunani atau bahasa Septuaginta. Nggak ada. Berarti kitabmu palsu. Sederhana kan? Dah. Sakit dong. Itu namanya membuktikan, nggak bertanya. Sakit saya kasih lagi. Bukti kepalsuan Al-Quran adalah mana yang tadi aja kamu belum sesi pertama belum ada bukti kepalsuannya. Nah, gimana? Saya sudah kasih buktinya kepada kalian nggak mana percaya, bukti kepalsuannya tadi mana? Bukti kepalsuannya adalah Al-Quran itu mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Ya. Lalu yang mengatakan bukan di surga mana? Bukti yang mengatakan di surga bahwa Adam dicipta di bumi itu mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya Adam dicipta di bumi? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Coba buka kitab Kejadian pasal 1. Mana tertulis di sana? Itu bahwa Adam dicipta di bumi. Dipakai? Nah, enggak apa-apa. Buktikan di dalam kitab Kejadianmu itu Adam dicipta di bumi itu tertulis di mana? Saya akan buktikan. Ya, silakan. Saya buka. Ya. Habis itu saya ngajari kau Bible ya. Oke, saya kasih buktinya kepadamu ya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, Juma. Mana dari Jadi, bumi mana, kalau- Tuyul? jadi- Mana? jadi- Mana? Mana jadi- diciptakan di bumi mana? Loh, tadi telingamu ditaruh di mana pada saat saya katakan? Ketika itu Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam Yang hidungnya, saya dan tanya, manusia itu menjadi yang saya tanya itu, Adam diciptakan di bumi itu mana? Hei, hei, Jangan di mute dong. Mana buktikan? Ini buktinya. Baca Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Lari lagi ke pasal 1 lagi. Tadi gagal. Aduh, kita palsu dipakai. Aduh. Coba Tadi coba gagal. kalian para muslim ini ya. Tadi gagal. Dengarkan. Giliran saya ajarin. Giliran saya ngajarin kamu Bible. Diam. Di dalam Kejadian 2. Di Kejadian 2 nomor 4. Anda kan Islam. Harusnya yang Anda bahas itu adalah Saya turunin dulu ya. Nah. Ya silakan Bang Yoma. Dia tuh turunin dulu. Kuburan sana, ke kuburan bawa menyan. Dalam Kejadian 2 nomor 4, kau dibawa plototin itu Biblemu itu yang bahasa Indonesia itu. Di Kejadian 2 nomor 4, di situ diceritakan Tuhan telah selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di nomor berapa? Nomor 4. Apakah di situ sudah ada Adam? Belum. Tapi di situ dikatakan Tuhan telah selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Adam sudah dicipta? Belum. Nanti Adam dicipta di nomor 7, Cak Ayu. Berarti pada saat di nomor 4 Tuhan telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Harusnya kalau Adam dicipta di bumi, ada Tommy Adam di situ cok keren. Kalau Adam itu dicipta di bumi, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Adam sudah ada di situ ngopi. Di situ belum ada Adam. Padahal di nomor 4 dikatakan langit dan bumi udah selesai diciptakan beserta isinya. Adam mana? Belum. Nanti di ayat ke-7 Cahayu, ketika debu tanah itu terangkat ke langit, baru Tuhan mengambil lalu menciptakan Adam di situ. Itu sok menggurui bahas Quran. Suruh pendetamu suruh sini. Tapi jangan-jangan Anda juga pendeta tadi itu. Pendeta 20 tahun. Janganlah coba-coba mau menggurui. Saya ini muridnya Akhi Sugi. Siapa yang tidak kenal guru saya? Dasar pacul. Adam diciptakan di bumi. Dalilnya mana? Tunggu ya, aku tunjukkan ya. Kejadian 1 katanya, Kejadian 1. Kejadian 1 tompel mana ada? Kejadian 1 parah. Udah kau sunat dulu lah. Kalau sunat kepalanya terbuka, kalau tidak sunat kepalanya tertutup. Nah kayak gitulah. Kalau saya sih tadi kalau boleh nanya, kalau Adam diciptakan di bumi, di negara mana? Menurut Mas Ahar di Tibet. Tibet ya, di Cina. Menurut yang lain di Irak. Berarti Tuhan turun ke bumi gitu, nyiptain Adam gitu. Iya, itu. Padahal di 2 Tawarin 6 ayat 21, benarkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang ku diami ini. Itu jadi nggak mungkin Tuhan turun ke dunia, bos. Aku lalu tadi. Itu loh Bang Yoma alasannya kenapa di bumi, karena tadi ada bahannya Adam diciptakan dari debu dan tanah. Nah itu alasannya itu.
Aduh, parah. Nanti di nomor 7, nomor 8 endingnya baru berlanjut penciptaan Adam di taman di Eden. Kalau Dalam bahannya bahasa- kalau Ya, bahannya lanjut. Adam mungkin dari bumi kali diambilnya Bang Juma. Bisa masuk Ya, akal. betul. Bukan di bumi diciptakan tapi bahannya Adam diambil di bumi. Ya. Begitu. Itu di Inilah. data kejadian 2 nomor 19 itu Bang Andi. Betul. Ya, ini mohon izinnya Pak. Dwi Yesaya Purwanto. 18 ayat 23, Eden di surga. Dwi Purwanto, Muslim apa Kristen? Dwi. Assalamualaikum. Muslim. Salam. Ya, Baru saya mau mungkin sampaikan. Minta izin. Jangan pindahin topik dulu, ini belum kelar. Ya, bentar Bang Dwi. Lanjut Bang Andi. Jadi mereka tadi itu loh, jadi anak mereka ini membalikan fakta. Adam diciptakan di bumi karena ada debu dan tanah. Ada debu dan tanah ini kan memang di bumi. Jadi Tuhannya mereka itu turun ke bumi menciptakan Adam, baru itu naik lagi. Kan gitu. Inilah kebalik-balik. Celup, naik turun. Bang Juma sih ngajarin orang salah. Makanya sunat Bang, supaya otaknya itu terbuka. Ya kalau nggak sunat itu otak tertutup, gitulah. Gobloknya dia itu menunjukkan Al-Quran palsu, tapi yang dipakai standar kitab dia. Ini gobloknya goblok. Aturan tunjukkan Al-Quran itu palsu pakai Quran. Kenapa harus begitu? Karena Al-Quran itu yang dipercaya oleh orang Islam. Sama misalnya seperti saya menunjukkan kitab Kristen itu palsu pakai kitab mereka sendiri. Nggak boleh nyebrang. Karena Ya, kitab kan, suci. Ya. Ya akhi, kan saya mau membuktikan uang ahi palsu. Masa uangnya Bang Handi yang kuselidiki? Diam. Harusnya kalau saya curiga kepada uangnya Ahi Sugi palsu, uangnya Ahi Sugi itu yang saya ambil. Kuselidiki, kuperiksa, kuteliti. Oh ternyata terbukti palsu. Buanglah duit itu karena palsu. Loh ini kok uang saya terima dari Bang Handi untuk membuktikan uangnya Bang Handi palsu, saya periksa uangnya Ahi Sugi. Kan lucu. Membuktikan Al-Quran palsu dengan cara bertanya, gimana sih? Terus dia pakai kejadian, gimana ceritanya? Kejadian 2 itu justru Adam itu bukan dicipta di bumi, Cahayu. Ini tema di Facebook. Tema waktu itu gigiku saya baru tumbuh 2 biji gigiku. Udah lulus ini materi, kamu baru muncul. Telat kamu nak. Alamak. Masya Allah. Lucu ya. Sakit hati ya Ten. Atit lah masa enggak. Ayo teman-teman diumumkan lagi kegiatan kita nanti di bulan September. Baik, Bang Kores Paju. Ada dia? Ada. Oh ada. Mundur di bulan September, Akhi. Iya, Akhi. Karena seluruh pendeta yang kita aja itu mundur dan memajukan ayam-ayam. Memajukan ayam-ayam, minta menyodorkan 4 orang 200 juta per orang. Jadi dia minta biaya 800 juta plus tiket pesawat pulang pergi 8 orang, hotel berbintang dan security keamanan. Jadi kalau mau ditotal itu 1 miliar yang mereka minta. Boleh minta 200 juta kalau dia bisa bawa Yesus. Kalau saya miliar kita bayar tapi bawa Yesus. Kalau pendeta-pendeta kelas koclok masuk bayarnya mahal-mahal sih. Dada aja. Jadi rencana besok tim dari API, Kores, Ustadz Alif, Akang moto ke Bandung untuk meeting bersama pendeta yang di Bandung. Ustadz Alif sekarang udah dalam perjalanan terakhir nyebrang feri, sudah mungkin di Serang kali. Mudah-mudahan nyampe di sini subuh
bisa sholat subuh berjamaah Ustaz Alif. Ores, silakan lanjutkan. Ustaz Alif ke Jakarta lagi. Bang Kores masuk. Teman-teman moderator jangan naikin dulu ya, jangan naikin dulu ini teman-teman yang ini. Ini mau pengumuman debat dulu. Ini. Masuk Bang Kores. Iya. Ikhwan fisabilillah, jikalau kalian terpuaskan menyaksikan bagaimana para striker api, apologet api ngebubukin Tritung di sini, maka kalian akan sangat terpuaskan ketika melihat apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi silakan supportnya, doa dan finansial, sedekah ke rekening MMCI yang ada di deskripsi channelnya Gurunda Zuma ikhwan ya, gitu. Karena nanti kalau di sana kalian akan melihat Gurunda Zuma, Ustadz Sugi, terus Ustadz Wafi, lalu kemudian juga ada Ustadz Alif dan Kanda Yonatan Nandar, sehingga kalian bisa foto-foto bareng lah dengan para striker muslimin ini, gitu ikhwan. Kalau ingin acara ini kejadian, silahkan supportnya, gitu. Dan kami informasikan juga besok kami akan meeting dengan 6 pendeta yang mencalonkan diri untuk dialog bersama API dengan narasumber yang sudah aku sebutkan tadi yang dari API, gitu. Doakan lancar ya ikhwan ya. Dan jangan lupa sedekahnya. Oke. Assalamualaikum. Live di TikTok enggak, supaya tidak terjadi copyright gitu, karena acara API ini kan spesial dan juga bukan dialog biasa gitu. Ini dialog yang menggunakan dana, sehingga akan ditampilkannya hanya di YouTube Gurunda Zuma, YouTube API, YouTube Bang Handi, Ustadz Sugi dan lainnya, gitu ikhwan ya. Dan untuk yang ingin melivekan di YouTube dari channel-channel yang tidak terafiliasi dengan API, itu bisa kontak Ustadz Alif untuk pendaftarannya. Dan aku infokan ya, ini save the date ikhwan tanggal 16 September. Jadi 1,5 bulan kalian bisa persiapan untuk menyaksikannya, gitu. Oke? Ada yang tanya Bang Kores, di mana caranya beli tiket? Nanti beli tiketnya nanti API akan membuka lowongan tiket, dan tiketnya terbatas ya, gitu, nggak nyampe 1.000, paling cuma 300, mentok-mentok 350. Jadi kalian balapan lah beli tiketnya. Yang nggak kebagian jangan berkecil hati, silahkan nonton di YouTube, gitu. Oke? Bagi Mantap. teman-teman yang ingin beli tiket, nanti simak di komalnya sahabat Bang Juma untuk pembelian tiketnya ya, sama di channel ini Forum Debat Lintas Agama ya teman-teman. Untuk berapa orang Bang Kores? 300 ya? Ya, kita buka pertama 300 dulu lihat venue. Kalau misalnya cukup dibikin gede ya kita tambahin lagi lah, gitu. Itu bisa dibagi 2 sama Oten, karena mereka minta beberapa slot untuk netizennya Oten. Iya, kita nanti kasih slotnya untuk keluarga mereka atau berapa gitu. Itu nggak mengurangi jatah kita kok. Gini Bang Kores, ada usulan boleh 200 juta, asal debatnya tidak boleh bawa Bible, tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa HP, murni hafalan dari otak kita. Sanggup? Kita sanggupin. Gimana Bang Juma? Mana? Bawa Bible aja disalah-salahin bacaannya. Kemarin aku udah ngomong 150.000 aja kita tawar gitu loh. Ini 200 juta. Macam keluarganya pernah megang aja 200 juta kan gitu. Boleh 200 juta kita usahakan. Kalau berani debat tanpa buka kitab, tanpa bawa laptop, tanpa HP, boleh. Saya sanggup menghadapi. Mantap. Ini ada di bawah ini ngomong Bang Handi dalam bulan Ramadan selalu hadir ya. Berarti kita hadapi orang-orangan sawah dong. Babagi ke sawah. Diam aja. Bible nggak hafal, lagi Quran dia diam aja, matanya aja berkedip-kedip gitu. sakit. Orang-orang sawah pula ini. Tapi saya yakin cuma betul jadi orang-orangan sawah. Bener. Edis sekali. Itulah Edis. Diumumkan res. Jadi itu tanggal September ya, September. Ya. 13 Agustusnya cancel ikhwan. 13 Agustusnya cancel karena ini badut-badut
Kristen denom TikToknya ganggu gitu, sehingga koordinasi kita dengan pendeta Esra Soru dan Deki Ngadas itu jadi terhalang gitu. Ya udahlah, karena Islam itu keren dan relasinya banyak, ya kita ganti aja semuanya gitu dengan pendeta yang lain gitu, karena masih banyak alhamdulillah yang ingin berdialog dengan API. Dan karena pergantian pendeta ini, maka pergantian juga venue, jadi tidak di Jakarta tapi di Bandung tanggal 16 September ikhwannya, ingat itu. Dan ini rekeningnya untuk yang mau infak sodakoh untuk keberlangsungan acara. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia 04 kali 4013 03 kali 17173. Oke? Itu. Ya, sampai jumpa di acara. Lanjut. Banknya disebut Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya. Nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Semoga tidak ada kendala lagi ya. Mudah-mudahan nanti ya, meeting Anda di sana itu, mudah-mudahan pendetanya tidak menaikin harga menjadi 300 juta per orang loh. Kalau 300 juta per orang kali 6 orang berapa itu? 6 kali 3 1,8. Nah, iya, gua ketawain di depan mukanya. Bangke lu. Sama aja lu kayak penyembah penis yang di TikTok kelakuannya. Oh iya, salah. Prit. Alhamdulillah. Bagi yang mau berinfak, silakan ke rekening tadi yang Ahi Kores sebutkan ya, ke MMCI. Nomor rekeningnya ya. Untuk besok nih, untuk acara besok. Jadi nggak perlu bawa pakai 04 kali juga nggak apa-apa. Langsung 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Nggak boleh menulis nomor rekening di stiker, kena rungkat. Jadi mohon siapkan pulpen saja ditulis. Diulang 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atau BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bukti transfernya bisa dikirim ke saya, ke nomor HP. Semua orang tahu lah nomorku. Kira-kira begitu ya. Dukung terus dan doakan tim akan berangkat insya Allah besok pada asar ya, berangkat ya, Res. Iya, pada asar. Iya, Bang Handi, pada asar. Jadi ujung-ujungnya pada maghrib. Jadi ngumpul dulu di tempat saya. Kalau udah ngumpul di sini ya paling ngopi dulu, ya udah habis maghrib aja lah sekalian kan gitu. Enggak, langsung gaspol, nanti macet itu weekend itu. Tapi jangan paksa gue ikut ya, gue nggak enak badan. Teman-teman Bang Handi kalau ke acara gini nggak mau ikut dia, Bang. Kata teman-teman dia tuh nggak mau ikut Bang Handi. Ayo paksa ikut teman-teman. San, gara-gara naik mobil mabuk aja kok alasan anak enak badan apa? Kalau naik kereta gue mau. Oh iya, teman-teman diketik aja di bawah. Bagi yang tahu tadi nomor rekeningnya di bawah, tolong ketikin teman-teman ya. Ya, sebagaimana ini ya, sebagaimana penghormatan API kepada sesepuh leluhurnya API, Ustaz Sugi. Ustaz Sugi udah masuk budget amat, Ustaz. Jadi siapin waktu untuk ini nanti, untuk datang. Insya Allah. Bentar, Bang Rahman gantian sama ini API dulu ya. API Jabar mau ada yang disampaikan. Penitia debat API Jabar. Nah ini penitia API Jabarnya nih. Assalamualaikum. Dahulu dulu Bang Riko ada mau disampaikan, habis itu gantian. Silakan Bang Riko. Oh iya, Bang Riko silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal buat yang di bawah yang belum kenal sama saya. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada abon tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silakan untuk japri kami melalui WhatsApp kami ada di akun bio ini.
Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, melalui layan parcel Cicepat dan CNT. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih ya. Bang Handi, tambahin dikit. Jadi untuk yang ingin membelinya silakan diorder saja. Abon-abonnya itu mantap, bisa dipakai sarapan pagi, bisa bertahan sampai 2 bulan. Kalau ingin memberikan kepada para debater, silakan dihubungi Bang Riko di bio-nya. Baik untuk dikasih kepada yang lain maupun untuk diri sendiri. Dijamin top, markotop. Begitu Bang Riko, terima kasih. Terima kasih Bang Handi. Semoga sehat selalu dan panjang umur ya. Amin. Res, kata lu suara lu kenceng banget, Res. Hehehehe. Thank you Abangsku, info-info ininya. Gue juga bisa, tapi aduh, kalau gue pakai kayak lu kasihan yang lain, Res. Disetel lagi, kecil lagi. Bener amat tuh kasih. Makanya aku sakit kupingnya. Aku jarang-jarang makanya ngomong ini Bang Andi. Bisa sih diputar volumenya dikit itu bisa. Karena ada setelannya itu. Wah, aku full ini semua, aku full kiri semua. Izin Bang Kores. Ini kata kata tim Jawa Barat, besok kita harus langsung nyiapin MOU. Bang Sarman, ngomong aja langsung Bang Sarman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, nggak di sini dong bahasnya dong, di WhatsApp ini dong. Kok di live ini? Intinya ini ada yang lain mau disampaikan. Intinya Bang Kores. Yang intinya jangan. Bukan yang intinya gini, bikin surat untuk kesepakatan aja, gitu aja. Iya? Bikin surat untuk kesepakatan biar ditandatangani gitu. Oh aman. Kalau untuk perkertasan udah siap semua, tinggal bawa di print. Siap. Biar nggak lagi nyingcat gitu. Ya, kalau udah siap. sepakat kan terikat, ada hukum dan lain sebagainya di situ. Iya, siap Aki Sarman. Syukron ininya apa? Semuanya guru-guruku. Wajazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Udah ada Bang itu. Andi, semuanya ditunggu. Siap Bang Kang. Mudah-mudahan jadi momen sukses bagi API, terutama untuk offline ya. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Semua guru-guru di kesehatan, berkah semuanya. Amin ya Allah. Izin turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update terakhir Bang Kores, ini ada dari Khadijahnya umat muslim. Kakak ipar, jazakallahu bihair, kakak ipar udah transfer 3 juta untuk perjalanan besok. Ahi Kores, Bang Kores. Iya. Bang Kores. Oke, kalau gitu Bang Andi, ininya udah selesai kali ya. Kita lanjut diskusi lagi Bang Andi. Ya udah di absen lagi aja. Oke. Bang Erwin, salam Bang Erwin. Gimana Bang Erwin? Masih nyembah anak manusia kah? Ya, ini. Bang Erwin. Iya, Bang Erwin masih nyembah anak manusia. Iya. Putus-putus suara dia, woi. Halo? Oh, berarti maklum lah Bang, namanya pun di kampung-kampung ya kan? Assalamualaikum. Udah suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat semua guru saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah Bang. Nah, Pak D. Halo, selamat malam. Benda Rahma, Ustadz Perah. Ya, malam Bang Erwin. Oh, Ustadz Dewa. udah jelas sinyalnya Bang.
Bagus. Assalamualaikum Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aki. Oh, Bunda Rama sini juga ya? Halo. Halo juga, Bro. Lanjut sama Gurunda. Oke, manis. Sinyalnya putus-putus, Win. Win. Oh, putus-putus ya, Bang ya? Oh, iya. Udah jelas? Udah, silakan. Oke. Aku mau tanya. Aku kan udah lama ini yang udah malam ini mulai dari jam 7 tadi aku main TikTok. Gini ada satu pertanyaan. Tolong dulu dijawab dulu. Iya, gimana mau dijawab lu aja belum nanya? Gimana sih? Iya, makanya aku mau bertanya. Ya udah, aku jawab deh. Jadi gini, jawaban saya adalah belum ditanya kok dijawab. Oh belum tanya. Lawak kok, Ewing. Iya. Sebelum selesai bertanya jangan bilang tolong dijawab, selesaikan dulu apa yang mau ditanyakan. Iya. Ya. Yang mau saya tanya cuma satu. Semua nabi ada mujizat. Masa Nabi Muhammad enggak ada mujizatnya? Cuma Saya jawab. Tunjukkan apa mujizat Yohanes. Yohanes seorang nabi. Iya, ada. Nah, apa mujizatnya Yohanes? Mujizat Yohanes dia berani kok membaptis pakai air. Ya, aduh, membaptis kok mujizat sih? Apa hubungannya dengan mujizat? Itu keberaniannya. Jadi kamu dulu kutanya, Nabi Muhammad apa yang mujizatnya? Aduh. Anda terlalu ngawur. Masa membaptis orang itu mujizat? Mujizat itu kan berani dia membaptis. Anda tahu arti mujizat? Apa arti mujizat? Sekarang saya tanya. Apa arti mujizat? Bentar. Apa arti mujizat? Nabi Muhammad apa yang bikinnya selama dia hidup? Coba lu. Salah satu mujizat Nabi Muhammad adalah mengalahkan Tuhan Kristen. Siapa yang dikalahkannya? Yesus nggak pernah mengkristenkan satu orang pun. Nabi Muhammad mengislamkan seluruh Arab. Bukan itu yang jelas. Nah, itu mujizat itu. Bisa mengalahkan Tuhanmu itu mujizat. Bukan. Loh, sekarang orang baptis orang kau bilang mujizat. Sementara Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu nggak kau bilang mujizat. Gimana kau ini? Hah? Tadi kau bilang membaptis orang itu mujizat, padahal nggak ada keajaiban ketika dia membaptis orang. Apa mujizatnya nyelupin orang ke air kok dibilang mujizat? Sekarang Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu. Tuhanmu nggak pernah mengkristenkan orang. Nabi Muhammad mengislamkan orang ratusan ribu orang. Hebat mana Tuhanmu dengan nabiku? Coba. Gimana sih ini orang? Itu mujizatnya Rasulullah itu mengalahkan Tuhanmu. Masa mujizatnya Yohanes membaptis orang. Apa ajaibnya nyelupin orang ke air? Apa hebatnya? Mujizat itu adalah kejadian luar biasa yang seharusnya tidak bisa dilakukan manusia, tapi bisa dilakukan oleh manusia. Tuhanmu tidak mampu melakukan, Nabi Muhammad mampu melakukan. Apa itu? Tuhanmu tidak mampu mengkristenkan satu orang pun, Nabi Muhammad mampu mengislamkan ratusan ribu orang. Mana yang lebih hebat? Nabi mana Pak Dek, Nabi mana mujizatnya itu bisa dinikmati seluruh alam semesta beserta isinya? Baru ini saya tahu ternyata membaptis orang itu mujizat. Aduh. Tak ditaruh di mana, bro? Baptis orang kok mujizat, bro. Nggak usah terlalu ditanggapi Pak De, memang orang kayak gini. Ampun Pak De, ampun. Kalau mujizatnya Nabi Muhammad Anda tidak ngerti, ya kita kasih ngerti dikit lah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, kalau yang lain-lain sih oke lah. Al-Quran itu sendiri mujizat. Istri Nabi Muhammad berapa? Lu diam dulu, kenapa ada istri sih? Kenapa ada istri lagi? Coba jawab dulu saya dulu. Untuk mujizat sudah selesai, lompat. Setelah Tuhanmu kalah sama Nabi Muhammad, udah.
Saya mau Lari ke tanya. istri. Kenapa lari ke istri lagi sih? Astagfirullahaladzim. Istri Nabi Win, berapa? Win, lu dari dulu kayak gini terus, lu kan tahu Jawab, ke gua, Win. Biar saya jawab bang, tenang aja. Salomo, Istri Nabi Salomo, Muhammad kasih ada Salomo. 11. Itu wanita single bukan milik orang. Beda dengan Tuhanmu, istri orang diambil untuk dijadikan aktor pemain seks. Mana ayatnya? 2 Samuel 12 ayat 11 12. Beda kan? Ini cuma tahu ngentot aja. Yesus lu tuh pacarnya cowok. Turunin, moderator, turunin. Kenapa Yesus lu diprot-prot cowok? Kenapa? Turunin, Hah? Kenapa? Jangan res. Oke. Suaranya Udah ngabur dia. Bahasanya udah ngabur. gitu ya suaranya Aki Dia Kores. kalah, dia itu panas. Ketika saya bilang Tuhannya kalah sama Nabi Muhammad, langsung meledak otaknya. Brrr. Makanya keluar hujatan. Saya tidak, saya itu pakai data gitu loh. Ayo kita buktikan Yesus pernah baptis orang. Untung Ustaz Sugi, untung Gurunda nggak dengar tadi ya ucapan si Ewin. Nggak dengar ya Gurunda ya. Benar. Katanya dia mau pulang ke rumah perkosa emaknya. Kacau. Kayaknya siaran HP kita beda-beda kita denger ya. Siarannya beda-beda ya. Andi, halo Andi, mau marah lagi? Ayat Al-Quran. Mau marah lagi Andi, sakit hati. Islam botol, dengar dulu. Dasar si botol. Marah-marah. Penyembah Aduh, bangke ini emang nggak usah dinaikin ngapa kayak gitu tuh. Cari yang Konten semuanya sakit hati Gurunda. Gimana ini? penyembah bangke busuk pada naik. Betapa siksanya hatimu. Apa mukjizat Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu? Langsung otaknya meledak. Ustaz Sugi diam dulu. Ariel mau nyanyi, diam dulu. Ustaz Sugi, Ariel. Kena copyright. Hatimu ya wana bakar ini. Kamu rokasi milik boleh jatuh nih Allahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen bang? Kristen dia. Win. Kok dipaksa orang menjadi Kristen gimana sih ini orang ini? Enggak, emang Kristen dia. Oh ya. Kristen itu Bisa diciriin. Kalau sinyalnya merah Bang Andi, dia Kristen. Belum tentu. Masa berdasarkan sinyal? Yesus itu dalam Islam Nabi Isa menghidupkan orang mati. Besari suaramu bang, suaramu jangan kau nyolong ini ya, wifi tetanggamu ya, takut ketahuan. Besari suaramu. Lu harus belajar pintar lah. Jangan membodohin umat. Lah. Jadi Besari, yang pintar ayo, kamu itu bisa. kayak mana, Lanjut. Bang? Yang pintar itu kayak mana? Tuhannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah orang Yahudi. Yang mana yang pintar itu, Bang? Pintar. Yang pintar itu dia akan bodoh. takarannya yang pintar itu gimana, Bang? Takaran pintar itu kayak mana? Nyembah orang Yahudi. Orang pintar itu karena dia selalu belajar benar. Oh. Di dalam agama Anda itu ada kebenaran, emangnya? Ada. Kasih coba satu contoh kebenaran dalam agama Anda. Yang berkuasa di dunia ini siapa? Orang mana? Yang berkuasa di dunia ini orang mana? Lu jadi ya, masih lihat aja kagak bisa. Oh, jadi Masa kebenaran berapa itu harus dilihat dari situnya, Bang? Kebodohan itu bagian dari ajaran setan. Oh gitu. Karena asalnya dari bodoh itu karena dia suka berbohong. Oh gitu. Orang suka berbohong itu dia akan mengarahkan. Oh, berarti Yesus setan karena dia nipu iblis. Bang, berarti Yesus iblis setan dia. Karena Yesus nipu iblis. Itu kan bagian dari ajaran setan. Oh, berarti Yesus ajaran setan karena dia iblis, Bang. Jangan tersinggung lah. Biar saya kasih Bang Andi. Kamu tahu enggak Yesus nipu iblis? Bang, saya kasih tahu Bang. Denger dulu. Kamu diskusi enggak?
Mau diskusi enggak? Sabar, Kalau nggak mau Pak saya De, turunin. sabar. Yesus nipu Pak iblis. De, sabar. Gitu cara yang bagus itu. Pak Orang De itu nggak- saya ajarin sabar ya. Yang bohong itu bentar. adalah ajaran setan. Uni Berarti Ripa naikin Yesus- dulu. Ya, berarti Yesus iblis dia karena dia nipu iblis. Iblisnya iblis. Di mana itu? Di dalam Matius 4 ayat 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, di mana ada iblis disuruh menyembah Allah? Kalau tidak ada, Yesus nipu iblis. Ya, izin Ustaz Sugi, Uniripa mau itu dulu. Ya, silakan. Promosi award. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mengganggu, minta mungkin sekitar 3 menit, habis itu aku turun karena aku juga mau istirahat. Banda, Pak Desugi, bapak-bapak baptis aku, abang-abang aku, guru-guru aku di sini. Alhamdulillah telah rilis website kita bersama. Website ini memang atas nama aku tapi dedikasi untuk semua para apologet menjawab semua syubhat. Izin aku besarkan Kang biar aku tunjukin. Sama Erot kalau pengen besar. Jangan ya. Ini adalah website untuk apologet, dari apologet untuk semua netizen debat lintas agama yang ingin mendapatkan ilmu kristologi perbandingan agama. Teman-teman, ini sudah dibuka mesia.org. Di dalamnya itu teman-teman akan mendapatkan halaman seperti ini. Foto abangku yang ganteng, Abang Luma dan Unirifa dan semua para apologet, nanti akan ada fotonya Pak Desugi, Bang Ardiansa, Pera. Ini masih yang udah ada foto nih, yang lain belum ada foto. Aku belum minta, ada Bang Jibril dan semua akan ada menjawab. Ustadz Yusuf, Alfi semua akan menulis di sini menjawab syubhat. Yang mau jadi autor mereka akan dapat akun untuk menulis di sini. Kalau Bang Zuma misalnya kan nggak sempat menulis, nanti aku yang tuliskan semua produk pikiran Bang Zuma untuk teman-teman dapat ilmunya. Dan yang aku ingin sampaikan hari ini adalah teman-teman perhatikan. Insya Allah tanggal 17 Agustus sebagai bentuk apresiasi kami dari para apologet yang aku nggak boleh bilang senior ya, mungkin lebih dulu terjun di ranah apologetika aja, memberikan dedikasi kepada teman-teman muslim yang baru buka komal, kita baru kenalan di TikTok. Kalau kayak Pak Desugi, Bang Ardiansa, Bang Zuma kan udah senior sama Bang Handi. Kita berikan apresiasi kepada apologet muda supaya makin semangat, ada regenerasi dan para pembuka komal yang 24 jam memberikan kepada kita komal-komal untuk kita berapologetika. Nah, dengan adanya acara ini memang atas nama pribadi Bang Zuma dan aku, tapi ini atas Pak Desugi, Bang Handi Celebes, Bang Ardiansa, Bang Jibril, Pera, Bang Mahadewa, Bang Kian Santang semua ada di sini. Nah, alhamdulillah teman-teman, kalau ingin voting ada beberapa nominasi, silahkan diklik di sini gambarnya dan teman-teman akan bertemu untuk memvoting siapa yang ingin teman-teman menangkan. Contoh nominasi komal terakademik, ada Inspirasi, ada Fandi Ahmad, ada Abu Yasrong, teman-teman akan temukan nominasi komal terseram. Nah, Akang Kian Santang mendapat nominasi komal terakademik. Silakan ingin mensupport Akang Kian Santang di debat lintas agama komal terakademik. Nah, kalau untuk yang senior-senior itu memang tidak kita kasih karena pasti mereka menang. Nah, untuk apologet muda misalnya atau mualaf tercadas, di sini teman-teman boleh support mereka. Ada Andreas, Bang Faruk, teman-teman support di sini. Karena mereka akan mendapatkan hadiah dengan total nominalnya insya Allah. Di sini teman-teman juga bisa lihat siapa donaturnya, siapa yang berkontribusi, netizen atau siapapun yang berbagi hadiah untuk mereka ini, dan tidak menutup kemungkinan netizen juga akan dapat hadiah karena berlimpah hadiah yang akan kita bagikan pada tanggal 17 Agustus tersebut. Nah, di sini teman-teman bentuk transparansi acara spontanitas ini dari kami para apologet ya, yang udah maghrib ya, kayak Pak Desugi, Bang Ardiansa udah maghrib lah itu ya. Di sini semua akan tertulis para donaturnya. Kak D, Unirifa, ada Rizal, ada Mak Cia, ada Bunda Rozi, Bunda Mika, semua akan ada di sini total nominal yang udah on the way ke 10 juta dan tidak menutup kemungkinan akan tembus 20 juta dan semua akan kita bagikan kepada nominator dan kepada netizen. Ini dari para ikhwah kita yang memiliki rezeki untuk para pembuka komal, para apologet muda, para mualaf, dan ini memang untuk apresiasi kalian. Emang kita nggak ikutin Bang Dewa, Bang Zuma, Pera, emang nggak kita ikutin karena mereka sudah termasuk para guru-guru kita ya. Mungkin itu websitenya, silakan teman-teman support di mesia.org. Itu aja Bang Zuma.
Terima kasih para guru-guru, Uni, para nih, padahal aku ini umurnya sama kayak di Alfi loh. Kenapa nggak diikutin situ? nggak boleh dimenang. Saya tambahin dikit ya Uni. Ya. Ada juga dari Ahlu Sodakoh ya. Ahlu Sodakoh memberikan hadiah kepada para debater, khusus buat debater ya. Nomor pertama Gurunda Juma. Nanti yang lainnya saya catat ya, untuk 5 sampai 10 orang. Ada Ahlu Sodakoh yang ngasih mic seperti ini. Harga mic ini, mic ini di dalamnya udah ada soundcard. Harganya ini 680.000 untuk 10 orang. Nanti saya susun dulu nama-namanya. Insya Allah saya amanah ya. Nanti di Jakarta saya susun untuk 10 orang ya. Termasuk Gurunda Juma yang paling pertama. Nanti debater-debaternya dari yang senior sampai yang baru gitu, saya insya Allah saya tulisin semuanya. Oke, dilanjut. Mau. Nanti insya Allah. Wah, Masya Allah. Udah itu aja, silakan dilanjut diskusi lintas agamanya. Mohon izin aku istirahat dulu. Doakan Bang Zuma semoga kita tidak siar hanya di platform TikTok, YouTube, tapi juga kita dokumentasi kita ada. Kenapa aku berpikiran, aku nggak tahu kapan aku meninggal. Ketika aku meninggal masih ada tulisan aku yang akan dibacakan oleh orang-orang lain setelah aku. Itu yang aku pikirin. Linknya adalah mesiah.org, di mana di situ nanti Bang Ardiansah akan menulis. Pak Desugi memang tidak ada waktu menulis, tapi aku akan interogasi Pak Desugi, jawaban-jawaban dia akan aku dokumentasikan, tapi tetap Pak Desugi sebagai autornya nanti. Jawaban Pak Desugi, tapi nanti aku yang tuliskan. Oke, izin turun semuanya teman-teman. Semoga Uni besok ikut ya, udah ya. Besok kita ngobrol lagi. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Desugi. Awas kalau saya nggak dapat hajat santai. Wabarakatuh. Ya. Tetap semangat Uni Rifa. Siap. Udah tidur. Hush. Awas Bang Kian Santang kalau aku nggak dapat tengok. Ya. Uni Rifa kalau udah ngomong Gurunda sampai hari Natal dia ngomong terus. Bang Kian ingat aku lah. Ya, Moses, kita lanjut diskusi dulu ya. Bang Kian Santang, aku nggak minta aku. Cuman kalau dikasih aku terima. Kalau nggak dikasih aku minta. Aku minta aku. Dasar ontohon sih ya. Ini ada Moses. Selamat pagi Moses. Moes. Muiz ini mah. Oh, Muiz, iya betul Muiz. Muiz Muslim apa Kristen? Moderator yang dipilihin dong, moderator yang naiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang disampaikan sebelum turun Bang? Enggak, saya cuma nyimak-nyimak aja dari tadi. Oke, makasih ya Bang. Oke, sehat selalu ya Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Luar biasa ya, sehat-sehat. Ini ada siapa ini? Loh, kok nggak naik? Ini Bang Rusak. Halo Bang. Alhamdulillah, dapat juga. Bang Rusak. Halo Bang Rezeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ternyata. Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang sebelum turun? Pengen nanya aja sih Bang. Iya, silakan Bang. Nanya apa Bang? Ya, tadi kan ada beberapa konten dari Oten yang bahas soal ayat Al-Quran yang hilang. Oh, itu. Itu jawabnya. Iya. Gimana? Gurunda Zuma atau Pak Desuki atau siapa? Yang hilang itu. Iya. Bukan 2 ayat ya, tepatnya 2 surat itu fitnahnya itu. Iya, 2 surat. Ya. Jadi begini Bang, yang mereka tidak ketahui itu disangka Al-Quran itu sebagaimana Bible, ya berdasarkan manuskrip. Walaupun mereka itu mengandalkan manuskrip, tapi itu entah manuskrip dari mana, karena kita tidak tahu autografanya atau asli tulisan tangan Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu nggak ada. Nah sementara Al-Quran tidak berdasarkan itu. Al-Quran itu berdasarkan hafalan. Taruhlah yang ditulis itu hilang, yang dihafalan nggak hilang Bang. Jadi itu terlalu mengada-ada. Ya, Al-Quran nggak pernah hilang.
Karena Al-Quran itu bukan berupa manuskrip awalnya, tapi berupa hafalan, lalu ada yang dituliskan. Begitu Bang. Seandainya tulisannya hilang, Al-Qurannya tidak hilang hafalannya. Itu saja jawaban saya. Makasih Pak Desuki jawabannya. Mungkin dari guru-guru lain mau nambahin? Kalau hilang berarti tadinya ada. Kalau tadinya ada berarti tadinya sudah dihafalkan. Nah, wong data-data itu yang ngahafalin surat-surat yang dipitnahkan itu sopo rek? Contoh misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tiba-tiba hilang. Dihafalkan oleh sahabat yang lain ada, tapi di sahabat yang lain tak ada. Yang muncul pada hari ini adalah Al-Quran yang tak ada di hafalan-hafalan sahabat yang lain. Nah, sekarang sahabat mana yang pernah menghafal 2 surah yang dituduhkan itu hilang? Siapa yang menghafalkan dulunya? Tiba-tiba nggak ada sekarang. Siapa? Ayo. Lawang yang menuduh aja ini nggak tahu. Siapa yang pernah menghafal 2 surah itu? Oi! Kaget aku Gurunda. Lah iya toh. Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hafalan. Ayo, siapa yang menghafalkan surah-surah yang hilang tadi? Ada lagi yang bilang surahnya dimakan apa? Rayap. Sebelum ditulis itu sudah pasti dihafal. Siapa yang menghafal yang dimakan sama rayap itu? Ada. Hoi. Siapa yang pernah menghafalkan? Jawaban sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Lanjut. Siapa yang pernah menghafal? Siti Aisyah? Oh enggak Bang. Lalu Rasulullah yang menulisnya sendiri. Jangkrik. Kalau sudah dituliskan sama sahabat, berarti terlebih dahulu sudah dihafalkan. Kalau itu betul fitnahannya, berarti sahabat-sahabat sudah menghafalkan. Kalau sudah menghafalkan, lalu kemudian tidak dituliskan, buktikan siapa yang menghafal. Karena Rasulullah kemudian ketika menyampaikan Quran itu secara lisan, ditulis oleh para sahabat. Oi, yang hafal siapa? Gak ada kan? Gak ada. Mantap Gurunda, luar biasa. Nah, sekarang surat Al-Hal sama Al-Hafd ya Gurunda ya? Alkohol. Nah sekarang Rasulullah SAW kemudian menyatakan huzu min arba'ah, huzu Al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Nah mana ayat-ayat itu disampaikan oleh keempat sahabat? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Itu cuman pepesan kosong yang mereka buat untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran yang sudah 1400 tahun, tak setitik pun kesalahan yang mereka bisa temukan. Demikian. Ya, ada tamu lagi Gurunda yang tadi mau meladeni enggak Gurunda? Tamu yang mana? Ini Win 33071 sinyal merah. Halo, sinyal merah. Dulu Bang, dia pernah pernah mengatakan dia itu adalah seorang muslim gitu kan. Padahal tadi dengan jelas dia bilang kita itu harus jujur. Padahal dia sendiri ngaku muslim, ternyata dia itu adalah Kristen. Ini si Win ini diskusi sama Dewa,
bertanya mengenai soal Islam, Dewa tanya dia ngaku Islam. Tapi ternyata dia ini kadal, kafir dari lahir. Karena Dewa tahu pertanyaannya ini tuh pertanyaan menyerang. Tapi alhamdulillah Dewa bisa jawab pertanyaan dia. Nah, ente Mungkin mau diskusi nggak? nggak gini. Tapi Oh, nggak bisa diskusi udah. Coba belajar jujur dulu. Kalau misalkan belajar jujur, Nabi Muhammad SAW mewarisi yang namanya kejujuran, menyampaikan kejujuran, ya kan? Nabi Muhammad adalah nabi yang paling jujur. Tidak ada yang mengalahkan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kami semua umatnya itu mewarisi yang namanya kejujuran dari baginda Rasulullah SAW. Terus dia mengatakan bodoh, ya kan? Mana ada Nabi Muhammad bodoh? Nabi Muhammad itu pintar dalam segi apapun juga. Tetapi lihat Paulus. Paulus di dalam kitab-kitabnya mengaku dia itu adalah manusia bodoh. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kebodohan. Paulus adalah seorang perampok. 2 Korintus 11 nomor 8, umat-umat lain telah kurampok dengan meminta tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani kamu. Paulus perampok. Paulus manusia pembangkang. Paulus itu manusia bodoh. Nah terus ente mau menyalahkan baginda Rasulullah. Di mana baginda Rasulullah mengajarkan kebohongan kepada kami? Nggak ada sama sekali. Dewa sering mengatakan ya seperti ini ya. Ketika yang namanya orang itu mau mencari yang namanya kebenaran, cara untuk menaklukkan ataupun membunuh karakter seorang Bang Juma tidak bisa dengan kebohongan. Bang Juma hanya bisa dibunuh karakternya apabila dia itu jujur dalam ketika berdiskusi. Bang Juma tidak akan pernah yang namanya sanggup melawan orang yang jujur. Betul Bang? Orang mau pintar bisa sekolah. Orang mau menjadi pakar, dia bisa belajar kepada orang lain. Tapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran? Disitulah iman di situ. Makanya bunuh karakter Bang Juma dengan kejujuran. Tidak bisa dengan kelicikan, tidak bisa dengan kebodohan. Begitu ya. Jadi untuk Win, kalau ente benar-benar itu oten, ngaku aja oten. Jangan ngaku Islam. Begitu Win ya. Ya memang ente itu oten, Bang. Enggak, Memang diskusi oten. sama Dewa dia ngaku Muslim Bang. Berarti Bang Dia Dewa ngaku seorang dibohongin. Dewa tahu, Dewa sudah tahu Bang, dia ngaku Muslim, tetapi arah pertanyaannya itu mengarah kepada mencari-cari kesalahan. Wah, ini udah kelihatan Bang. Ya, alhamdulillah pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah SAW itu kami diajarkan untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Apakah di ajaran agama lain diajarkan? Tidak. Hanya baginda Nabi Muhammad. Allah Maha Tahu, tetapi Allah tidak memberitahukan kepada kita. Tapi Allah memberikan pengajaran kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang yang munafik? Begini loh Bang Juma, ciri-ciri orang yang munafik. Begini loh Bang Ardiansah, ciri-ciri orang munafik. Begini loh Mahadewa, ciri-ciri orang munafik. Kami diajarkan seperti itu, ya. Nah itu, silakan lanjut. Baik, silakan Bang Andi. Mau diskusi sama guru kami? Bang Andi? Coba balik TikTok dulu Bang. Abang kayaknya lagi keluar TikTok tuh. Iya. Ya, mau diskusi baik? Iya. Mau diskusi baik? Iya. Ya, jangan menghujat ya. Menghujat orang menanya kok. Ya, kalau menghujat saya lempar ke neraka. Orang kalian. Ya, pokoknya kalau menghujat saya lempar ke neraka. Silakan, Guru Zuma. 283 ayat 50 yang ke-50 itu. Situ dikatakan Muhammad jadi besi atau jadi batu gitu, batu dan besi. Itu maksudnya apa? Apakah benar dia Dibaca dulu dengan baik coba. Mana ada Nabi Muhammad jadi besi, jadi batu? Coba dibaca ayatnya, jangan menyimpulkan. Quran pun nggak tahu kau. Iya dibaca. Saya nggak pernah ketemu ayat begitu. Coba dibaca dulu. Baca semua ayat. Aplikasi. Udah dibaca aja. 28. Astagfirullah. Iya, ayatnya bunyinya nggak begitu. Coba dibaca. Nanti kalau dibaca aplikasi. Gila orang. Aduh. Aku nggak tahu. Tapi Islam. Ini orang koplak banget ini. Mana ada ayat Al-Quran cuma sepenggal begitu? Nah, aku keluar aplikasi jangan kok dikeluarkan lah. Kalian kayak gitu. Ya udah, cepetan baca. Makanya jadi orang jangan kere, pakai aplikasi HP 2 gitu, kere ikut debat. Iya. Setuju. Kan
dalam kurung Muhammad. Tunggu ya, bentar. Kemana itu? Terpental dia selalu. Ini Dewa bikin Alisro berapa tadi katanya? udahlah Pak Dela, nggak jelas itu. Ini Dewa bikin satu buku ya, nulis buku. Bagi yang ingin minat, apa sih namanya? Bukan beli ya, tetapi ini udah Dewa rangkum selama kurang lebih 5 tahun. Kalau ada yang minat, silakan hubungi Dewa. Cuma fotokopi aja. Fotokopi kalau nggak salah cuma 25.000. Minta dibesarkan boleh? Ini cuma Dewa rangkum aja ya. Ini Kang Kian Santang. Itu dirangkum dari apa maksudnya Bang Dewa? Dari tulisan, dari selama Dewa diskusi-diskusi ini. Oh, itu tulisan sendiri. Tulisan sendiri. Kalau ada yang minat untuk jadi apologet, ini sudah Dewa rangkum semuanya. Pertanyaan-pertanyaan, ada 145 pertanyaan yang tidak ada jawabannya di Oten. Nah ini, kalau butuh buat baca-baca silakan ya. Kalau minat, cuma butuh fotokopi aja 25.000, nanti Dewa kirim langsung. Ya, ini nih, udah setebal ini nih sama Dewa. Topinya aja kirim sama headsetnya, kirim sini. Sama Dewa. Topinya nggak topi? Ya mungkin itu aja. Udah, itu aja. Al-Isra 28750. Katakanlah Muhammad. Jadilah. Besarkan lagi Bang Juma, besarkan. 28750 maksudmu apa? Ayat 2850 gitu. Mana ada ayat sebegitu? Maksudnya ini orang apa kenapa dia? Apanya yang bisul? Ginjal. Ya, pantatnya. Empedunya yang bisul. Oh, otaknya. Otaknya yang bisulan. Ditanya Al-Qur'annya menipu kalian. Apamu yang bisul? Otak. Otak mulai Juma demi uang kau gini. Islam aja kau apakan? Mampus. Kok banyak yang sakit hati ya? Aduh, parah, atit. Apa tadi? Kenapa dia? Apa urusannya ke sini? Ada yang punya utang sama dia? Enggak. Surah Al-Isra 2870 buset, panjang banget itu. nyebut anu aja udah salah. Al-Isra 2850. Perasaan Al-Isra ayatnya sampai berapa? Kok sampai 2000-an? Aduh, tadi goplak. Bener-bener. Aduh. Al-Isra itu total ayatnya 111 doang. Masa sampai 2850 sih, gimana sih? Oh, nambahnya banyak banget ya. 111 ayat kalau nggak salah itu. Oten kelasannya gini semua ya. Bang Juma istirahat lah. Biar Dewa yang ngeladenin kalau ada Oten. Dewa belum makan rohani dari pagi soalnya ini. Apa? Ruth, pendeta Ruth. Kalian Bebas, bukan manusia-manusia rohani. Ya, bahasanya bahasa cuplis. Bahasa tadi penipu. Bang, ada yang ini ya. Ada yang nyinggung soal siapa tadi? The Truth itu ya, The Truth. Yang mengaku dia itu Muslim. Dia itu memang Muslim. Dia itu seorang al-mukarom. Cuma al-muka rombeng. Mukanya yang rombeng. Jadi dia benar al-mukarom, cuma al-muka rombeng. Mukanya yang rombeng ya, gitu. Jadi dia benar. Ya, Lestari, silakan. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini langsung aja saya mau tanya, kenapa? Agama dulu Bang, sebutin Bang. Oh, ya nama saya Rahmat Belasa.
Ini cuma saya mau tanya, kenapa Injil Barnabas tuh orang Kristen nggak menganggap itu atau dianggap sesat? Itu aja, Bang. Ya karena sudah diajarin oleh Paulus dalam surat Galatia 5 ya, bahwa meskipun Galatia 1 ya, Galatia 1 apa Galatia 5 itu meskipun malaikat-malaikat atau beribu bapa yang mengajarin engkau kemudian Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Gitu. Padahal kan Barnabas kan murid kesayangannya Nabi Isa ya, Bang ya, kalau nggak salah itu. Bukan, Bang, bukan. Kalau di dalam kitab mereka itu nggak ada tertulis, nggak ada. Oh iya. Yang kesayangan itu sangat boleh jadi Filipus. Ya, karena Filipus yang dipanggil kemudian untuk menemani memberitakan Injil di Galilea. Galatia 1 nomor 6 itu. Ya. Beda lagi murid yang dikasihi ya Gurunda. Terima kasih Bang. Kalau begitu, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu si Win naik tadi ngehujat ya si Win ya, Bang Ardi. Nggak usah lah, ngapain orang kayak gitu, nggak jelas. Tadi kan sudah dibilang penipu, dia pernah diskusi sama Dewa ngaku Muslim, tapi ternyata dia itu adalah Kristen. Penipu dia, nggak usah dinaikin orang kayak gitu. Islam nggak butuh orang kayak dia, nggak butuh. Naikin yang lain aja, yang agak berbobot. Memang ada. Izin sedikit bertanya Gurunda, mengisi karena Oten belum ada. Di dalam Bible tertuliskan, kemudian murid yang dikasihi Yesus bersandar di dadanya. Ini siapa nih murid yang dikasihi? Ini pertanyaan saya kok jadi dibalik ke saya ini. Iya. Bunda Rahma aneh, ngadi-ngadi Bunda Rahma ini. Menurut Oten itu Yohanes. Masa laki-laki bersandar ke dada Yesus ya? Menurut Bom Maria. Batal lah pertanyaan gue kalau begitu. Ini ada Bang Saragi. Ya kalau kita lihat Maria Magdalena. Selamat pagi Bang Saragi. Bang Saragi. Saragi. Iya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berisik banget Bang. Itu noise banget Bang. Kalau Bombo mengatakan itu Maria Magdalena benar, karena di Yohanes 19 ayat 25 itu kan Maria Magdalena di situ. Setuju Pak De. Ya, Maria Magdalena memang. Itu nanti bisa kita cek di Injil Maria itu. Di Injil Maria itu sempat terjadi pertengkaran antara Matius dan Maria Magdalena karena dia tidak setuju Maria Magdalena ini dijadikan penyampai firman penerus Yesus begitu. Makanya di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang dikasihi dan yang telah dialah murid yang dikasihi dan yang bersaksi tentang semuanya ini kita tahu bahwa dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tidak mungkin itu Yohanes, tapi itu adalah Maria Magdalena itu. Penutupan Yohanes ya, dialah murid. Betul. Dialah murid yang dikasihi yang telah menuliskannya ini kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu Maria Magdalena. Ya. Berarti betul tuh Pak yang menciumi kaki Yesus ketika diguyur minyak kan, diciumi kakinya tuh Maria Magdalena. Betul. Nyambung. Izin guru-guru saya sekalian, berhubung ini kayaknya banyak yang bertahan di sini muslimnya, saya izin turun aja karena untuk memberikan slot Oten barangkali kalau sendirian nggak berani. Izin turun ya, guru-guru saya sekalian. Biar mau ada turun kemana? Biar ada slot untuk Oten. Udah ini di sini aja, ada slot itu. Oke lah, siap. Udah jam segini. Iya. Siap guru, udah siap. Saya aja yang diturunkan, nggak apa-apa. Bang Ardi ini takut sama istrinya nih kayaknya nih.
Enggak, istriku udah tidur. Enggak, aku cuman barangkali Oten nggak berani sendirian naik gitu loh. Ini malam Jumat masalahnya nih. Iya, siap. Kalian bisa kualat. Bang Rey. Izin pamit ya, Bang Juma. Semuanya Kemana Bang izin Dewa? pamit. Dia baru Dewa ingat udah- kalau malam Jumat. Udah ditarik. Dia bayar menyan. Udah ditarik sama istri, ini nggak enak juga ya kan, udah janjian kita semuanya. Barusan makan telur bebek 4 sama kandang-kandangnya Bang. Mudah-mudahan bisa sampai subuh ini. Terima kasih kepada semuanya. Dewa izin pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh suami di proyek. Ini Gak netizen nanya, daripada gak nanya, proyek sendiri. Gak nanya. Itu netizen pada julid tuh. Suami di proyek daripada aku bingung sendiri. Lebih baik aku denger ini kan diskusi, tambah ilmu. Kalian tuh. Dodi Hendra, assalamualaikum, selamat malam, Kristi Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rama. Ya, Bang, Abang Juma silakan. dan abang-abangku sekalian. Bang Dewa baru turun ya. Saya mau nanya ini, Abang Bibel berjalan atau abang-abangku yang lain? Abang Bibel tadi bilang ada Injil Maria. Jadi saya pengen tahu ini, pengen belajar juga. Injil itu ada berapa macam, Bang? 215 Bang. Buset. Yang di kanon itu 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi sesungguhnya ada 215. Ada Injil Maria, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Barnabas, dan masih banyak yang lain lagi. Oh, jadi yang rata-rata dipakai Oten itu Injil apa biasanya, Bang? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh gitu ya. Berarti dalam satu Bible gitu ya, Bang ya? Iya, dalam satu Bible itu kalau yang Protestan ada 66 kitab, kalau Katolik ada 72 kitab. Jadi kalau boleh kita katakan Bible itu seperti perpustakaan kecil, kumpulan buku-buku, makanya disebut Biblos. Kumpulan buku-buku. Orang Indonesia, Kristen Indonesia yang goblok-goblok, Biblos diganti Alkitab. Padahal Alkitab itu artinya sebuah buku. Mana nyambungnya sebuah buku dari kumpulan buku-buku menjadi sebuah buku? Nggak nyambung. Kalau mau ke Arab-Araban jangan pakai Alkitab, tapi kutubun, buku-buku. Wah, baru cocok itu. Iya, Bang. Dikit lagi saya bertanya nih, Bang nih. Ya. Kalau mau baca-baca Bible itu, Bang, di aplikasinya, aplikasi apa yang bagus, Bang? Sama aja sih, Bang. Kalau masalah aplikasi ke Bang Ardi itu, Bang Ardi jago aplikasi itu. Bang Ardi, mohon dijawab, Bang Ardi. Kadang-kadang aku kesal nengok apa itu Oten-Oten itu, pingin jawab juga. Kasih sih tergantung kebutuhannya untuk apa. Untuk perbandingan ya banyak sih kalau untuk perbandingan. Alkitab Sabda itu untuk perbandingan juga boleh. Alkitab Sabda. Bible Hub itu juga bisa. Bentar bang, aku catat bang. Blue Letter Bible itu juga bisa untuk mencari leksikonnya, sama aja di itu juga Alkitab Sabda juga ada juga. Cuman kalau mau penjelasan agak jujur ya di Bible Hub sama Blue Letter Bible itu agak jujur tuh, ada penjelasannya itu. Ya, yang jujur itu yang Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Bukan Bunda Rahma Bible ya. Blue Letter Bible, bukan Bunda Rahma Bible. Bukan Bible berjalan intinya. Iya, oke. Abang Zuma, Abang Blender, Abang apa semuanya deh. Bang Ardiansa, Bunda Rahma, pokoknya semua tanpa terkecuali sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih infonya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Itu di bawah tadi ada yang nanya, kenapa Islam pakai toa? Karena oten kupingnya budek. Tiap hari dikatakan tiada Tuhan selain Allah, masih juga nyembah anak orang. Selagi Anda itu masih nyembah anak orang, tetap aja kita pakai toa supaya kupingmu itu dikoloin itu. Kalau dia pakai toa, Pak D, baca ayat. Bentar, Bunda Rahma. Bentar ya. Pri, malam Pri, sehat Pri? Sehat. Sehat. Udah minum bodrek? Sudah. Oh, udah minum bodrek. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Anda Kristen apa Oten? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya Gurunda katanya. Kristen iya, Oten iya. Wah, diborong sama dia. Dua hakikat rupanya, weh. Saya tanya, ada dua pertanyaan. Sedikit Pri. Sedikit Pri, menyambung sedikit Pak D. Pri, sedikit Pri, izin Pri. Biarin Bunda Rahma, jangan dipotong dulu, biarin. Bunda Rama ini 1 menit host. mau keroyokan Bunda Rama. Kalau mereka pakai toa, kemudian ayat-ayat porno dibaca, kan kaget orang-orang. Makanya kalian tuh nggak boleh pakai toa. Banyak data porno, oke? Parno, lanjut. Silakan Pri. Oke, makasih Bunda Rama. Bunda Rama sehat. Sehat Bang. Lanjut. Nah, saya ada dua pertanyaan untuk Bang Juma. Itu yang pertama, hadis Ahmad nomor 16245. Terus di surah Maryam kalau nggak salah 83. Silakan. Lu berfirman dalam hati, lu bertanya dalam hati, Win, Pri. Bertanya kok dalam hati. Saya bertanya tentang ayat tadi. Dibaca bang. Kita bukan penghafal hadis bang. Ya bukan penghafal hadis, ini sudah di surat Maryam aja. Ya dibaca silakan. Apa yang dipermasalahkan? Itu maksudnya surat Maryam 71 kali Pak De. Maryam 71. Bukan 83. Oh 83. Maryam ya, 83 ya. Berarti nggak hafal. Saya itu ingin apa yang kamu permasalahkan dari ayat itu, bukan masalah hafal nggak hafal. Coba dibaca dulu. Alam taro anna arsalna sayatina alal kafirina ta'udzuhum azza. Apa yang dipermasalahkan? Baca artinya. Dibaca artinya. Ya udah dibaca. Kamu kan tanya Quran. Iya kan, saya tanyakan kepada Bapak. Bapak kan wajib menjawab. Maksud saya tanya kepada orang lain. Iya, emang kenapa? Ayat itu kenapa, Bang? Ya, jadi di sana Allah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir, ya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah lakukan itu? Karena orang kafirnya bandel bang, sudah diberi peringatan tetap saja tidak mau beriman, makanya Allah sesatkan sekalian. Ya, saya bertanya kenapa dia mengirim setan. Ya kan udah saya jawab, karena orang kafirnya itu bandel. Sudah diberi peringatan siang malam tetap saja nyembah anak orang, makanya Allah sesatkan sekalian. Emang kenapa? Musuh Allah itu siapa?
Musuh Allah. Musuh Allah itu orang kafir itu musuh Allah itu. Setan bukan. Setan teman Allah apa gimana sih? Setan itu bukan teman Allah. Dari ayat mana setan teman Allah? Iya, setan musuh Allah. Yang setan teman Allah itu di kitab Anda, itu baru setan teman Tuhan Anda. Di dalam satu benar. Di dalam 1 Samuel, nih saya bacakannya. Ini baru nih, Tuhanmu temannya setan. Nih saya bacakan. Jadi saya harus ada ayat. Nah, bentar dulu. Kan tadi Anda bertanya, apakah Allah itu kawannya setan? Tidak, saya bilang yang kawannya setan itu Tuhanmu. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Nah, ini Tuhanmu kawannya setan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini berarti Tuhanmu kawannya setan, karena setan itu termasuk roh Tuhan Anda. Oke? Saya bertanya biar saya punya Iya, sudah saya jawab. Anda tadi kan bertanya, apakah Allah itu temannya setan? Tidak. Yang temannya setan itu Tuhanmu. Mana? 1 Samuel 16 dan 14. Nah kan? Berarti Bapak tidak jeli dalam meneliti pertanyaan saya. Lah, Anda tadi tanya apa? Anda kan tadi tanya apakah Allah itu kawannya setan? Musuhnya Allah itu siapa? Orang kafir. Orang kafir. Nah, itu saya bilang, berarti setan itu bukan musuhnya Allah. Loh, siapa bilang? Siapa bilang? Orang kafir itu manusia apa bukan? Manusia. Lantas kenapa Allah musuh sama manusia? Karena orang kafir buat makar dia itu menentang, durhaka kepada Allah. Nah gitu, makanya jadi musuhnya dia. Soalnya saya itu bentar, itu tadi kok nggak kamu komentari bahwa Tuhanmu itu kawannya setan, kenapa Anda nggak berani komentar? Saya kan lagi belajar ini. Ada mengatakan Allah temannya setan, ternyata Tuhannya sendiri yang temannya setan. Gimana sih? Saya kan belajar, Pak. Saya masuk, kalau saya bertanya tentang kitab saya masuk ke room Kristen. Saya nggak perlu masuk sini. Sayangnya belum ada orang Kristen yang hafalan Bibelnya melebihi saya sih. Oh gitu ya. Oh iya, makanya nama saya Bibel Berjalan. Kapan Bapak bisa diskusi sama saya nanti? Open camp boleh? Boleh open camp. Tapi kalau ngajak diskusi sama saya, Anda harus open camp, berani? Iya, berani. Tidak boleh buka Bibel. Saya tidak boleh buka HP. Tapi Anda harus hafal Bibel, berani? Bang Suma, tapi Bapak nyerocos. Udah ini Bang Andi, ini sudah tarik perak ini Bang Andi ini. Kalau ini orang ini ngomong, Pak Desugi ngomong, dia ngomong. Gimana sekarang gini kalau mau diskusi sama gua aja? Ayo, topik apa? Tentuin topik. Topik apa? Yang kau kuasai. Sama Bang Andi enggak. Yang kau kuasai apa? Saya sama Bang Suma aja. Udah lu mau pansos lu, rantai perak lu, udah di bawah aja lu, nyambung lu. Gua udah ngomong ya, kalau gua ngomong itu, lu nggak dengerin gue, langsung gua kick pakai kaki gua, bener. Dari tadi gua sabar ya. Lagi pansos dia rantai perak. Udah Bunda Rahma nggak usah ditunjukin, nggak bakal diterima. Nggak usah Bunda Rahma, orang kayak gini mah. Mending Bunda Rahma sekarang. Lalu, mending Bunda Rahma, ini dulu skincare dulu Bunda. Udah lama ini. Tadi kan ada ayatnya tadi disampaikan Pak G. Udah. Oke, saudara-saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang 4.000 kaya, Masya Allah banyak kali pula. Kita akan promosikan dulu skincare ya. Izin ya, di sela waktu ini, sela-sela diskusi ini kita membahas terus. Nah, silakan teman-teman saudaraku yang baik hati, silakan diorder ya skincare, produk kecantikan yang diproduksi oleh Gurunda Bang Zuma ya. Beliau ownernya. Produk skincare ini sudah BPOM, terbuat dari bahan-bahan alami. Ya, terbuat dari bahan-bahan alami, dan produk ini
Produk kecantikan ini terdiri dari 4 item ya. Sabun, toner, serum, dan krimnya. Jadi khasiatnya ini ya membersihkan muka, kemudian mencerahkan muka, memutihkan ya, memuluskan. Jadi muka-muka yang kusam itu silahkan. Udah banyak testimoni. Udah banyak testimoni ya. Aku spill ya. Mana dong? Pancam disepil. Bentar. Oh, aku lihat dulu ya. Aku buka. Jangan asumsi, harus pakai data. Ya kita tunjuk. Jadi itu ya teman-teman. Jadi 4 item itu satu paket terdiri dari 4 item. Dibanderol dengan harga 130.000 ya, di luar ongkir. Kalau daerah Sulawesi Selatan itu sampai Sulawesi Barat, pokoknya daerah Sulawesi itu paling 20.000 ongkirnya ya, saudara ya. Kalau daerah Jakarta itu 40, kalau daerah Sumatera 40. Ya, jadi silahkan diorder ya. Oh ini nih. Nah, aduh, jadi mejaku nih. Jadi ini sabunnya ya, ini tonernya, ini serumnya, ini krimnya. Jadi 4 ini dengan harga satu paket 4 ya, dengan harga 130.000 ya. Ini sudah BPOM ya, dan bahan-bahannya itu alami, harum, tidak melengket ya, tidak kayak ya produk-produk yang biasa. Ini pernah pakai PONS, nah mirip itu, harum dan tidak melengket karena bahannya alami. Oke teman-teman, silahkan diorder. Dan perlu saudara-saudaraku ketahui bahwa sebagian dari hasil penjualan ini diberikan atau didonasikan kepada API ya, untuk menguatkan API ya, organisasi kita ini, supaya membesarkan API, supaya API itu bisa berdiri dengan kaki sendiri, tidak tergantung lagi kepada saudara-saudara yang kami sering minta donasi ya. Mohon maaf ya teman-teman, kadang merepotkan kalau ada acara-acara di API. Dan tentu untuk kepentingan mualaf-mualaf kita ya teman-teman ya, saudaraku ya. Jadi tolong dibantu karena ini untuk Bunda Rahma. Cara ordernya gimana Bunda Rahma? Oke, baik. Cara ordernya masuk ke akun adik kita ya, Hananda kita, Sadli atau sahabat Bang Zuma. Terus ada di sana nomor WA ownernya atau nomor WA adminnya. Itu Bang Sadli. Boleh atau juga hubungi DM saya, ke aku, bisa. Hubungi saya bisa. ke Bang Handi, ke Bang Ardi, siapapun ya API ya, nanti kan kita akan teruskan ke adminnya. Oke saudaraku ya, silakan. Hotel-hotel jangan panas. Orang Islam itu harus pandai berbisnis loh. Dan saudaraku yang ingin jadi reseller, ingin jadi distributor, silakan ya. Tentu ada potongan harga-harga ya. Potongan harga. Minimal resellernya itu ambil 10 ya. Di atasnya boleh minimal 10, baru bisa diberi harga diskon. Oke, gitu aja saudaraku ya. Silahkan ya untuk supaya apa ya, ekonomi Islam itu kuat. Kita jangan mau hidup kere ya. Ini bisa kalau kita besarkan ini saudaraku ya. Kita perkenalkan di seluruh Indonesia saja ini, Masya Allah. Masya Allah ya. Ayo kita apa ya, membesarkan skincare ini ya, supaya Kingcare. Kalau kata Gurunda, kingcare. Supaya ekonomi umat kuat. Ya, saudaraku ya. Lebih baik kita pakai ini karena ini alami ya. Yang sudah terlanjur pakai skincare yang lain tuh ya istirahatkan dulu seminggu ya saudaraku, baru pakai ini. Yang belum pakai langsung insyaallah bersih, cerah, kemudian lama-kelamaan putih. Yakin ya anak saya make. Silakan teman-temanku ya. Oke, terima kasih ya. Semoga saudaraku mengorder ya. Semoga bermanfaat. Oke, silakan host. Jadi gini loh ya, membeli produk API ini, ya di samping Anda dapat barangnya, dapat amalnya. Apa itu sebagian dari keuntungannya ini masuk ke kas API untuk dipakai perjuangan kita semua. Gitu ya. Sebenarnya dijual di luar sana banyak yang dijual. Tapi apa salahnya sambil membeli dapat barangnya ya dapat pahalanya. Inilah
yang dimaksud dengan bisnis syariah. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan yang membeli ini rezekinya diperbanyak, dilipat gandakan segala usahanya, dimudahkan dan bermanfaat, bisa bikin glowing, glowing ya wajah, glowing gitu ya. Saya kemarin pakai saya keluar rumah, saya nggak ditandain orang, dikira siapa gitu loh. Saya open cam ya, lihat dulu nih wajah gue nih, bus kinclong bener gitu loh. Saya kembali muda kayak 17 tahun waktu zaman dulu. Mantap. Dan jangan lupa support juga besok teman-teman kita yang mau berangkat ke Bandung untuk itu. Mudah-mudahan sukses ya, tidak berlete-lete lagi. Semoga nanti di bulan September debat terbuka antara API dan beberapa pendeta di Bandung tanggal 16 September mendatang. Kalau ini skincare ini udah terkenal seluruh Indonesia, udah viral ya, udah pada pakai semua ya, ibu-ibu, adik-adik kita cewek-cewek ya. Insya Allah. API tuh kata Bang Zuma enggak ini lagi kalau ada kegiatan. Ya. Jadi kalau ingin ya kalau Bunda yang ingin memesan ya bisa langsung ke Komal itu ya, bio sahabat Bang Juma, nanti diklik itu, di situ ada nomor teleponnya Dek Sandi. Kalau lagi males yang tahu nomor aku ya tak kasih nomornya Dek Sandi langsung. Terima kasih yang telah membeli produk ini. Namanya saudaraku ada yang bertanya, namanya Skincare Design. Mbak Mila Skincare Design ya namanya. Nih. Ini serumnya ini bagus. Ya, saya sapa dulu ya. Ada Gumarpus sama Steve. Selamat pagi, Gumarpus, Steve. Gumarpus. Nggak ada suara dia. Steve, silakan Steve. Katanya Allah Islam berkuasa. Kok pemimpin Hamas mati? Kok Palestina mati? Buktikan dong kuasa Allahmu itu di mana? Oke, saya buktikan ya. Kalau Allah tidak memberi rahmat dan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua, Indonesia tidak akan bakal merdeka, mengusir penjajah. Semalam Ismail Haniyeh mati. Semalam saya kalau ngomong diganggu langsung saya kick. Ini perempuan Samaria berkeliaran malam-malam nih. Si Rasmi itu Bang Andi, namanya ganti jadi Steve. Iya, perempuan Samaria. Coba buyutannya Pak D, mana Pak D? Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 saja di situ tertulis berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka, mengusir penjajah yang membawa Bible. Jadi kalau ada orang Indonesia ya tidak menyukai ya sembahan umat Islam, ya keluar Indonesia lah. Karena Bible-mu itu nggak ada apa-apanya. Itulah yang diusir oleh para pejuang-pejuang kita. Indonesia merdeka berkat adanya Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian menurunkan ayat suci Al-Qur'an ke Nabi Muhammad, terus sampai ke Indonesia dipakai untuk landasan berjuang. Akidah di sana bermain, mengusir para kafir-kafir yang merusak, memporak-porandakan Nusantara waktu itu. Belanda yang membawa Bible 350 tahun coy, bayangkan itu. Itu ya, kalau nggak suka keluar dari Indonesia aja udah. Jangan bernapas di Republik ini. Kalau nggak suka sembahan umat Islam, tuh. Karena tidak ada di situ berkat rahmat Yesus, kagak ada. Jadi Tuhan yang kau sembah itu nggak memberikan rahmat kepada Republik ini. Karena apa? Yang kau sembah itu memang bukan Tuhan. Tuhan buatan yang dibuat oleh Romawi. Nah, kalau ingin meninggikan itu, menyembah itu, ya keluar dari Indonesia saja. Kalau nggak suka sembahan umat Islam.
bergabung dengan Romawi, Burundi masih membutuhkan Anda. Kira-kira begitu. Baik, ini ada A. A, selamat pagi A. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Muslim Bang? Muslim. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bang? Pengen nanya. Ya silakan, nanya apa? Mau nanya. Kenapa Abu Bakar nggak ada binnya gitu loh? Hah? Abu Bakar nggak ada binnya. Abu Bakar nggak ada binnya? Aku nggak tahu, itu nggak bisa jawab aku. Karena aku bukan keluarganya. Ini kalau Umar bin Khattab kan ada binnya, bin Khattab. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Abu Bakar Asy-Siddiq kan? Iya. Kenapa nggak ada binnya? Ya jangan tanya saya dong. Loh. Anda Muslim ya? Muslim. Oh, iya. Saya nggak tahu Bang, saya nggak bisa menjawab. Abu Bakar nggak ada binnya. Karena memang jelas di situ Abu Bakar Asy-Siddiq adalah ada binnya. Ada binnya. Saya ntar dulu. Nama asli Abu Bakar Asy-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Galib al-Quraisy at-Tamimi. Ada binnya Bang. Tadi ya mau maaf dari awal ya. Ada. Saya ulang nih dengerin. Nama asli dari Abu Bakar Asy-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad dan seterusnya. Ada binnya Bang. Oh ada. Maaf tadi saya kira Anda oten, jadi saya mainkan. Kalau Anda Muslim saya jawab. Ya udah. Kira-kira begitu. Terima kasih jawabannya. Selama ini saya mikir aja gitu, kok nggak ada binnya gitu. Ada Bang. Abu Bakar itu kan hanya diberikan gelar. Seperti dengan ada di Indonesia siapa wali-wali itu ya, Wali Songo. Ya gitu ya, itu hanya nama aslinya itu Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Yes sir. Ya. Terima kasih. Udah itu doang mananya. Ya itu yang saya pernah pelajari Bang. Ya terima kasih, saya turun deh. Ya sama-sama Bang. Udah dapat jawabannya. Ya. Saya kira tadi Anda Kristen, jadi saya cuman kalau Kristen itu malas gue ya, serius Bang. Kalau Anda Muslim ya saya serius. Saya Muslim Pak. Ya Bang, makasih ya Bang ya. Ya sama-sama, terima kasih. Oke. Bang Jibril naik, Bang Jibril. Bang Kores masih monitor? Masuk. Widih, astagfirullahaladzim, bailah Ini bocah tua nakal nih. Ingatan gue masih seger ya. Bener nggak tadi itu Resto? Nama asli Abu Bakar. Bukan, As-Siddiq itu artinya yang dipercaya, Ya, itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Namanya itu Abdullah bin Abu Huhafa. Nama bapaknya itu Huhafa. Itu As-Siddiq, gelar yang diberikan oleh Rasulullah, itu yang dipercaya. Nah, itu Rasulullah bergelar. Iya Bunda, yang ditanya binnya tadi Bunda. Bukan gelarnya yang ditanya, itu Bunda Abu sayang. Bakar tadi Bang Handi ya? Ya. Kalau nggak salah Abu Bakar itu lakopnya, Abu Bakar As-Siddiq itu kunyahnya kalau nggak salah. Iya betul. Suaranya jauh Bang Ardi. Oh jauh ya? Mic-nya jelek ya? Murah ya? Aku nggak pakai headset soalnya, Afan. Bang Jibril naik, Bang Jibril sini. Kita kongko. Kau ini tante Ti, kau kafir ya? Naik yuk. Udah jangan Bunda ditangkap di bawah. Jadi Abu Bakar itu adalah panggilan kehormatan. Julid sekali hatinya nih, kayak dia kafir nyamar. Panggilan kehormatan itu. Sebenarnya dari kata Al-Bakr yang berarti muda dan kuat. Jadi Abu Bakar itu panggilan kehormatan artinya apa? Muda dan kuat. Gitu. Kalau Oten bertanya males gue jawab serius, kecuali dia memang benar-benar mau belajar. Tadi kan Koni sama Adel.
yang mayoritas naik sini kan cuman nggak ada apa-apanya gitu. Siapa yang mau masuk? Koni Del Papua, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Del Papua Muslim? Muslim. Muslim bang, Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Lanjut, monitor. Oh siap. Ini ada Koni, selamat pagi Koni. Katanya aku buka Google. Ya lebih baik buka Google bang daripada apa tuh namanya? Daripada ngarang. Koni. Karena juga aku udah bukunya bang. Koni, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kristen? Ya, saya terlahir dari rahim Kristen, tapi saya sudah tidak bisa lagi menamakan saya Kristen. Nah, jika saya masih layak dipanggil atau menempatkan diri saya di yang namanya agama Kristen, berarti saya menentang kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus itu sendiri, ya, Nabi Isa. Ya, pertanyaan saya Mbak kan Kristen Mbak, jadi jawabnya singkat ya. Kan saya sudah bilang tadi saya lahir dari rahim Kristen. Ya. Ini beliau ini serius. Jadi sekarang ini ibu lagi, ini bapak-bapak ibu-ibu ya? Saya ibu. Jadi sekarang ibu ini lagi sedang ingin meninggalkan Kristen karena sudah tahu apa isi Bible begitu ya? Ya, sebenarnya yang menamakan Kristen, yang sesungguhnya menamakan Kristen itu kan harusnya mengikuti apa semua sabda Kristus yang dibilang Yesus Kristus atau di Al-Quran Isa alaihissalam ya. Tetapi kenyataannya kan sekarang ini tidak gitu. Jadi saya memang dari tadi saya mengamati beberapa, saya mendengar gitu. Saya ingin join boleh ya? Terusin aja bu. Jadi semua yang masuk sini saya mengamati ada bukan semua, beberapa ya. Halo. Terusin bu. Masih mendengar saudara-saudara? Enggak, terusin aja bu. Ntar ada Bang Jibril itu. Silakan terusin bu. Saya senang ada saudara-saudara Kristen di sini. Enggak ada bu. Nanti juga akan naik kok. Terusin aja dulu. Oh gitu. Ya, saya lebih senang kalau kita diskusi sini ada saudara-saudara saya yang mengaku pengikut Kristus. Apapun nama denominasinya, selama dia Katolik, dia Protestan, dia Pentakosta, apapun itu yang menamakan pengikut Kristus itu. Sebelum kita lanjut bu, ibu menempatkan Yesua Mesia itu anaknya Bunda Maria sebagai utusan Tuhan. Sebagai Tuhan. Sebagai utusan, karena beliau mengatakan di hukum yang paling terutama itu kan jelas ya, supaya mungkin saudara-saudara saya Kristen yang lahir dari Kristen dan masih bisa dapat membaca kembali gitu dan mengimani Kristus itu yang sesungguhnya, yang hukum yang paling terutama kan jelas itu. Markus 12:29 ya. Markus 12 ayat 29 sampai 34 itu kan, dan ada juga di Matius dikatakan bahwa seluruh hukum yang berada di Alkitab yang kita imani hingga hari ini bergantung kepada kedua hukum ini. Pertama, mereka bertanya, guru bertanya kepada Yesus ya. Pak Jibril mau masuk, silakan Pak Jibril. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah kasih Pak Jibril, silakan. Boleh. Anda baru naik ini ya. Ya, lanjut Bu. Silakan Bu, silakan. Iya, itu jelas. Rabi atau guru, hukum manakah yang paling terutama? Lalu Yesus atau Isa alaihissalam menjawab, hukum yang paling terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel. Hukum yang paling terutama itu adalah sembahlah Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Ya. Yang dimaksud orang Israel gitu bukan hanya bangsa. Tapi yang dimaksud itu adalah orang yang tegar tengkuk, sombong, merasa paling pintar, ya, sehingga mengabaikan semua firman-firman Allah yang telah dikatakan oleh Kristus itu sendiri. Di Markus 29 itu sampai ayat 34 itu, sorry saya nggak baca Alkitab ya, tapi itu tertanam di lubuk hati saya karena
Pertama saya transit itu bertemu dengan beliau, itu yang beliau katakan ke saya untuk sampaikan kepada saudara-saudara saya yang mengaku pengikut Kristus, apapun nama denominasinya ya. Puluhan tahun saya mengulik ini dan tidak ada lagi yang bisa menutupi atau menyangga ayat-ayat yang saya terima. Saya sudah membuktikan itu di Alkitab yang diimani oleh semua yang pengaku Kristen, apapun nama denominasinya gitu. Memang kita nggak bisa pilih ya teman-teman. Ketika kita lahir itu kita tidak bisa pilih agama apa, begitupun ibu bapak kita nggak bisa pilih ya. Kalau bisa pilih tentu saya pilih ibu saya ratu, bapak saya raja ya nggak, atau bapak saya presiden, atau ibu saya yang atau gitu. Tapi ya anyway kita lahir, kalau saya lahir di India tentu saya juga agama setempat gitu ya. Ya Bu, sebelum lanjut ke Bang Jibril Bu, untuk mengurangi ini, boleh saya pernah dengar sedikit, boleh sedikit aja. Boleh ya. Oke, tadi jelas ini pesannya bukan untuk teman-teman yang admin di sini sih. Sebenarnya dari tadi kan saya lihat ada saudara-saudara yang di mana saya lahir gitu ya, dari rahim Kristen itu, supaya tidak muter-muter di situ ya. Itu jelas saja, saudara-saudara kembali saja. Dan pesan ini untuk juga saudara-saudara kami, ini kan sebetulnya kakak beradik ya. Ini kan kakak Udah endingnya aja Bu, endingnya biar ada komunikasi sama. Ya intinya gini, kita harus kembali kepada ketauhidan itu loh. Ketauhidan. Kita harus mengimani Nabi Muhammad itu ada di Alkitab kita. Oke? Dan di situ itu nubuatan sebelum Nabi Muhammad diutus. Yesus Kristus diutus juga. Nabi Muhammad nubuatan untuk Nabi Muhammad sudah ada. Saya tidak membela. Oke, maaf ya, silakan Bang Jibril, udah masuk ini barang, mangga. Ya? Gantian ya Bu. Iya, silakan. Bu, betul banget. Saya setuju banget dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya setuju banget dengan statement Ibu tadi bilang kita nggak bisa disalahin kalau kita lahir dalam kekafiran. Tapi salah kita total kalau kita meninggal dalam kekafiran. Kenapa? Karena Tuhan memberikan waktu kita yang sama, umur dan akal, otak untuk mencari kebenaran. Betul. Nah, jadi kalau kita contoh ya, kalau kita punya anak habis itu anak ini kita kasih Harry Potter pun kita suruh dia imanin, dia akan imani sampai dia besar, sampai dia cukup otak untuk kepalanya berkembang dan mencari kebenaran dan akhirnya dia menemukan kebenaran. Nah, kalau boleh saya itu sedikit ya, boleh siap. Lagi, ya? Boleh. Ya, kalau selama ini saya punya ilustrasi bahwa ketika waktu kita lahir memang seperti tadi itu, ibu kita mau kasih susu, kasih air Tuhan atau mau kasih air got sekalipun kita terima kan, betul? Iya, betul. Ya, karena kita belum tahu rasa. Karena itu kita dinamakan Muslim. Waktu bayi kita Muslim karena kita berserah diri. Boleh Mas, boleh saya bicara dulu, lanjutkan ya. Iya. Nah, saya kira Mas boleh kasih kesempatan saya lebih agak. Kalau saudara-saudara, saya yakin ada saudara-saudara saya yang lahir yang Kristen sampai sekarang ini ya masih tertutup mata batin ya. Dan saya tidak membela di Islam di sini atau Kristen ya. Saya sudah katakan tadi saya lahir dari situ, tapi saya mendapat pengalaman spiritual yang jelas. Guru saya tidak di guru sini, tapi saya memiliki saya mengulik ini sudah puluhan tahun dan inilah saya sedang membuat podcast ini. Nah ini sekarang ini sudah dunia ini ditentukan oleh dua kelompok ini loh. Ya, dua ini harus kembali kepada keesaan itu. Kristen terutama harus mengimani Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad di Alkitab itu tidak tertulis, dihapus, tetapi firman-firmannya nubuatan itu jelas gitu. Kalau Nabi Isa kan di Al-Quran jelas ya, ada nama beliau dan semua itu jujur di situ tertulis gitu. Bahasa bodohnya begini, kalau Nabi Muhammad tidak benar atau Islam ini tidak benar, yang mengikuti Nabi Muhammad benar ya, ngapain dia mau ada Nabi Isa punya kemuliaan ada di Al-Quran hari ini gitu. Dipromosin aja Nabi Muhammad kan begitu. Sama, ya kan? mantap. Begitu ya? Betul. Itu kan kalau Iya, logika betul. bodoh saja kan begitu ya. Kira-kira kalau Nabi Isa dengan Nabi Muhammad di apa ya sekarang seperti di kepala partai A dan kepala partai B dibenturkan, padahal dua utusan yang harus diimani bersama. Betul. Baik, secara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah gitu.
ya kan ya, pencipta gitu. Dua ini harus diimani bersama, tidak boleh mengunggulkan satu sama lain. Dua-dua ini sama gitu perannya gitu. Ya kalau saudara-saudara kita sekarang ini ya, saya dengar sudah menghina Yesus, menghina Nabi Muhammad. Aduh, saya miris aja loh, Mas. Boleh saya potong, Bu? Ya. Nah, jadi kalau ibu yang ibu sebutkan Jesus, ya, itu sebenarnya tidak sama dengan Nabi Isa. Sama. Begini. Nah, boleh saya tunjukkan, Bu? Boleh saya tunjukkan datanya? Boleh saya dulu, Bu. Gantian dulu, Bu. Boleh saya terangkan ya. Ya, ntar dulu. Boleh. Kalau saya salah bisa dikoreksi, tapi kita harus pakai data dengan firman ya, oke? Iya, saya nggak pakai firman, Bu. Makanya saya tunjukin datanya, boleh? Gantian dulu, Bu, bentar ya. Saya tunjukin datanya sedikit ya. Kenapa Nabi Isa dan Jesus tidak sama? Ini datanya dari UNESCO World Heritage. Ini dari PBB. Ini bukan Muslim yang datanya. Nih, whc.unesco.org. Ini datanya dari UNESCO atau PBB langsung. Di sini disebutkan Birthplace of Jesus, Church of the Nativity and the Pilgrimage Route Bethlehem. Ini tempat kelahiran Yesus. Tempat kelahiran Yesus itu ternyata di Goa. Nah, di sini saya translate ya. Dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen yang merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli pada tahun 339 Masehi yang dibuat oleh Saint Helena. Saint Helena ini ibunya Konstantinopel yang membentuk agama Kristen. Ya, di Goa ya. Jadi ini kalau saya tunjukin, ini ada foto-fotonya. Ini dokumennya dokumen UNESCO ya. Nah, di sini tempat lahir dia, di titik ini, di dalam Goa. Nah, ini tempat lahir dia. Nah, ini saya ambil dari Fellowship of Israel Related Ministry Firm. Ini dari situs website Israel. Ini tempat meninggalnya Yesus, tempat kuburannya, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa, bentar ya. Nah, nih, saya translate ya. Kameranya di lap dulu, Pak Jibril. Kenapa jelek ya? Enggak, apa agak-agak ini. Iya, emang kamar saya gelap, jadi. Kita pakai tangan juga Bang Ji, pakai kain. Iya, ampun. Nempel sidik jarinya. Kemudian pada abad keempat, Waalaikumsalam. Kemudian pada abad keempat, ini yang tadi saya bilang, Ibu Konstantinus Helena, sama ya orangnya, pihaknya tadi yang di sini Helena, ibu dari Konstantin. Helena datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintah untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya. Sebuah gereja umum yang bergaya Bizantinium abad keempat dibentuk di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahirnya dibuat sama Helena abad keempat, tempat meninggalnya pun dibuat sama Helena Konstantinopel abad keempat. Ada apa dengan Goa dengan Helena? Ternyata Helena ini penyembah dewa Zeus sebelumnya. Zeus itu dilahirkan memang di dalam goa. Jadi sebelum Helena menuhankan Yesus di abad keempat, bukan abad 1 ya. Di abad keempat dia memang menuhankan Yesus. Habis itu kita ke kitab suci, Ibu. Kalau kita tulis Oldest New Testament Manuscript, Perjanjian Baru manuskrip tertua. Di sini ada tulisan Sinaiticus. Kita langsung ke Sinaiticusnya. Ini Sinaiticus, nih Ibu bisa lihat Codex Sinaiticus.org. Di sini, ini terakhir ya Bu ya, sebelum Ibu bisa respon. Codex Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal berarti nggak ada yang lebih awal daripada ini ya. Abad keempat. Jadi tempat lahirnya dibuat sama Helena, tempat meninggalnya dibuat sama Helena, kitab sucinya dikeluarin Helena abad keempat, bahasa Yunani yang notabene-nya sama-sama
Jadi cuma agamanya doang yang berbeda, dari Zeus jadi Yesus. Itu aja sih. Jadi kalau mau di apa namanya, di samawikan, di abrahamikan, ya betul Ibu yang tadi Ibu bilang, masih ada kebenaran di situ tapi sedikit. Itu sih, Bu. Silakan Bu kalau mau direspon. Bu Koni, dibuka mute-nya Bu. Ibu Koni, silakan Bu dibuka mute-nya Bu. Direspon Bu. Oh ya, ini saya soalnya gaptek ya. Saya sedang di luar kota. Saya sebetulnya waktu saya sangat sempit karena saya di luar kota. Saya ngaku. Ini bisa lihat saya? Ya, silakan Bu, open cam Bu. Saya kenal Ibu kok, suaranya saya kenal Bu. Saya gedein tuh. Kalau kenal saya berarti Anda tahu apa yang saya bawa. Tugas saya apa? Tahu. Ya, jadi tolong jelaskan ke teman-teman boleh ya. Ya nggak perlu itu Bu, mending Ibu ini aja nggak apa-apa open cam. Kita nggak usah nyepil itu Bu, saya udah tahu. Ya, oke. Jadi di sini lebih baik kita mengajak saudara-saudara untuk membaca, karena kalau Nabi Isa di Al-Quran itu sudah jelas gitu ya. Tetapi kalau Nabi Muhammad itu namanya tidak ada di Alkitab, tetapi nubuatan tentang beliau itu jelas. Saya ditunjukkan langsung oleh Yesus Kristus ketika saya di Trans 6 hari 6 malam ya. Ini saya cerita sedikit singkat aja. Saya di sini tidak apalagi ria menyombongkan atau apa ya. Saya tidak sama sekali. Di sini saya karena tadi saya terpanggil, walaupun waktu saya sebetulnya saya nggak ada waktu, bukannya saya sok sibuk ya, tapi saya di sini sudah terpanggil agak miris, sangat miris gitu, karena dalam ketidaktahuan gitu ya orang-orang kekristenan ini gitu, dan dengan ketidaktahuan kebodohan mereka mau ditipu ya. Sehingga saudara-saudara kita di sini yang sesungguhnya tahu kebenaran yang sesungguhnya terpancing juga sampai menghina Isa alaihissalam. Yesus kan sayang aja gitu loh. Semestinya anda menjelaskan ke saudara-saudara mereka, karena mereka dalam kebodohan itu gitu, ketidaktahuan gitu. Seperti saya bilang, ketika kecil dikasih makan apapun, dikasih minum susu ibu atau susu air tajir atau air got sekalipun, pakaian pun begitu, dikasih pakaian monyet pun atau pakaian baju meong pun, dia tidak bisa bilang, kita tidak bisa saya nggak mau nih, nggak cocok buat aku, nggak kan. Nah tapi sekarang kita sudah dewasa, marilah kita temukan itu kebenaran yang hakiki itu. Lepaskan ego gitu, lepaskan pakaian-pakaian yang sudah terlanjur dikenakan oleh pendahulu-pendahulu kita gitu. Marilah dengan kerendahan hati, dengan kasih gitu, dengan keikhlasan gitu, saling memberi pengetahuan, mengedukasikan kebenaran yang bentar Bu, jadi Ibu nggak ada niat untuk menanggapi Bang Jibril tadi ya Bu? Enggak. Ya, yang akurasinya dapat dipertahankan, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kalau saya bicara, ayat-ayat ini mewakili Kristus, jadi tidak ada yang bisa kalau ini aja deh, Bu. Menurut Ibu nama asli anaknya Bunda Maria siapa sih? Pak, kalau Bapak hanya berkutit di sini, mereka tidak akan terbuka gitu. Lebih baik kita masih berdoa ya, supaya tidak ada keangkuhan di sini, supaya Roh Allah betul-betul ada di sini. Tidak ada keangkuhan yang ingin merasa paling pintar gitu loh. Anaknya Maria ada berapa Bu? Anaknya Maria ada berapa Bu? Anaknya Bunda Maria itu hanya pertama ya, hanya satu, saya nggak tahu sebelumnya. Bapaknya hanya satu. siapa Bu? Bapaknya? Ini yang nanya siapa sih? Bu. Bapaknya siapa? Yang nanya Kristen ini ya Ibu ya? Muslim apa? Kristen? Ibu apa ini? Saya terserah mau Muslim atau Kristen yang bertanya di sini. Saya akan jawab apa yang saya tahu dan saya dapat buktikan itu. Nggak mau jawab dia. Anaknya Maria siapa nggak mau jawab? Ngomongnya ngawur. Yesus Kristus kok ngawur? Anda yang ngawur. Mungkin. Anaknya ada berapa? Satu ya? Bapaknya siapa Bu? Bapaknya? Yang saya tahu satu. Bapaknya Roh Kudus. Tapi Bapaknya siapa? Kenapa bapaknya cuma punya anak satu Bu? Mandul?
Waduh si ibu perlu ini dulu bu. Zikir dulu bu, zikir dulu. Yang tobat sampean bukan. Ibu zikir dulu bu. Jangan itu bagus itu. Ibu zikir dulu bu. Itu Bang Jibril dulu nih Bang Jibril. Kasar banget, kasar banget. Nanti jadi framingnya Muslim kasar seperti itu, jangan. Semangatnya bagus, tinggal diarahkan. Buset gede banget seorang res. Bang Kores suaranya keras. Nanti Mbak Lea naik lagi Mbak Lea. Nanti ibu nanti saudara-saudara Kristen saya Koni ini misionaris kayaknya. Enggak, sabar-sabar. Biar Bang Jibril yang hadapi, paham dia Bang Jibril ini. Saya khawatir teman-teman yang sudah termakan stigma bahwa kekerasan Islam itu kekerasan dibuktikan di sini. Sebenarnya Islam kan, itu udah membawa kan? apa? Enggak, iya. Jadi poinnya apa? Jadi poin. Iya, Ya, jadi poinnya gimana sih Bu? Rahmatan alamin itu juga Kristen Iya. harus tahu. Itu sama dengan Yesus yang Yesus bawa. Kita mau baca Enggak, tentang justru Yesus berbicara apa? Yesus Masih bawa banyak. pedang Bu. Enggak, tapi Masih poinnya apa Nggak sih? sama Dari Bu. tadi. Aduh, ngapain didengar? Diskusi Gini, aja. Iya kita diskusi tapi pakai ayat supaya jangan emosi, jangan juga merasa paling pintar. Saya bodoh tapi saya menyampaikan ini Wah, kita saya sama-sama. paling botol di sini Bu. Tapi poin Ibu justru saya yang paling botol. Saya nggak paham nih poin Ibu dari tadi ngomongnya. Coba Oh, nggak kasih paham. tahu saya Bu. Poinnya apa sih? Yang saya ngomong tadi hukum yang paling terutama itu yang di seluruh Alkitab itu semua hukum yang Yang ditulis di abad 4 tadi ya? Oke, siap. Oke. Bergantung, tunggu. Tadi Anda berbicara tentang apa yang tertulis yang semua bisa baca. Yang saya Iya, mau katakan ini yang tidak tertulis di buku manapun boleh Anda cek ya. Gitu. Dan itu ada kolerasinya ya. Saya sebetulnya bukan tempatnya juga, saya juga nggak ada waktu. Cuma saya tadi saya lagi di luar kota tapi saya mendengar dari tadi kok apa orang Kristen juga nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Jadi juga udah saling menghina padahal dua utusan ini harus diimani bersama gitu. Oke. Gitu kan? Ya, Ibu mengimani Nabi Muhammad SAW. tentu harus karena itu perintah Yesus. Itu Perintah Yesus mengimani Nabi Muhammad. harus. Di mana tuh Bu? Di mana? tuh? Oh, Anda bisa di kisah para Rasul 3 bisa baca di situ. Kisah para Rasul kan bukan Yesus yang nulis Bu. Kisah para Rasul kan Lukas yang nulis Bu. Boleh nggak baca? Jangan menghentikan. Kisah para Rasul? Boleh baca? Iya. Kisah para Rasul berapa? Kisah para Rasul 3. 3 nomor? Iya. Sebetulnya tentang nubuatan Nabi Muhammad itu ada di ayat 22, tetapi Anda boleh baca di ayat pertama. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah membangkitkan bagimu seorang nabi dan dari antara saudara-saudaramu sama seperti Iya. aku, dengarkan dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi menurut Ibu, jadi menurut Ibu itu untuk Nabi Muhammad. Iya, betul. Boleh saya terangkan ini? Oke. Boleh saya terangkan ini? Ya. Ya, udah jelas sih itu, tapi Kenapa? Boleh saya terangkan ini? iya udah jelas itu, tapi Ya, jelaskan itu ya. Kenapa dibilang dengarkanlah dia yang akan dikatakan karena waktu itu Nabi Muhammad belum diutus. Oke. Nah, ketika itu 600 tahun kurang kemudian baru Nabi Muhammad diutus. Nah, ini nubuatan kepada Nabi Musa. Okay? Diulangi lagi oleh Petrus. Petrus itu siapa? Petrus itu adalah murid kesayangan Yesus Kristus itu Islam dari awal sampai akhir, sampai beliau naik ya. Jadi ini diulangi lagi. Kalau dulu itu Jadi Ibu kalau mengimani Rasulullah Muhammad, kenapa Ibu nggak syahadat aja Bu? Emang Anda tahu saya syahadat atau enggak? Iya, kan Ibu tadi masih bilang Ibu mantan Kristen tapi belum. Anda bersyahadat kan masih kepada manusia. Enggak sih, saya bersyahadat untuk diri sendiri sih. Saya berikrar. Syahadat itu kita berikrar dengan diri sendiri, dengan bukan dengan semua manusia. orang itu lahir sudah bersyahadat, harus. Iya makanya tadi yang saya bilang Bang kita Jibril, lahir Bang Jibril, Muslim. sedikit Bang Jibril. Iya. Ibu kenal orang ini nggak Bu? Ibu kenal nggak? Siapa? Anda kenal dia siapa? Saya kenal ini penyanyi gereja. Saya nggak pernah nyanyi di gereja. Oh ya udah Bu, Ibu kan ketua misionaris di sini ya, di gereja ini. Lanjut aja Bang Jibril. Apa? Hah? Kamu pikir saya penipu kayak yang lain-lain berpura-pura munafik? Saya bukan itu. Saya bukan itu ya, maaf ya. Saya bukan. Iya, itu. jadi gimana Bu? Saya bukan itu.
Ya, saya tidak cari uang, tidak cari nama, saya hanya membawa pesan apa yang harus saya bawa. Iya, makanya tadi kan pesannya Ibu kan nubuatan Nabi Muhammad di Biblos. Ibu barusan bilang di Kisah Para Rasul 3:22-23. Iya. Nah, yang Coba saya tanya, baca. Ibu udah mengimani Nabi Muhammad, kenapa nggak syahadat aja? Apakah Ibu udah syahadat? Tentu kalau saya mengimani, tentu saya harus bersyahadat. Oh, jadi Ibu udah Muslim? Sekarang saya mau baca syahadat saya, ya. Syahadat orang Kristen juga Loh, punya. syahadat orang Kristen. Dengerin dulu. Oke, Dengerin dulu, siap. jangan Enggak cukup banget Rasul diambil, ayat diambil, kitab diambil, Allah diambil. Ini sekarang syahadat juga mau diambil. Oke, siap. Diambil Supaya aja Bu. tahu syahadat orang Kristen itu ada, cuma orang Kristen tidak mau baca. Oke, dengar dulu. Gimana? Bu? Syahadat orang Kristen adalah Anda bisa baca di Yohanes 17 ayat 3. Ya. Aku telah memberitahukan kepada mereka, ya Allah Tuhan yang Maha Esa, maksudnya bahwa Engkaulah satu-satunya yang Allah berkuasa, yang Maha Kuasa, dan aku juga telah mengatakan kepada mereka bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Bedanya apa dengan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bedanya apa? Ini Ibu barusan semua. syahadat Islam itu. Oh iya, tentu. Sama nggak dengan tadi? Ini biar saudara-saudara saya Kristen juga dengar bahwa saya tidak memihak kiri kanan, ya. Saya tidak. Oh, memihak jadi kiri Ibu kanan. menyamakan sekarang antara Kristen sama Islam? Aduh. Kristen juga ada syahadatnya gitu. Jadi sama kayak Islam gitu. ini gimana ya? Bagaimana Anda mau menyadarkan saudara-saudara? Anda hanya bisa menyadarkan saudara sendiri. Tahu? Maksudnya? Anda hanya menyadarkan. Ibu Buat ini apa? pluralis ya? Ibu mau nyatuin agama gitu ya? Bukan. Apa gimana? Memang ini perintah harus kembali kepada ketauhidan itu loh. Tidak ada jalan lain. Iya, Ibu mau nyamain ada syahadat di sana, habis itu nggak cukup dengan Allah diambil, dengan ayat diambil, dengan itu Rasul diambil. kan sama. Original teks Ibu sebenarnya itu apostolos, theos. Gini, Theos itu apa sih artinya? Dewa. Menurut Anda? Dewa. Dewa. Ya? Oh, Iya. yang saya tahu sih, saya bodoh ini, Theos tuh, teologi makanya Theos tuh satu. Jadi kalau belajar teologi, mempelajari kata-kata Tuhan yang Esa, yang satu teologi. Oh, gitu. Mulai muncul. Ini Misionarisnya mulai saya tunjukin aja Ibu ya. Saya tidak mau saya bukan penginjil ya. Saya bukan. Enggak kan saya yang paling botol di sini nih Bu. Ini kalau Saya saya bukan tulis penginjil ya. Saya bukan Theos, penginjil. iya, saya tulis Saya bukan nih Bu. penginjil, Theos, saya bukan- iya. saya bukan Iya sama pendiri saya gereja. juga. Gini, Theos saya tidak cari divine, uang. artinya Theos is commonly Anda word di denoting sini. gods, one a great gods. Gods itu Olympian gods. Dewa jadi dewa Bu. Gods itu dewa. Kamu tahu nggak dewa itu artinya apa? Bahasa Sanskerta itu utusan Tuhan, tapi itu bahasa Waduh. Sanskerta. Bahasa Sanskerta, oke? Ya. Coba kamu baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya translate aja Ibu ya. Bang Jimen noise. Ini gods. Ini gods nih. Indonesianya dewa Bu. Tapi kalau Tuhannya satu, jadi Tuhan Bu. Tapi kalau Tuhannya banyak, jadi dewa Bu. Nah Ibu kan Tuhannya banyak, jadi dewa. Makanya saya Theos tidak di Tuhan, Bible. Tuhan saya Esa. Oh. Kalau bahasa itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Tuhan saya Oh, Esa jadi satu. Ibu Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Gila ini parah C6-nya. Ya jelas Tuhan saya itu. Ibu, Yesus. oke. Bagi Ibu Yesus Tuhan Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, Jelas. tapi nabinya siapa Bu? Nabi Muhammad dan Nabi Isa dan Nabi sebelum itu. Oke? Jelas. Oh, Ibu udah pernah baca Al-Quran? Saya bukan mau sombong, saya orang buta, saya nggak tahu baca ya. Cuman saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, Anda terima atau tidak. Enggak, karena dari tadi Ibu datang ke sini tuh masih mengiklankan Bible gitu loh. Saya berpikirnya mestinya Muslim kan bangga dengan Al-Qurannya. Menurut Anda Muslim itu apa ya? Islam itu Muslim itu seorang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta berarti itu kan satu. bukan nama agama kan? Berarti dari Muslim zaman, iya yang berserah, betul. Dari ya yang berserah dan berpasrah dan melakukan firman ya kan?
itu baru katakan selamat Muslim, kan begitu. Muslim belum tentu Islam, tapi Islam udah pasti Muslim kan, gitu nggak kira-kira? Ya, oke. Jadi dari mulai Ibrahim gitu ya, berarti itu dong Muslim. Kalau itu mengatakan Syahadat dulu, agama Bunda. Islam. Syahadat Coba Bunda. deh. Ya, syahadat aja. Gitu kan? Syahadat Bunda. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua harus bersyahadat itu. Kalau mengimani Kristen, Kristus yang sesungguhnya Isa alaihissalam, semua harus mengucapkan itu karena itu perintah di Alkitab, bukan di Al-Quran juga. Iya, jadi sebenarnya ibu muda Muslim, tapi ibu malah mengiklankan Kristen gitu loh. Loh, Itu saya yang nggak mengiklankan Kristen. Ini saya masuk sini karena saya dengar tadi saudara-saudara saya Kristen itu yang lahir dari rahim Kristen itu masih juga tidak mau melek gitu loh dengan mereka belum menerima gitu. Iya, itu maksud Iya, saya gitu loh iya. dengan ayat-ayat Dan akan selalu seperti itu, Bu. Sama seperti umat-umat sebelumnya, kafir-kafir akan selalu ada, Bu. Itu cobaan untuk Iya, kita memang. juga. Kalau enggak, kita nggak bisa sabar, kita nggak bisa. Makanya kita ini kan yang kita tugas kita ini adalah kan memberikan edukasi, bukan bukan saling menghina-hina kan gitu kan. Betul. Memancing iblis itu untuk datang ke hati kita kan. Betul. Jadi lebih baik kita memberikan edukasi yang benar dengan pertanggungjawaban firman yang ada di kitab itu sendiri. Dan mereka mau dengar atau tidak kan bukan urusan kita lah. Gitu kan, ya. Saya juga tidak ada keuntungan dan juga nggak ada kerugian. Bahkan saya rugi waktu di sini kok saya nggak ada. Iya sama nih. Ya kan ya, gitu ya. Iya sama kita. Gitu. Jadi saya mohon maaf ya, saya bukan saya hanya ingin saya sedang juga menyiapkan buku saya memang sudah saya launching cuma pas pandemi jadi mantap. Mungkin ada yang di sini tahu buku saya kalau sudah baca itu saya juga bisa kirim buku ini melalui e-book bisa baca di sini di HP gitu dan saya. Tapi Ibu sekarang belajar Islamnya dari mana, Bu? Dari Mahaguru. Oh, ada Ustadz yang Ibu ini. Di atas Ustadz, Pak. Waduh, mantap. Karena kita banyak juga beberapa yang di API ini banyak ustadz juga yang bisa diikutin, bisa didengerin kalau Ibu. Oh iya, saya menghargai semua ustadz-ustadz, guru-guru gitu dari manapun selama dia tetap sedikit sedikit bertanya bertanya. Berarti Bunda tidak mengimani Yesus mati tersalib ya? Begini, Yesus itu kita yang kita imani saja. Yang kalau kita begitu nanti kita hanya menjadi debat kusir dengan saudara-saudara. Dia diangkat karena dia suci kan maksudnya benar baik. Tapi nanti saudara-saudara Kristen akan berdebat, kita terputar di situ. Jadi tidak ada edukasi. Enggak, saya bertanya, Anda tidak mengimani Yesus tersalib. Kalau Anda mengimani berarti Anda belum Muslim. Betul. Begini, saya ini tidak bertugas seperti Anda ya. Tugas saya ini saya bukan. Kami kan apologet, Ibu kan penyanyi, beda tugas kita. Izin Bang, saya penyanyi, saya hanya mendapat tugas untuk menyampaikan ini. Islam, Bunda, ingat, Islam itu tidak abu-abu loh. Kalau di sini, kalau begini saya kita harus perjelas loh. Yang penting dulu. Jangan sebentar, Bun. Aku juga punya hak ngomong kan. Nah, Islam itu tidak abu-abu, Bun. Harus jelas yang hak yang batil. Nggak bisa dicampur adukkan. Kalau Anda mengimani Yesus tersalib, Anda bukan Muslim, jangan ngaku-ngaku Muslim. Islam Kristen nggak sama, Bun. Beda kita ya. Islam itu tidak mengimani penyaliban, oke? Gitu aja ya. Jadi jangan buat umat kebingungan. Menyamakan Islam Kristen nggak sama ya. Sorry. Lanjut. Ya Anda kan bilang Anda sudah tadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Padahal Anda masih mengimani penyaliban. Enggak boleh siapa begitu. Yang bilang mengimani itu Islam. Karena Anda sendiri yang bisa. Ya sekarang saya tanya Bun, jangan abu-abu lah. Anda mengimani penyaliban apa enggak? Anda itu coba Anda kan tinggal dijawab. Berguru lagi kan tinggal aja. dijawab. Anda mengimani penyaliban. Saya bukan tempat saya di sini, belum waktunya saya bicara. Berarti Anda abu-abu. Bentar, Bunda Rahma, izin Bunda Rahma bentar. Ibu dari tadi Ibu bukan tempat saya di sini. Ibu kenapa naik? Iya makanya. Ya udah turun aja Bu. Kalau bukan tempat Ibu di sini Bu, nggak usah framing terus dari tadi. Saya tahu Ibu. Udah dari tadi saya diam Bu. Udah Bu. Ya, kalau turun aja Bunda. Buku saya.
Turun Buku-buku ngapain udah baca nggak ada tempat buat C6 di sini. Saya udah tahu biodatanya, nggak ada tempat buat C6. buku mau jual buku penyesat. Orang Islam itu udah pandai, nggak bisa kok bodoh-bodohi. Dulu memang, sekarang kan udah pandai, udah belajar. Sorry menyori ya. La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan kita Pandai ngadu. kali mah. Nyamar-nyamar. Ini Bang Zuma tidur. Bang Zuma, wanita. Belum kayaknya. Izin nyapa dulu. Ini ada Bang Daman, saudara kita ya, tapi musuh kita juga. Ada Bang Jimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Jimen sekarang warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jimen sekarang panggilannya Abdul Manaf, Bang. Abdul Manaf. Itu nama Abdul Islam Manaf. saya di Aceh tadi malam. Mantap. Ya. Bang Abdul Manaf. Tenye. Kamu nenye. Bertenye-tenye. Nenye. Halo Nenye. Iya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Tenye, kata Bang Jibril, Tenye itu menyembah Yudas, bukan Yesus. Kata Bang Jibril loh ini tadi. Aduh, ini suara Bang tanya kenapa kayak baru bangun gini, Bang. Bang tanya kenapa suaranya kayak bangun tidur gitu, Bang. Iya, suara saya memang kayak gini, Bang. Oh, memang begini, Bang. Bos, Gimana, Bang? bos. Ada yang mau di... Bos, lu tanggapin dah nih, gue capek kayak gini tuh. Anjing cicing sih kadek waing sih ya goblok. Gimana? Bang tanya, ada yang mau ditanya, ada yang mau topik yang mau diangkat, ada yang mau diajak berantem atau ada yang mau diajak ta'aruf di atas ini, Bang? Silakan, Bang. Enggak, Bang, enggak. Saya mau jadi gimana? nanya aja gini. Apa itu? Ta'aruf dengan Bang Jibril. Gimana, Bang? Menurut abang-abang ini Isa sama Yesus sama enggak sih? Beda, tapi abang sama-sama kan. Saya juga setuju dengan abang-abang bahwa Isa dan Mantap. Yesus beda. Tap. Lalu? Jadi Isa itu hidup di tahun berapa, Bang? Kira-kira. Sing gede saya teh suarana belegu. Letik Makanya pisan. saya jadi ngantuk dengarnya. Isa itu hidup di tahun berapa, Bang? Kalau Yesus Di zaman dimana Bani Israel lagi dijajah sama Romawi, Bang. di abad berapa itu kira-kira, Bang? Berarti itu minus 63 ke 318. Minus 63 berarti sebelum abad pertama ya, Bang? Sebelum iya kan, ya abang tahu. Abang tahu nggak Yahudi dijajah Yunani kapan, dijajah Romawi kapan? Tahu data yang abang sebutkan tadi. La haula wala quwata illa billah. Bentar ya. Dia nggak percaya lagi. Nih. Oke teman-teman, sambil nunggu data tab layar sampai 1 M aja. Kita live sampai pagi. Bang Kores. Emang saya belum, follower saya belum banyak, jadi kalau ngomong mesti nunjukin data terus nih. Aduh, nih. Ini dari pbs.org, The Roman Empire, the first century. Curhat dia Bang Darman. Iya makanya first century. Bang Darman curhat dia Bang Darman. Nah, nih Bang. There have been upsets. Jews has been banished from Rome in 139 BC against in Temple in Jerusalem, Rebellion in Judea, Destruction of Temple. Aduh, mesti baca-baca lagi. Kenapa sih Bang? Kenapa sih? Ada masalah apa sih di sini? Enggak, di mana sih situ disebutkan bahwa Isa itu hidup di situ, Bang? Enggak. Aduh. Kalau suara ngantuk nggak usah naik. Enggak. Itu ngaruh nggak sih ke iman kita, Bang? Ngaruh, Bang, ngaruh. Keimanan Islam ngaruh itu. Timingnya kapan? Nabi Isa lahirnya kapan, meninggalnya kapan? Iya, Bang. Diangkatnya kapan? Gini Bang Jibril gini. Ini kalau misalkan suaranya kayak gini terus si tanya saya turunin ya. Soalnya banyak konten yang antri nih. Waduh, memang suara saya seperti ini, Bang. Oke lah, saya pamit aja. Ngaji. Suara kayak semangat. Digas aja Bang Andi lah. Kalau nggak semangat nggak usah naik. Kita aja masih semangat kok.
Suara disembunyi-sembunyiin. Kenapa sih? Berfirman dalam hati. Itu si Tuhan sementara belum ada Bang Andi. Nggak dulu, taruh dulu. Tadi si Koni itu kenapa? Aku tadi habis ngopi. Nah, tanya Bang Gitir tuh. Dia kenapa? Jadi beliau pluralism. Jadi beliau mau menyatu-nyatukan ajaran Kristen dengan Islam. Gitu ya. Jadi dia mau mengimani Nabi Muhammad juga karena ada nubuatannya di mana? Di Biblos menurut dia. Dia sempat bilang kalau nubuatan Nabi Muhammad itu ada di Kisah Para Rasul 3:22-23. Ya gitulah Bang. Dia mau menyatu-nyatukan lah. Ya orang kayak gini nggak punya pendirian pertama. Yang kedua mempersulit diri karena tidak punya identitas. Itulah. Yang keempat berbahaya. Dia bisa masuk di semua lini. Jadi semua dianggap musuh. Tidak ada teman orang kayak gini. Jadi hidup orang kayak gini tuh nggak nyaman. Nah, saya sarankan ibu pilih salah satunya biar punya identitas. Biar nanti kalau ibu ke pasar itu ketahuan nanti ibu mau beli ikan atau ibu mau beli babi. Jangan beli babi, beli ikan bawa pulang ke rumah. Nanti masaknya bagaimana? Ya, jadi sekali lagi ikan kah, babi kah, daging sapi kah. Jangan dibeli semua. Pulang ke rumah terus dimasak bareng. Daging babi masuk 1 kilo, daging sapi masuk 1 kilo, daging guguk 1 kilo, diaduk, dikasih bumbu, terus rasanya apa coba? Itulah pluralisme itu. Kira-kira rasanya apa coba teman-teman? Ada nggak rasanya tuh Bang Jibril kalau dicampur-campurin? Ikan rasa babi Bang, mana enak Bang? Nah itu dia. Berbahaya orang kayak begini. Tapi kami Muslim paham. Muslim paham. Kecil yang kayak ilmu kayak gini. Tinggiin dikit ilmunya lagi lah. Hadapin kita semua di sini. Lanjut teman-teman. Ya, itu dulu dia di karismatik, dia penyanyinya Gilbert Lumandong. Nggak tahu sekarang kemana dia tuh. Penyanyi gereja itu kan suka disepil sama Bang Basin dulu di YouTube. Nyanyian-nyanyiannya. Kalau di agamanya dia itu udah jadi sesat, dikatakan bidah. Seperti saya dulu kan. Tetapi masalahnya sama Ibu Koni tadi yang saya pahami, bahkan dia menyamakan, memang betul dia menyamakan Islam dengan Kristen itu sama, bahkan syahadatnya sama. Sementara dalam Kristen ya itu lucu gitu. Bahkan dalam itu cara menghibur diri sendiri kali Bang. Itu cara menghibur diri sendiri kali. Iya, tapi itu tidak relevan ya, tidak etis gitu. Karena itu secara tidak langsung menghina tentang Islam. Karena syahadat Islam itu, dia itu percaya Nabi Muhammad dan dia mengimani nabi-nabi sebelumnya. Bukan berarti juga dia percaya dalam keislaman dia itu bahwa Yesus juga disalib. Itu konteksnya udah di luar gitu. Makanya saya bilang tadi rata-rata orang-orang misionaris seperti itu memang memainkan peran mereka secara halus, pelan-pelan, lalu menyergap gitu. Saya juga pernah kena dulu. Saya pernah juga kena. Tapi saya berpedoman lagi pada Alkitab gitu. Nah, itu biasanya di banyak orang-orang seperti itu, cara-cara dia menyampaikan sesuatu hal itu di pajak-pajak Simalingkar. Saya kebetulan di Medan ya, pajak Simalingkar banyak itu saksi-saksi Jehovah ngomong seperti itu. Dia seolah-olah membela kita, benar, masuk dia ada kesempatan, Makanya beberapa orang-orang Islam juga nanti tersesatkan atau murtad gara-gara konsep-konsep seperti ini, gitu. Kira-kira begitu Bang, saya pahami. Iya, plural. Betul, plural. Betul sekali, betul. Menyamakan. Nah, tapi pada dasarnya abang sebut pasar, saya pajak petisa tuh ada. Bang Jimen noise banget Bang Jimen. Apa? Bang Manaf noise banget. Bang Manaf. Oh noise ya, bener ya. Ini soalnya pada live di YouTube soalnya Bang Manaf. Oh masih noise ya? Ya udah. Nah, udah enggak. Oke. Nah, jadi menurut pribadi saya itu orang-orang seperti itu sebenarnya nggak perlu diladeni karena justru mengganggu iman kita. Kenapa mengganggu? Walaupun kita tidak takut sebenarnya, karena dia ada beberapa di bawah sini, orang-orang di bawah, mungkin dia Islam, tapi karena ketidakpahaman dia
pasti akan bertanya kepada ibu koni tersebut gitu. Dia akan mencari ilmu koni tersebut. Dia akan DM gitu. Menurut ibu seperti ini seperti ini. Disitulah perannya ibu koni itu memainkan. Karena begitu kami dulu jujur kami juga diajarkan juga dulu di kegerejaan gitu untuk menyampaikan kalau dibilang menginjili gitu. Kami tuh harus menginjili yang berbeda dengan kami. Jika kamu menemukan orang yang berbeda iman kepadamu, injili dia tentang Yesus gitu. Kalau orang Muslim, Bang Manaf, kalau orang Muslim manggil Nabi Ibrahim itu Ibrahim. Kalau dia tadi apa, Bang Jibril? Pasti semua dengar. Abraham. Iya, Abraham. Makanya kalau Muslim nggak boleh ke kafir-kafiran. Kafir Nggak juga boleh. jangan ke Muslim-musliman gitu loh. Kalau kafir ke muslim-musliman banyak lah, Bang Jibril, gimana? Iya, makanya Muslim jangan ke kafir-kafiran. Ya, astagfirullahaladzim. Kalau kafir ya pasti ke muslim-musliman, kayak Bang Daman nih. Bang Daman kan Muslim, ke Islam-Islaman dia. Bang Daman ini. Makanya saya bilang tadi dia itu sebenarnya nggak perlu diladeni. Kita udah tahu backgroundnya, saya cari tahu tadi. Waduh, backgroundnya udah kacau kali gitu. Udah tahu kita tujuan dia itu penyanyi, juga dia di gereja. Saya paham nih kok ibu koni ini, gitu. Lanjut bang. Naikkan di atas siapa? Ya, tadi saya cek biodatanya. Ini Bang Mariam. Tadi saya cek biodata. Bang Mariam, salam, selamat pagi. Bang Mariam belum sadat. Selamat pagi. Wah, selamat pagi Bang Mariam. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Kok laki-laki Bang Mariam? Mana sih? Iya. Kok bencong? Enggak, Bunda itu nama. Jangan. Gimana Bang Mariam? Panggil aja Pak Mar gitu loh. Pak Mar. Pak Yayam. Gimana Pak Mar? Ya itu kan tadi second mudahnya mengucap 2 kalimat syahadat itu kan kita udah diucap pun tetap kita masih ragu gitu ya. Jadi begini, kalau tadi saya dengar beliau itu adalah misionaris. Beliau itu bukan misionaris. Misionaris itu sudah terstruktur mereka. Misionaris itu sekarang tanda-tanda misionaris itu ketika ada membawa ayat hadis, ya, karena mereka itu yang lebih mereka kuasai, yang bisa diplesetkan itu adalah di hadis, bukan di Al-Quran. Strukturnya di situ. Jadi kalau dia masih kalau itu tadi itu orang itu hanya orang yang bingung, gitu loh. Jadi bukan dia misionaris itu tidak begitu. Misionaris itu sudah terlatih, mereka itu sudah kuasai Al-Quran dan hadis itu, gitu loh. Tadi malah feeling saya dia dalam ini Bang, dalam influence Bang, dia terpengaruh, nggak tahu dia apa. Iya, jadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang masih tidak berimannya itu di Kristen tidak benar, di Islam pun tidak benar. Jadi asalkan ada tawaran dunia ya dia mau, gitu loh. Jadi orang-orang seperti itu tuh bukan tipikal misionaris. Misionaris itu udah rapi kok, rapi sekali kok. Mereka sudah kuasai Al-Quran itu dan hadis itu, gitu loh. Nggak, tapi Bang Mariam ini udah upgrade nih Bang. Kan biasanya saya kalau ngobrol sama orang non Muslim atau Kristen, saya selalu nanya, kenapa sih kalian nyembah makhluk? Tapi kan abang kayaknya udah upgrade nih, abang udah nggak nyembah makhluk nih. Ya sebenarnya gini, di antara yang lain, memang ini beda sendiri sekarang itu konsep di dalam Kristen ini. Sebenarnya gini, yang sekarang lari dari sebenarnya Yesus ini siapa sih? Apa ini Isa yang dikatakan di Al-Quran? Tidak, gitu loh. Jadi semua kitabnya itu termasuk Yesus itu sendiri tidak ada. Itu tidak Isa itu sendiri. Betul. Gitu loh. Dan kitab mereka ini makanya sekarang Bible yang sekarang sama Bible ada awal pertama itu jauh sekali. Bible yang sekarang itu tuh sudah pengambilan daripada intisari daripada Al-Quran. Ini saya masih bingung, Bang Mariam, ini udah login belum? Belum. Oh belum. Aku pikir udah login. Ya lanjut. Belum kan Bang? Gitu. On process kan gitu. Ya makanya saya tanya ini, saya masih bingung ini kalau misalkan udah login. Masya Allah, saya kasih. maafkan aku ya Bang. Ya makanya Bunda. Makanya kan tadi saya bilang. Habis Mariam sih kan nama perempuan, panggil aja Bang. Biarin, kan nama nggak masalah nama. Yang penting suaranya
Oh, ibunda dari Nabi alaihi salam. Tapi Bang Maryam, tadi berarti Bang Maryam menyimak ya yang saya tunjukin soal memang agamanya dibuat di abad keempat. Bang Saya Mar tahu itu, aja. saya tahu gitu loh. Makanya kan saya typing tadi, ada nggak yang tahu isi Bible pertama kali dimunculkan? Kalau itu ada yang tahu, bandingkan ke sekarang. Nggak kelihatan Bang, typingnya udah keburu banyak itu, cepet banget. Jadi Alkitab, Bible itu, buku Bible itu sudah mungkin 1000 kali revisian kali. Udah banyak yang ditarik, udah banyak yang dan yang terbaru sekarang ini yang baru sekitar berapa ratus tahun yang lalu ini yang Bible sekarang. Makanya itu tuh sebuah dari pemikiran seorang sufi dari Islam itu, gitu loh. Makanya Tritunggalnya itu diambil dari situ karena apa? Konsep ketuhanan beragama itu yang paling tepat itu adalah Al-Quran, Islam. Karena kalau pagan mereka masukkan, dia tidak bisa konsep ketuhanan mereka itu nggak dapat, gitu loh. Awalnya, makanya gerejanya juga kenapa hari Minggu itu ya karena memang Tuhan mereka itu matahari. Sunday kan hari Sudah hari Islam matahari. nih Bang Mar, udah Islam. Enggak, tapi Bang Maryam nih, Bang Maryam kan masih belum syahadat nih. Sekarang saya mau tanya nih Bang, ini agak krusial nih Bang. Apa satu hal yang tidak pagan dari Kristen Bang? Apa satu hal yang tidak pagan dari Kristen? Karena dari ayat-ayatnya kutipan Hades, kutipan Zeus, tempat Tidak ada lahir yang- Yesus pagan, tempat meninggal Itu Yesus semua pagan. Minuman Konsep anggur sama gini roti pagan. Konsep Tritunggal itu kan konsep penumbalan. Wish. Gitu loh. Muslim nih. Maaf ya Bang Muslim ya. Makanya di situ itu kan ajaran, kalau di situ ajaran Yesus di situ kan berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Paulus. Sebenarnya mereka itu mau menghilangkan jejak Yesus ini atau Isa Al-Masih ini bahwa dia sudah pernah turun. Gitu loh. Karena makanya saya bilang mereka karena melihat mempelajari Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu akan turun lagi. Gitu loh. Dihilangkan Jadi dulu apa sih? jejaknya. Jadi apa sih halangannya Bang? Apa sih rintangannya? Apa sih rintangannya? Rintangannya intinya nggak untuk abang untuk masuk ke dalam pintu nih. Abang udah di depan pintu nih, pintunya udah saya bukain nih. Apa sih halangannya untuk abang masuk nih? Oh, kalau saya sendiri sebenarnya tidak ada halangan. Intinya kalau saya segala sesuatu gini ya, kita tuh puluhan tahun terdoktrin. Ketika kita temukan itu kan tidak hal yang mudah kita untuk meyakini ya. Tentunya kalau buat saya sendiri saya harus pelajari dulu karena apa? Ketika saya sudah berikrarkan diri saya sendiri, saya tidak mau lihat ke belakang. Betul. Jangan keluar Jadi masuk saya tidak- nanti ditendang saya tidak yang kutu- punya rumah. Saya tidak kutu loncat ketika itu udah benar langsung saya ambil alih. Padahal langsung saya tersesat di dalam, nggak begitu. Iya betul, Karena setuju sekarang- ini saya setuju nih. Kalau ini baru saya setuju. Jangan pelajari dulu Bang. Makanya apa yang bisa sekarang kayak sekarang saya lakukan ya saya lakukan membenarkan dulu yang sekarang saya nggak bisa masuk di Islam tapi saya benarkan apa yang sudah saya tahu terlepas orang. Ya, yang penting intinya nggak ada halangan kan Bang. Intinya itu aja kan, tinggal mempelajari Nggak, aja kan. Karena memang itulah ya kalau memang tuntunan semua kalau kita mencari kebenaran bukan pembenaran ya yang kita cari itu kan kebenaran bukan pembenaran. Setuju banget Bang. Soalnya gini Bang, yang ada halangan itu cuma perempuan. Kalau Abang nggak mungkin ada halangan. Nah itu Afwan nih, saya mau nanya nih, Bang Maryam masih pakai hoodie? Apa? Masih pakai hoodie? Oh, udah enggak. Oh, alhamdulillah, insya Allah. Berarti nggak usah hitan lagi. Kan kita ini Udah nggak pakai hoodie kan? Kalau kita ini kan ibarat apa agama ini kan kita kan kayak ibarat nikah gitu kan. Jangan kita ajak ketika kita nikah enaknya begitu di tengah jalan ada benturan segala macam kita balik kan gitu. Hah? Harus terus kan? Iyalah. Nah, itulah. Nah, apa Jadi- tuh yang membuat masih itu? Pak tanya ke saudara-saudara saya di sini. Apa yang kira-kira yang masih Saya yakin sekarang ini teman-teman juga mungkin ya, saya tidak berbicara oknum lah keseluruhan. Mungkin orang yang mengaku dirinya Islam juga dia tidak tahu bertuhan kepada siapa. Pasti saya yakin mereka bertuhan kepada nama kok. Allah itu sendiri. Enggak lah. Iya, Nah, itu makanya ustadz-ustadz kita selalu mengingatkan jangan menuhankan namanya. Betul. Jadi gini Padahal Bang Maryam. itu kan nama ya kita harus tahu. Makanya kalau ditanya
Kalau ada nama dia harus sujud, nggak boleh tidak. Itu nggak boleh. Ya makanya Allah kan maha zahir. Setiap yang bernama dia terus di setiap yang bernama harus sujud. Nah itu harus bisa Ya dijelaskan. itu yang bedanya itu. Makanya kita kan dikasih pelajaran dari kecil bang, dari fikih sampai ke ini dikasih bang. Nah itu tidak mudah, makanya kalau Betul. kita berbicara di keislaman itu, Islam itu kenapa orang yang berpasrah diri dan berserah diri, karena dia sudah mengenal dirinya sendiri. Ketika Betul, saya setuju itu. Setuju bang. Betul. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang ini dua kalimat syahadat ini hanya dimiliki oleh makanya Muhammad ini kenapa dia punya gelar? Dia nabi sekaligus rasul. Di antara yang lain tidak pernah, di antara yang lain utusannya dia tidak pernah memakai dua gelar itu. Harus tahu itu. Jadi itu kenapa dia Al-Quran itu adalah penyempurna. Sebenarnya makanya kitab itu, mana Injil itu, mana Taurat itu, mana Zabur itu, ya Al-Quran itu. Iya betul. Makanya kadang-kadang tadi sore saya agak ribut sama ada satu non Muslim. Mereka berpikir bahwa kami umat Muslim kalau mau tahu cerita soal Nabi Musa, kami melihat Biblos. Oh tidak, Nabi Musa sudah ada di Al-Quran. Kami nggak perlu baca kitab kalian. Al-Quran nggak perlu menyandarkan diri terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kami nggak usah baca kitab kalian pun kami tahu Nabi Musa memang membelah laut. Nggak usah baca kitab kalian pun kami sudah tahu gitu loh, diberitahukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di Al-Quran itu, di Islam itu, di Al-Quran itu perintahnya ketika ada satu atau orang beragama tidak separalel dengan yang petunjuk di Al-Quran, itulah musuh yang nyata. Nah sekarang Kristen ini yang berkitab, punya Alkitab ini, itu sesuatu yang sudah tidak separalel dengan Islam gitu loh. Itu nyata. Nah, bukan musuh yang nyata bang, itu munafik bang. Orang Islam itu harus ngerti Al-Quran, harus ngerti hadis. Kalau enggak ya dia bukan Islam bang. Itulah makanya saya bilang, saya tahu misionaris itu mereka luar biasa. Misionaris itu mereka kuasai, tapi mereka tidak akan pernah mengambil dalil dari Al-Quran kecuali hadis. Hadis makanan mereka. Betul. Ya. Yang dicari hadis doi. Karena yang bisa menyesatkan. Tapi abang kalau nggak ada halangan, ini di sebelah abang ada Bang Manaf, baru mualaf seminggu 2 minggu. Beliau dengan masalah keluarga, dengan ini tetap hantam kromo. Masa abang nggak ada halangan nggak hantam kromo? Oh kalau saya kan kita kan keep silent brother. Hah? Tiba-tiba kita muncul aja turun gunung kan? Insya Allah. Lebih bagus di masjid ya bang. Ya, saya paham. Ya, karena masalahnya kan ketika kita sudah tahu kan kita tidak bisa agama itu untuk konsumsi pribadi kalau kita sudah tahu. Betul. Gitu loh. Yang menjadi konsumsi pribadi sekarang kan mengaku dirinya. Bang Manap, noise banget Bang Manap. Bang Manap. Karena masalahnya Jadi gini. rata-rata yang mu'alaf itu pasti cerdas ya, mau berpikir nih contohnya nih saudara kita. Iya harus. Masalahnya begini, ya sudah ditakdirkan penganut atau yang merasa dirinya Islam itu harus mampu menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan karena Al-Quran itu adalah jawaban dari mulai penciptaan alam semesta sampai akhir seperti apa ini harus dijawab karena di situ ada di Al-Quran itu. Ketika kita tidak mampu, jangan mengaku diri kita itu bisa Islam. Gitu. Karena itu Al-Quran sendiri yang bicara. Bunda Rosi bentar ya, kita gantian nanti. Bang Manap, Afwan, saya mau gantian dulu bentar ya, nanti naik lagi ya. Ada yang mau tapi jangan kemana-mana ya, naik lagi ya. Siap, naik lagi bisa ya? dibawa. Ya, Bunda Rosi mau menyampaikan sesuatu. Siap, lanjut. Saya tendang biar ada masih di bawah ya, jangan keluar. Tapi Bang Mariam, sebelum Bunda Rosi naik, kita jangan sombong Bang. Saya cuma punya satu pesan, nggak ada yang jamin kita besok bangun. Jadi nggak ada yang bisa jamin saya besok bangun buka mata. Jadi jangan ditunda lah kalau bisa. Bang, ingat gak saya waktu zaman di Zoom ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cerita dikit. Bunda belum. Assalamualaikum.
Ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Bentar Bun, izin dikit Bun, saya cerita dulu. Bang Mariam gini, ini penting loh buat Bang Mariam, penting banget. Bang Handi Gurunda Juma masih ingat tuh, pasti. Waktu debat di Jum, namanya domba kecil. Wah dia ngotot terus, dia terus menghujat nama Allah sama si Erben tuh, di MDM dulu, menghujat terus nama Allah, si domba kecil itu. Begitu tank jam 3 sore, begitu suara si Erben ngomong Allah ini gini-gini nih, si domba suci itu ternyata lagi sekarat Bang, padahal dia lagi debat, meninggal di situ, tapi di channelnya itu kita kan bareng nih live semua nih di YouTube, cuma di channel dia yang ada suara azan 2 kali suara azan pertama jam 3 itu azan logatnya ini ya Madinah, kalau nggak salah Madinah. Nah begitu jam 6 azannya itu logatnya logat Mekah. Itu si domba suci itu udah meninggalnya di mana? Di mesin cuci. Itu istrinya sendiri yang ngomong. Ini asli. Kalau netizen Kristen lama pasti tahu kejadian ini. Kejadiannya lagi debat, Bang Handi ada, Gurunda Juma ada, semuanya ada di situ. Saya lihat YouTube-nya itu Bang. Nah, ada kan asli kan real? Iya, ada di videonya. Nah, itu Bang Mariam. Dia lagi debat, lagi menghujat Allah itu. Masya Allah kan? Allah langsung tampakkan itu. Oke, silakan Bunda Rosi. Mungkin ini jadi bahan pemikiran juga ya, pertimbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Ya. Ini saya sebentar aja, kebetulan bangun malam melihat Bang Mariam ada di sini. Ini khusus untuk sedikit info ya untuk teman-teman saudaraku Muslim semuanya. Kebetulan kita udah berdiskusi dengan Bang Mariam 4 hari 4 malam ya. Kebetulan dimanapun izin ya Bang Mariam, boleh Bunda sampaikan ya. Ya silakan. Jadi begini, beliau tuh ke setiap room beliau akan menyampaikan atau bertanya tentang pengenalan tentang Allah. Di dalam Islam itu sebelum kita mengenal Allah, ada yang namanya tingkatan dalam ajaran syariat Islam. Di dalam ajaran Islam itu ada syariat, ada hakikat, ada tarkah dan makrifat. Dan beliau sudah mengarah ke tasawuf. Ya, di dalam pengenalan kepada Allah itu ada 3. Ada pengenalan wujud, nurnya Allah, wujudnya Allah, dan sirnya Allah. Dan beliau udah hampir-hampir ke sana. Begitu. Dan satu hal info yang paling poin banget dengan Bang Mariam ini, istri beliau tuh Islam. Dan beliau sudah melaksanakan 17 rakaat. Ya. Dan beliau juga maaf Bunda, izin, kok 17 rakaat? Iya, 17 rakaat sehari semalam. Oh, dia udah melakukan sholat maksudnya? Iya. 5 waktu. Iya, gitu ya. Jadi beliau juga udah bersahadat dengan sendiri, belum ada kesaksian atau dipublikasikan. Itu satu ya. Tapi beliau juga bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusannya. Ya, beliau belum mengucapkan, dia bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, belum itu. Tetapi secara pribadi beliau sudah melaksanakannya. Akhirnya udah sampai Bunda mendatangkan ahli tasawuf, bukan ahli, dan ada ustadz ahli tasawuf dari Minangkabau 2 orang, dan kita udah sampai, Bunda udah kenalkan, udah WA-an, insya Allah tinggal sebenarnya publikasi aja. Jadi kita kalau ada tamu jangan sampai statement
kita yang keluar itu sebelum dipahami banget apa yang disampaikan oleh saudara-saudara Kristen yang naik ke atas. Dan Bunda sudah closing statement kepada Bang Mariam malam kemarin, ya, nggak ada lagi menilai-nilai Islam itu kepada oknum, karena beliau masih begitu. Kenapa? Perbuatan-perbuatan Islam itu belum sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam, itu yang menjadi kendala bagi beliau hari ini. Nah, itu kita sudah mengenal Allah, sudah mengenal ajarannya, tetapi kenapa sikap kita itu belum sama sekali mencerminkan seorang muslim yang mukmin? Itu yang menjadi kendala. Berarti beliau itu melihat oknum hari ini, akhlakul karimahnya seorang muslim yang mengaku mukmin. Banyak muslim di negeri ini, di Indonesia ini mayoritas, tetapi belum mukmin. Dia pahami, dia pelajari, tapi dia tidak amalkan. Dan dia masih mencampurkan antara hak dan yang batil. Dan itu harus kita akui. Kita paham, tapi kita masih mencampurkan antara hak dan yang batil. Itu closing statement dan info yang akan Bunda berikan. Dan Bunda izin untuk turun, ya. Masya Ya, Allah, Bang Mariam, ya. Jazakallah khair Bunda Roji, Bunda Ros, sehat selalu ya. Amin, Semangat terus insya Allah. Semoga cepat sembuh ya Bunda ya. Amin, insya Allah. Ya, Bunda izin turun, itu aja info. Bang Jibril, silakan Bang, digarap. Siap Bunda. Makasih. Oke, Bunda. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ngobrol sama cewek pasti lembut suara saya. Tapi kalau ngobrol sama si Petra, saya bilang, anjir sih, non goblok, kadek kuaing sih. Belegung sih berontohon. Mantap. Saya udah denger. Mantap Bang Mariam. Tapi Bang Mariam kalau boleh memberikan input lah ya. Dan Abang bisa confirm input saya ini ke ustadz-ustadz atau ke ulama-ulama kita seperti Ustadz Wafi dan seterusnya. Abang kalau mau ke soal tasawuf itu syariatnya dilengkapi dulu Bang. Syariatnya dilengkapi dulu. Iya, jangan langsung loncat ke ilmu suluk. Karena bedanya Islam dengan agama selain ini, atau yang agama sebelum ini aja untuk Abang. Kalau di agama Abang kan tasawuf doang Bang, nggak ada syariat. Jadi begini Bang Jibril, ceritanya itu kan saya nggak ngerti apa itu syariat, hakikat, tarekat, marifat, gitu kan. Saya nggak tahu. Saya hanya berdiskusi yang saya pelajari di dalam. Selama ini saya mempelajari itu kan, makanya kita diberikan akal kan gitu. Otomatis kan kalau kita manusia itu kan kita nggak telah langsung kan, kita kritis lah kan gitu. Oh iya, izin Bang Manap naik lagi Bang Manap. Intinya kan kita kritis karena ini kan untuk diri kita dan untuk yang lain kan gitu. Karena apa? Karena Tuhan itu kan nggak bisa kita jangkau dan nggak bisa lihat maunya apa sih kan gitu. Harus kita sampaikan. Nah kan gitu. Apakah cuman sekedar berbuat baik? Ya, mungkin berbuat baik aja sudah cukup. Tapi ternyata Al-Quran itu menuntut lebih daripada sekedar berbuat baik. Kan gitu. Ya izin Bang, tapi saya kurang setuju juga kalau misalkan belum apa-apa udah loncat ke ilmu suluk. Sedangkan saya sendiri yang muslim dari lahir Bang nggak berani Bang loncat ke ilmu suluk Bang. Nah itu dia yang mau saya jelaskan ketika saya berdiskusi seperti itu, karena saya nggak tahu, memang saya hanya mempelajari menangkap seperti itu. Ternyata dikait-kaitkan itu sudah ke tasawuf. Saya nggak ngerti tasawuf, saya nggak ngerti marifat. Saya hanya bilang intinya ketika saya baca dan saya pelajari, mulai masuk saya pelajari Al-Quran dan hadis itu dan sunnah itu, ini ini luar biasa gitu loh. Nggak kebayang saya pengikutnya ini bisa sanggup menjalankan sunnah ini gitu loh. Kalau dia tidak benar-benar mengenal gitu loh. Abang mending fokus di fikih aja Bang, nggak usah loncat ke suluk Bang. Enggak, karena gini Bang Mariam. Saya hanya menyampaikan
makanya saya dibatasi dalam kata arti jangan ke sana. Maksudnya itu jangan ke sana itu saya nggak ngerti apakah Gini Bang Mariam. Ini contoh ya. Ini saya kasih tahu contoh satu aja. Jadi ada Bang muslim yang tasawuf, begitu ditanya, udah sholat belum? Udah. Kapan? Sholat itu kan mengingat Allah. Saya hanya mengingat. Nah, itu udah kejauhan tuh. Itu sama aja kayak abang kerja, habis itu bos abang nanya, lu udah kerjain belum? Udah, gue inget aja kan kerja, gue inget aja kerjaan gue. Digaji nggak tuh kira-kira bang? Dipecat yang ada. Kalau saya jadi justru pemahamannya berbeda ke soal ke situ. Ketika saya berpikir gini, ketika saya sudah benar-benar menerima, benar-benar tahu gitu ya, mungkin yang tadinya sholat buat saya berat mungkin akan jadi ringan. Karena saya sudah tahu, intinya saya bekerja tanpa saya kenal yang mempekerjakan saya, kan itu tentunya nggak masuk akal kan. Nah, tapi kalau kita tahu, jadi kalau yang saya tahu di sini, ketika saya sudah tahu sama siapa saya bekerja, otomatis saya udah tahu perintahnya. Sholat itu bukan hal yang susah buat saya, karena akan jadi kebutuhan, bukan wajib lagi. Kan gitu. Nah, bukan, maksudnya itu berbahaya bang. Itu sama aja bang lompat langsung ke lantai 3. Dari satu dulu, dari syariat dulu, habis itu tarikat, baru makrifat, baru itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, ini ada Ustadz Daman di sini bang. Beliau ini, waduh, soal ilmunya kayak ginian bang. Wah, dia bisa ngobrol sama abang 6 jam. Bang Daman, kopi, monitor. Ya, jangankan ngobrol sama abang, ngobrol sama jin aja dia bisa 3 hari 3 malam dia. Itu kan, kalau saya kan nggak berpikir terlalu ke situ, saya hanya melihat kok susunan di rukun Islam ini kok hebat sekali gitu. Kok pertama kok yang didulukan itu adalah syahadat pengenalan kan gitu. Izin bang, mohon maaf ya, izin ya. Tapi begini bang ya, di dalam keyakinan orang Islam tuh nggak boleh suami istri tuh nggak boleh beda iman, dianggap berzina bang. Jadi kalau anda sudah paham, udah tahu tentang Islam, segera bersyahadat. Belakangnya tuh nanti mempelajari yang lebih mendetail. Itu ya orang-orang nggak bisa berkumpul dengan kalau tidak seiman, dia nggak berzina. Lanjut. Ya tapi Pak Mariam, itu Bunda Rama itu bukan memaksa atau mengajak ya, tapi ngasih nasihat aja ya, bukan mengajak ya Pak Mariam. Oh itu memang benar kok, kan gitu. Iya, tapi nggak ada unsur paksaan, ini cuma menyarankan aja. Iya, makanya soalnya apa yang namanya hidayah kan cuma milik Allah ya. Iya, intinya kan kita kalau syariah ini kan hanya bisa dilihat oleh mata doang kan. Memang kita harus kerjakan kan gitu. Nah, maksud saya Islam itu lebih daripada itu gitu. Kalau masalah istilah kata gini, apa perbedaannya saya bersyahadat di ruang terkosong saya sendiri dan saya mengamalkan syahadat itu sendiri dengan saya melakukan sholatnya, gitu loh. Tapi gini bang, menyambung Bunda Rahmat tadi ya bang ya, abang nggak bakalan dosa, justru yang dosa istri abang bang. Karena apa? Istri abang sering digauli sama abang yang notabene belum memeluk agama Islam, itu masih berzina bang, istri abang itu. Dan mungkin anak abang juga, kalau Bang Daman nanti yang ngejelasin, entahlah ya, saya nggak tega dan saya nggak ikhlas untuk ngomongnya bang. Anak abang ini statusnya seperti apa? Itu nggak punya bin bang, anak abang nggak punya bin. Intinya kan, makanya saya bilang, kalau saya sekarang dibilang KTP, ya KTP sudah Islam, kan gitu. Di dalam juga ibarat kata ijab kabul juga kan berucap syahadat dulu sebelum kita itu. Cuman kalau hati belum saat jadi pas nikah abang untuk bisa nikah didaftarkan abang masuk Islam. Habis itu keluar lagi. Makanya kan saya bilang ucapan 2 kalimat syahadat itu bukan sesuatu hal yang susah. Kan gitu. Waduh, jangan keluar masuk kayak gitu bang. Jangan keluar masuk kayak gitu, ngeri coy. Kita berbicara sekarang ini adalah kita berbicara kebenarannya kan gitu. Kalau mulut saya berucap itu ternyata hati saya tidak, apa bedanya? Ngapain saya jadi orang yang munafik? Makanya saya bilang sekarang saya belajar gitu loh. Kalau dulu ya mungkin ya karena harus itu persyaratannya ya mungkin saya tempuh kan gitu.
Nah, Wah, untuk sekarang ngeri, Bang. saya belajar baru nanti ketika saya sudah mendalami dan sudah memang kayak sekarang ritualnya saya sudah jalani ketika saya off dari kekristenan saya untuk beribadah ke gereja. Ketika saya sudah tahu saya yang saya sembah ini ternyata masih jasad, masih ciptaan, ya saya otomatis kan saya mencari mana agama yang bisa. Umur abang kalau boleh tahu sekarang berapa, Bang? Apa? Umur abang sekarang berapa? 37. 37. Udah nikah berapa tahun? 20. Sekitar 4 tahun. 15. Hah? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Udah punya anak? Sudah. Udah pasti. Gitu. Jadi untuk sekarang itu makanya saya belum dalam kata artian ya kalau untuk syarat itu sudah saya tempuh, tapi kan saya nggak mungkin saya bicara ya memang apa adanya. Kalau kita cuma itulah sekedar lisan kan, kalau hanya cuman sekedar di lisan ya buat apa, itu yang saya maksud gitu loh. Ternyata ketika saya temukan, saya pelajari Al-Quran dan Islam itu sendiri, ternyata lebih gitu loh. Gini bang. Abang mesti paham. Tunggu sebentar Bunda. Abang mesti paham satu konsep ini bang. Ini konsep yang menurut saya ini penting banget untuk saya. Dan kadang-kadang Iwan Villa di bawah juga atau Iwan Villa penonton di sini juga kadang-kadang lupa. Abang tahu nggak? Iman itu sebuah nikmat. Untuk saya, iman itu sebuah nikmat. Jadi saya ingat Allah dengan dada saya mengingat Allah itu bergetar, dengan saya kalau sholat malam itu menangis, itu menurut saya nikmat iman. Nah, menurut saya abang berbahaya di sini. Kenapa? Karena abang udah dapet nikmat iman tapi abang permainkan. Itu saya ngeri banget itu bang. Itu nanti malah ditarik nikmat imannya, malah ditutup hati abang, dikunci hati abang, malah abang benci sama Islam, malah nanti selama-lamanya jadi itu. Saya nggak berani ngejudge ya, tapi menurut saya ya, kalau untuk saya bang, digapai bang, diambil nikmat iman itu, diambil, jangan dipermainkan seperti itu dengan dalil makrifat, tasawuf dan seterusnya. Ambil nikmatnya bang. Ngeri sih kalau udah mempermainkan nikmat iman kayak gitu. Saya aja sampai sekarang masih ngeri nih, saya yang dari lahir Islam, saya aja masih ngeri nikmat iman saya ditarik. Entah dosa apa saya, tiba-tiba nikmat iman saya ditarik. Abang udah dikasih, jangan dipermainkan deh bang, jangan dipermainkan. Itu sih ini saya. Iya, betul itu Pak Maryam. Kemarin kita sempat diskusi bahwa setiap manusia ini kan punya rintangan masing-masing. Abang ini kan tidak punya rintangan, hanya mempelajari bagaimana dengan saya ini mempelajari bersamaan dengan rintangan juga, keluarga, pekerjaan, tunangan putus gitu. Jadi itu bukan suatu problem bahwa aku harus pelajari dulu nanti syahadat tentang Islamnya. Tidak bisa seperti itu juga. Sebab gini, ketika kita meyakini itu adalah kebenaran, tapi kita tidak masuk di dalamnya, kita hanya meyakini dan tahu aja itu adalah kebenaran dan tidak masuk, itu justru masuk ke golongan orang-orang munafik. Nauzubillah min zalik. Gitu. Betul sekali. Itu golongan orang munafik. Sama ketika saya nyapa dulu. Bang Daman, woi Bang Daman, bangun woi, coba telepon. Ahi Jibril. Iya saya telepon. Jadi berhala, woi. Jadi saya juga berpikir juga seperti di Alkitab berkata, mereka memuliakan namaku, mereka memuji namaku, bahkan bernubuat dengan namaku, tapi mereka tidak beriman dan mengikuti perkataanku. Apa bedanya dengan itu? Gitu. Sama kayak Kristen kan, mereka memuji, saya juga dulu memuji dan memuliakan, bernubuat dengan namanya. Tetapi di balik itu saya mentuhankan dia. Sementara Yesus sendiri tidak menyatakan dia Tuhan, bahkan menyatakan bahwa Bapaknya dia adalah Allah yang disembah. Jadi justru jatuhnya ke orang-orang munafik bang. Kalau menurut pandangan saya, dan bukan hanya pandangan saya, karena seseorang yang sudah mengetahui kebenaran, mengetahui itu adalah salah, tapi dia tidak masuk di dalamnya dan tidak mengambil tindakan, itu justru yang menjadi orang-orang munafik. Mohon maaf bang, saya bukan menyakiti hati abang, tapi itu adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Lanjut bang.
Ya, itu semua benar itu, nggak ada yang salah. Makanya kalau saya sendiri, ya mungkin ya, kalau saya sendiri makanya, jadi gini, sebelum saya masuki rumah orang paling tidak, saya tahu dulu kan gitu. Nah, ini sesuatu yang baru saya temukan, tapi saya sudah pelajari. Pertama apa yang saya pelajari sebelum saya memasuki itu ya saya temukan di situ ya 2 kalimat syahadat itu ya otomatis untuk memulailah masuknya pelajaran itu ke situ. Tapi gini Bang Mariam, maaf ya saya potong. Sebenarnya Bang Mariam udah lama masuk, 5 tahun ke belakang Bang Mariam udah masuk. Ini udah bukan hal yang baru lagi Bang Mariam. Kenapa saya mau gini? Itu Bang Mariam kan udah berucap syahadat dan udah menikahi seorang muslimah. Abang tentunya udah lama masuk, ini udah 5 tahun nih masuk nih. Bukan hal yang baru lagi kan. Jadi kalau menurut saya ya nggak ada alasan yang ini lagi ya Bang ya, mohon maaf ya untuk udah mengatakan Islam ini. Dia udah Islam tapi belum Muslim, betul gitu loh. Tapi saya ngerinya ya itu tadi nikmat iman itu ditarik nanti karena abang permainkan terlalu lama. Masya Allah kalau nikmat imannya udah ditarik itu udah kayak mayat hidup Bang. Insya Allah sih ya, enggak ya, Insya Allah ya, saya berkeyakinan ya. Intinya mungkin untuk sekarang karena mungkin belum perikraran yang diketahui secara lisan aja kali ya. Tapi paling kalau lisan sih gampang Bang, yang penting perbuatan. Kalau lisan kalau menurut saya gampang banget. Itu makanya saya bilang tadi, kalau di saya 2 kalimat syahadat ini ngeri-ngeri sedap kan gitu. Ketika ngeri-ngeri bukan masalah saya besok mau mati saya nggak berucap, tidak di situ. Intinya semua saya serahkan. Dan kalau di Islam itu kan ada bahasanya. Bukan, gini. Itu mindset abang nggak sih Bang? Itu mindset abang nggak sih Bang? Abang bisa syahadat untuk nikahin istri abang. Tapi untuk syahadat sekarang untuk menyelamatkan diri abang berat. Gimana sih? Berarti apakah duniawi untuk mendapatkan istri abang lebih ringan daripada untuk menyelamatkan diri hidup abang? Itu soal mindset gak sih? Iya, makanya kan saya bilang tadi, kalau kita bicara tentang bagaimana masalah menyelamatkan hidup saya, kalau lah cuma sekedar lisan saya udah ucap, selesai kan gitu. Nah, tapi saya tidak. Bukan kenapa yang sekarang tuh berat banget, sementara untuk nikahin istri abang gampang. Tapi untuk nyelamatin diri abang yang untuk selama-lamanya setelah meninggal nih, ini kayaknya wah ini mesti ini banyak banget alasannya. Ya mungkin karena mungkin saya punya tujuan sesuatu ya. Intinya sebelum saya nggak tahu dari dulu prinsip saya seperti itu, makanya saya mencari dulu di kekristenan juga itu seperti itu. Memang pencarian saya tuh bukan hal yang mudah ya. Ketika saya sudah menemukannya, yang namanya bayangkan saja kita yang turunan kelahiran Kristen ini, mungkin bapak ibu kita juga belum tentu dia bentuhankan siapa kan gitu. Ketika dapat kita pelajari kita sudah ini tiba-tiba. Itu kalau saya tipikal orang yang begitu langsung loncat enggak, masuk. tapi menurut saya menurut saya nilai seorang laki-laki itu dari apa yang dikatakannya, apa itu dikerjakan enggak. Abang udah mengatakannya 5 tahun yang lalu abang udah menikahi seorang muslim. Habis itu ini abang udah tahu dengan ketauhidan, kepala abang udah fix dengan tauhid, dengan abang nggak menerima Tuhan ada 3, ada 4, ada 3 juta, ada 3.000. Abang udah tauhid. Iya, abang tinggal lakuin apa yang abang udah bilang gitu loh. Abang mesti jadi man of your words gitu loh. Abang mesti jadi laki-laki, itu aja sih. Iya, intinya untuk saat ini sih sekarang itu ritual-ritual ibadah yang saya jalankan sekarang ini ya sekarang yang saya pelajari di Islam ini gitu loh. Belajar tentang sholat itu. Nggak bisa Bang, itu nggak bisa. Itu sama aja Bang ujian tapi nggak sekolah, gimana sih? Nah, betul itu Bang. Ada masalah karena makanya kan saya bilang saya temukan kan gini, Islam ini kan bukan milik perorangan, ya kan? Betul. Islam ini milik Allah, bukan milik orang, gitu loh. Al-Quran bukan milik perorangan, bukan milik yang menganutnya, tapi milik Allah, kan gitu. Karena Al-Quran ini. Batak izin. Apa sih yang belum Anda dapati? Apa yang menjadi tanda tanya itu apa? Apa yang Anda masih cari? Kalau nyimak dari tadi, Anda sudah banyak baca Al-Quran, perasaan Anda udah paham. Terus apa yang membuat Anda belum ini yakin 100% tuh? Apa yang belum Anda dapati? Silakan. Mungkin orang-orang juga jadi penasaran seperti itu ya. Tapi ya intinya gini, makanya kan tadi saya bilang on process. On process itu berarti. Enggak, ini ada sandungan yang abang nggak mau bilang sama kita. Iya.
Iya, sudahlah. Kita ke ayat Al-Quran aja ya. Ayat Al-Quran Sudahlah. gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. kalau Bang, nggak ada sandungan, abang nggak mungkin mau semunafik ini di depan ribuan orang, bang. Betul. Kita baca ayat Al-Quran aja bang ya. Ayat urusannya dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surah Al-Zumar ya. Ayat 7. Gak usah baca ya originalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Kalian ini kan hamba Allah walaupun kalian Kristen. Seluruh umat manusia itu hamba Allah. Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh dia maha mengetahui apa yang disimpan dalam dadamu. Hanya Allah yang tahu apa alasanmu bang. Ya, Anda nggak rugi, Tuhan nggak rugi kalau Anda tetap kafir. Ya masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri. Karena gini ya, besok lusa kita nggak tahu ajal ya. Yang berhadapan dengan kematian Anda, berhadapan langsung dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan Anda. Udah dikasih tahu tadi, berkumpul dengan beda iman, istri Anda Islam, Anda belum beriman kepada Islam, itu sama dengan berzina bang. Dan betul kata Bang Jibril, Anda sudah sampaikan syahadat ketika mengambil istri abang secara syah, Anda sudah bersyahadat. Berarti ini semacam apa ya, mengkhianati istri Anda, ternyata iman Anda berpura-pura gitu. Tapi itu terkembali kepada Anda ya. Nggak ada kami akan mencampur Enggak lah. itu. Ini respon, dia merespon Bunda dengan alasan-alasan lagi pasti excuses Mohon izin Pak Mariam, bisa nggak saya tanya satu hal, tapi saya minta kejujuran. Agama abang yang sekarang ini dalam konteks pribadi abang itu Kristen atau Islam? Ya kalau saya sih masih merasa diri saya itu masih Kristen ya, karena belum mengikrarkan diri. Mengikrarkan diri. Yeah. Karena kan status Islam itu kan ketika dia mengikrarkan diri dan disaksikan manusia kan, gitu. Ya. Saya tadi sempat dengar bahwa Pak Mariam ini kan punya anak gitu. Abang tahu nggak status anak abang itu Islamkah atau Kristenkah? Pernah nggak abang bertanya dalam diri abang? Oh kalau itu sebelum Anda bertanya juga saya sudah tahu itu resiko seperti apa. Oke. Menurut abang apa? Menurut abang apa? Dia Kristen atau Islam? Kalau anak itu lahir, dia itu belum bisa kita berikan dia agama sampai dia nanti. Enggak. Tapi intinya, bukan. Tapi intinya, maaf. Intinya, secara fikih, abang nggak bisa ijab kabulin dia. Nggak bisa. Gini ya bang, itu salah satu yang tidak logis ya. Kalau abang menyatakan anak abang itu Kristen, sementara dia lahir secara rohani itu adalah dari rahim seorang muslim. Kalau dikatakan dia muslim, DNA yang dibawanya juga adalah DNA abang, seorang Kristen. Itu rancu bang. Nauzubillah min zalik. Makanya saya bilang itu jatuhnya kemunafikan gitu. Jadi jangan kemunafikan seorang ayah itu. Manusia juga melihat dari sisi kemanusiaannya, anak abang jadi korban gitu. Jadi tentukan aja Kristen, Islam. Kalau Kristen selaraskan istri abang harus Kristen. Begitu juga kalau dia abang nyatakan bahwa Islam itu udah jelas benar, abang percaya Muhammad. Yang jadi korban itu anak istri. Bentar. Ini Bang Daman masih tidur ya, Bang Jibril ya. Kalau tidur saya gantiin dulu sama Ahli Madu Kubah ya. Iya. Ini saya turunin. Saya udah telepon 3 kali nggak diangkat. Ya udah. Bang Madu naikin tuh Bang Jibril. Jadi kan itu jadinya jatuhnya kemunafikan, di mana kemunafikan seorang orang tua, di mana apalagi abang itu adalah kepala keluarga. Segala apapun yang dilakukan abang, yang dilakukan istri, anak, itu tanggung jawab abang akan dipertanyakan di akhirat. Jadi jangan hanya gara-gara konsepnya abang belajar tapi mengulur waktu, ataupun ada di balik itu niat abang yang lain, anak jadi korban. Nauzubillah min zalik bang. Itu sesuatu kekejaman yang luar biasa gitu. Istri sudah masuk Islam, abang mohon maaf tanda kutip berhubungan, tapi dalam kondisi beda keyakinan. Bukan masih Islam, memang Islam, istrinya Islam, kemudian dia syahadat, tadinya syahadat, ternyata dia ingkari. Iya.
Nah, itu orang-orang termasuk orang-orang yang kufur. Mohon maaf, kufur. Ya, itu termasuk orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Dia hanya tahu tentang Islam seperti secara umum, garis list, tapi tidak mengerti tentang iman Islam. Abang percaya tadi tentang Muhammad, abang percaya tentang Al-Quran, dan itu semua abang benarkan, tetapi abang tidak masuk di dalamnya. Sama kalau dalam kriminologi kejahatan, saya melihat kejahatan itu, bahwa yang dilakukan si A itu membunuh si B itu adalah salah, tapi saya diam. Saya lebih berdosa daripada pembunuh itu, saya lebih jahat. Sebahat abang. Saya lebih jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi gini, untuk menambahi Bang Manaf, jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, 1 itu ketika berbicara ia berdusta, 2 ketika berjanji ia mengingkari, dan 3 begitu diberi amanat ia berkhianat. Jadi begitu abang diberi janji sama istri abang mengingkari untuk jadi Islam. Habis itu dengan syahadat waktu nikah. Habis itu yang nomor 3, ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Itu amanat abang punya anak, tapi abang hianati. Jadi nauzubillah min zalik bang, jauhi, jangan. Karena orang munafik itu tempatnya bukan di surga bang. Betul. Boleh masuk enggak? Nah, sebelum ke Bang Madu, saya dikit ya Bang Madu, dikit aja. Tapi ini hal pribadi Bang Mariam, boleh nggak Bang Mariam? Tapi saya perlu kejujuran juga jawabannya. Agak pribadi sih. Boleh. Oke ya, nggak apa-apa kan? Yang penting diskusinya sehat kan gitu. Iya, aman. Kalau di room ini aman Bang. Insya Allah. Bang, begitu abang pertama kali menikah, abang punya niat nggak ingin memurtadkan istri abang? Maaf ya Bang ya, sekali lagi maaf. Jujur ya Bang, ada niat gak ingin memurtadkan istri abang dengan dalih pernikahan Bang? Ya kalau saya sendiri sih, kalau saya mau buat apa saya mau murtadkan seorang perempuan ya. Kalau mau saya cari aja yang saya keiman kan, saya Kristen kan. Ngapain kan? Enggak, kalau itu enggak Bang, kalau cari yang Kristen itu udah hal yang wajar ya. Ini ada niat gak menikahi muslimah, menikahi orang muslim, tapi dengan niat ingin memurtadkan gitu loh Bang, maksud saya. Oh kalau itu sangat jauh. Malah saya setelah saya tahu juga pemahamannya tentang Islam yang tidak hanya cuma namanya turunan, malah saya ajarin gitu loh. Islam ini begini, mampu atau tidak. Kalau orang sudah menikah di dalam Islam itu, apapun yang jadi perilaku saya dan perbuatan saya, apapun lo harus terima, karena itu ibadah. Ya, masalahnya gini Bang, banyak sih kejadian misionaris kayak gitu ya, menikahi seorang muslimah dengan dalih ya itulah ingin memurtadkan. Banyak lah Bang itu Bang, di Subang kejadian kemarin kayak gitu Teman saya Pak. Tuh kan banyak. Keluargaku juga ditipu-tipu gitu. Tadi Banyak. bersyahadat, setelah punya anak diajak murtad. Meninggal itu keluarga, sakit hati, ditipu. Tapi Bang Mariam nggak gitu ya, sampai sekarang istrinya masih muslim, alhamdulillah. Berarti Bang Mariam nggak ada niat ke arah situ ya. Bang Madu Kubah, lanjut Bang Madu Kubah. Apa dong? Saya cuma segitu aja. Siap. Bang Mariam kenapa masih berbelit-belit lagi? Enggak, saya nggak berbelit. Saya bilang, saya sampaikan bahwa saya sudah berucap itu di dalam sendiri saya, dan saya sudah melakukan 17, dan Bunda Ros juga tadi udah konfirmasi. Perkaranya berikrarnya disaksikan, kan itu yang jadi persoalannya kan. Kan kemarin sudah dibilang disaksikan orang atau tidak disaksikan orang. Selagi abang itu memang benar-benar meyakini bahwasannya Allah adalah Tuhan abang dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasulnya abang siap untuk mengikuti, mengimani, menyatakan bahwa itu benar, sudah muslim Bang. Jangan putar-putar lagi, jangan ngaku Kristen ini apa itu. Bukan Bos Lamadu, saya tadi sudah sampaikan. Cuman tadi ketika ditanya, tadi kan saya sampaikan itu. Kalau memang kan tadi saya bilang, setelah saya tahu bahwa selama ini saya di kekristenan menyembah yang hidup, ya akhirnya saya tarik diri saya supaya tidak beribadah lagi saya untuk ke gereja. Akhirnya saya pelajari, saya temukan di mana agama yang beribadah tanpa kita harus disaksikan sama orang. Ternyata di Islam. Sebelum saya masuk itu saya udah bicara. Makanya
saya sampaikan ke teman-teman juga semua, makanya saya bilang on proses dalam kata arti buat saya, kalau memang itu sudah disahkan sebagai bahwa saya adalah Islam tanpa bersaksi, tanpa mengucap syahadat itu tanpa disaksikan orang, itu saya berarti kalau sekarang saya dipastikan Islam ya Islam kan gitu. Tapi kalau ditanya, kalau udah 5 tahun bang, bukan on proses lagi namanya bang. Dia sudah sholat, Kang. Dia sudah sholat, dia sudah yakin. Terus kita yang bilang dah Islam. Tapi belum syahadat. Syahadat tidak wajib disaksikan, Bang Jibril. Dia belum syahadat, Bang. Sendiri pun belum. Sudah. Kemarin sudah tadi dia bilang dia belum. Sudah, tanya sendiri. Aku yang dengar dengan kepala mata, kepala kuping saya coba, sendiri. Bang Maryam udah syahadat? Tanya langsung. Kan tadi Bunda Ros itu kan sudah bilang, baru tadi saya tekankan, kan saya bilang, saya di dalam kesendirian saya ketika saya belajar, sebelum saya belajar membaca segala macam Al-Quran itu, saya sudah mensyahadatkan diri saya sendiri tanpa ada yang melihat. Makanya saya melakukanlah sholat itu yang 17 kali itu selama 40 hari untuk ingin tahu, gitu loh. Bukan 17 kali bang, 5 ini waktu. Dia 11-12 sama Bunda Koni tadi nih. Wallah. Gini, jadi pertanyaannya gini, saya ulang ya, Bang Maria, mohon maaf ya Ustadku. Gini aja untuk mengetahui dia keyakinannya. Anda mengimani Yesus disalib, Bang, sebagai penyelamat Anda? Kan saya udah bilang penyalipan dan saya tanya, kan tinggal jawab iya apa enggak. Makanya saya yang Anda ngomong. mengimani enggak, simpel aja Bang, gak usah bertele-tele kita. Bunda Rahma dia udah ngaku dia masih Kristen, Bunda Rahma. Bukan. Ya makanya kita perjelas, karena dia kalau menurut Ustadz Madu, dia sudah syahadat, dia menjalankan sholat. Nah sekarang saya tanya, dia sudah tidak percaya Biblos, Bunda. Ya makanya kita perjelas di sini Bang, dari tadi kan kita bingung. Saya bertanya Bang, mohon maaf saudaraku yang lain ya, mohon maaf Ustadku. Anda tidak mengimani Yesus disalib untuk keselamatan Anda? Jangankan mengimani penyalipannya, Alkitab itu sendiri saja sudah saya tidak imani. Oh, berarti dia Muslim, dia tidak mengimani penyaliban ya Bang ya? Ya kalau Alkitab saja saya tidak imani ya berarti semua di dalam isi Alkitab yang sekarang kan tinggal itu jawab iya Bang, kan tinggal jawab iya. Bukan, tidak mengimani penyaliban. Kalau enggak, itu kan saya minta Bunda Anda kan mengkonfirmasi. Anda tahu saya di komen-komen lain seperti apa. Bang, gitu loh. Izin, tinggal menjawab Bang. Mohon maaf sekali, tinggal menjawab tidak. Anda masih mengimani penyaliban apa enggak? Haruskah itu sesuatu ya, harus Bang. Tadi saya sudah harus, jawab. Itu pegangan, gitu itu keyakinan terkuat orang Kristen. Udah dijawab, Bunda dia nggak. Udah dijawab dia tidak mengimani. Sebentar Bang Handi, izin juga saya bertanya. Nah, saya kan tinggal jawab Bang, iya apa enggak? Itu aja Bang, simple saya minta, baru saya diem. Anda tidak mengimani lagi, tidak mengimani Yesus mati tersalib untuk keselamatan Anda? Kan saya udah jawab tadi Bunda. Bilang ya. aja enggak Bang, Jangan enggak atau iya? Enggak. Alkitabnya saja sudah isinya saya sudah tidak imani, berarti harus Bunda bisa mengambil kesimpulan di situ. Gitu aja simple kok. Oke, dia tidak imani ya, teman-teman dengar. Oke, lanjut. Ya, oh, jadi izin menanggapi. Tadi saya mendengar narasi Abang Maryam ini bahwa saya bahkan istri saya ajarkan gitu. Dalam konteks apa Abang ngajari tentang keislaman kepada istri Abang? Sementara Abang itu masih dalam posisi mengaku dalam keadaan Kristen. Itu hal munafik Bang, hal munafik. Bagaimana ya, Bang bisa makanya saya dengan berat hati bisa mengatakan Bang Maryam ini termasuk ke golongan orang yang munafik Bang. Mohon maaf ya dengan berat hati. Mohon maaf, ini fakta. Karena gini, Abang tadi menarasikan, saya selalu menyimak perkataan Abang. Istri saya bahkan saya anjurkan dan saya ajari gitu. Apa konteks apa yang Abang ajari? Sementara Abang barusan mengakui beberapa detik yang lalu kepada saya bahwa Abang itu adalah seorang Kristen. Makanya saya bilang tadi Bang, ketika Abang berputar-putar mengelabui satu fakta dengan yang fakta dari pernyataan Abang, itu bahkan menimbulkan kecurigaan yang lebih besar lagi Bang. Gitu. Kita bingung ya.
Enggak, tadi kan saya sebutkan saya kan tadi sebutkan 3 ciri-ciri orang munafik, 3-tiganya Abang kena. Iya, betul. Bang Jibran tadi udah tuh. Bukan, tadi gini loh brother, lo tanya, tadi kan Bunda Ros udah bilang, sudah menyampaikan tentang saya, ya kan? Kan lo tanya tadi, ya kan? Nggak usah menurut berbicara Bunda Ros. Kita di sini udah ada hampir 1 jam loh ngobrol dengan Anda. Anda itu Ya, ambigu, nggak jelas. Ini izin Bang Kores monitor. Iya, izin jangan melebar dulu ya, jangan melebar. Kita fokus di sini aja, jangan bawa Bang yang Kores, ini ya. Bang Kores monitor. Ayo Kores. Bundo ada di bawah nih. Kenapa? Ada Bundo atau saya aja yang turun deh. Naikin Bundo ya. Ya aku aja, ada Bapak. Intinya gini ya, gini. Oke. Loh, kenapa harus diambiguin lagi, Bang Meriam? bukan Ustaz Madu, gini loh, biar saya luruskan ya. Tadi Jiman ini kalau tidak berikrar bersyahadat disaksikan orang, belumlah itu Islam. Berarti saya bilang ya, berarti untuk kalau itu belum saya lakukan, berarti mungkin Bentar. Untuk mempercepat waktu, ini ada Bunda Rosnya nih. Bunda Ros gimana nih? Apa yang mau disampaikan? Jadi begini ya, saya minta maaf ke teman-teman nih yang typing juga. Apapun yang disampaikan saudara-saudara saya yang di atas. Juga kemarin itu ada Ustadz Madu juga ya. Ustadz ya, lupa Bunda. Iya, sama-sama. Jadi kita sudah closing statement. Ini yang di Komal Bunda ya. Jadi kita nggak bisa langsung menjat munafik, kafir segala macam terus Bunda ikut sesat. Bunda bukan mengatakan langsung ke tasawuf. Ini yang perlu di bawah ralat juga nih typingnya. Bunda tidak mengatakan itu. Beliau tuh langsung loncat ke pelajaran makrifat. Bukan dari dasar dulu, dari syariat dulu. Dan Ustadz Madu semuanya Ustadz kemarin. Banyak yang menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh forum debat, Kian Santang semuanya, Bang Jimen atau Bunda Rahma, udah segitunya kita menyampaikan ke beliau. Jadi closing statementnya beliau masih melihat-lihat oknum dari kaum muslimin yang tidak melaksanakan apa dari ajaran syariat Islam itu yang menghalangi beliau. Terus untuk publikasi syahadat beliau tuh belum bisa karena harus belajar benar, makanya kita mengarahkan beliau ke MCC segala macam, bukan ke tasawufnya. Kenapa orang tasawuf kemarin didatangkan untuk membaiat apa-apa yang beliau sampaikan ini, bukan menyuruh beliau untuk belajar tasawuf. Itu yang harus dipahami. Jangan kita sedikit-sedikit bilang, oh Bunda sesat ini segala macam. Siapa ente bisa menilai-nilai saya? Hah? Dasar agama apa yang kalian paham? Oke, tunggu Bunda, tunggu. Disampaikan. Siapa yang bilang Bunda Ros sesat? Itu di bawah banyak typingan. Bunda baca. Jadi sebentar. Bunda, itu Kristen Bunda, Kristen Iya, Bunda itu di bawah Kristen. Iya, paham Bunda Rahma, paham. Jadi apa yang disampaikan Bunda Rahma, Ustadz Madu, Kian Santang semuanya tadi itu sudah kita baca, sudah kita sampaikan semua. Karena di situ bukan Bunda aja yang hadir, ada ustadz-ustadz yang ada di API juga. Jadi ini perlu kita luruskan. Kajian beliau itu tidak ke dasar dulu, tidak dari fikih syariatnya dulu. Beliau langsung ke makrifat ini, dan juga masalah kemunafikan beliau di dalam Islam udah jelas itu munafik, udah jelas itu mempermainkan ayat-ayat Allah, dan itu juga beliau terima. Beliau mengatakan bahasa istri beliau udah Islam segala macam. Jadi ini hutang kita untuk meluruskan. Bisa tidak? Oh, kalau beliau dari CN6 atau misionaris, lebih paham saya siapa yang misionaris daripada ente-ente yang komen di bawah. Paham ya?
Dari tahun 80 saya menghadapi misionaris. Ya, Bun, Jadi jangan izin Bun, macam-macam. jangan melebar dulu Bun, biarin Oke, aja ya. Bun. Itu aja sih Bang, bukan Ya. menyuruh beliau belajar tasawuf. Orang syariatnya aja belum paham, langsung ke tauhid. Nggak mungkin. Jadi jangan asal-asal ngomong. Ya, mohon maaf ya Bunda kalau ada kesalahan dari para netizen ya, mohon maaf. Dan netizen juga kalau kalian muslim silakan minta maaf ke Bunda ya. Jadi jangan ada polemik lagi ya di sini. Kita fokus aja di sini. Jadi jangan ada polemik sesama muslim ya. Jadi pada intinya gini, sebentar Bang Jimen. Oh ya, siap. Kemarin itu Bang Mariam ini kita teliti kan. Kenapa Bang Mariam itu tahu tentang ayat ini, tentang hal-hal ini, yang dimana kalau dia memang Kristen, dia tidak akan belajar seperti itu. Mohon maaf Ustadku, mohon maaf. Tadi ditanya bundaku, mohon maaf sekali. Saudaraku sama muslim. Tadi ditanya sama Ban Jemen, sekarang kamu masih Kristen? Dia bilang iya. Jadi kita bingung ini Bunda. Gini makanya Bun, kemarin kita sudah konfirmasi, bener-bener konfirmasi alus-alusan kita, soalnya biar tidak ambigu Bun. Dia kalau sendiri syahadat ikrar sudah dicatat ya, ikrar syahadat sendiri sudah, belajar sholat sudah, belajar tentang ketauhidan sudah, beliau sudah belajar semuanya. Bedanya Bunda, dia belajarnya sendirian tanpa guru. Itu minusnya dia. Akhirnya dia itu liar karena tanpa guru. Nah, kemarin sampai kita arahkan kalau ada guru Ustadz di sana, sampai dikasih nomor telepon bla 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 untuk beliau ini belajar langsung kepada Ustadz. Gitu Bunda kemarin. Bang Mariam ngomong dia Kristen kalau saya nangkep dari bawah tadi, karena dia menilai KTP dia masih Kristen Bunda. Maksudnya dia belum mengikrarkan diri secara umum. Memang belum dia. Tapi kalau dia syahadat sendiri sudah. Itu dari saya pastikan dari kemarin pengakuan dia. Benar Bang Mariam? Iya, udah 4 hari. Iya, kan? Nah, ya, bentar Bang Mariam, bentar izin. Ini netizen di bawah kalau typingannya aneh-aneh, saya blok typingan, nggak bisa typing kalian semua. Jangan aneh-aneh ya, jangan saling serang. Ya benar. Kita tabayun aja di sini ya. Dia ngomong Kristen karena apa? Satu, dia ndak tahu syarat untuk syahadat. Syarat untuk syahadat itu ndak ada, perlu harus disaksiin orang lain, ndak ada. Syahadat sendiri pun bisa. Itu kalau dia bilang dia Kristen karena belum disaksiin, itu salah Bang Mariam. Kita sudah konfirmasi tadi. KTP-nya udah Islam Ustadz. Aduh. Memang Islam. kalau KTP ya sudah Islam, tapi kan itu Islamnya hasil nipu-nipu di awal. Betul. Dia berKTP Islam hasil nipu-nipu karena apa? Dia buat KTP dibuatin oleh saudaranya sendiri. Karena mau nikah Islam dengan orang Islam. Bukan karena mau nikah Bun, karena memang dimasukin Islam gitu kan Bang Mariam ya? Enggak. Mau nikah. Pertama saya masuk itu kan merantau itu sampai Jakarta. Nah, karena merantau kan gitu Bang Mariam. Akhirnya dibuatin asal-asalan KTP, KTP-nya agama Islam. Akhirnya dia itu penasaran sama Islam, dapet istri Islam. Dia ndak perlu lagi katanya ganti agama karena sudah klop agama di KTP pada waktu itu dengan istrinya. Betul gitu Bang Mariam ya? Betul ya. Udah clear berarti Bang Mariam ini bukan orang Kristen, bukan orang Islam, termasuk ke golongan munafik. Bang Mariam harus menyadari dulu ini, harus menerima dulu. Karena belum ini ya Bang Mariamnya ya. Kalau dianggap munafik sih, kalau harus menerima dulu, ini harus menerima dulu Bang Mariam dalam kondisi seperti ini. Memunafikan diri jangan gitulah Bang. Ayolah. Ya udah, memunafikan diri sendiri. Memunafikan diri sendiri itu benar.
Jangan gitu. Cari guru udah ikrar. Biar Iya, biar izin menanggapi Pada Ustaz. pusing, turun aja. Saya enggak izin menanggapi gini. Pak Maryam tadi kan menyatakan bahwa KTP saya juga atur gitu biar sih masuk Islam. Satu itu harus kita bilang itu adalah kebohongan, kemunafikan, dan secara hukum negara itu adalah kejahatan yang luar biasa, delik umum itu. Kedua, Bang Maryam, saya mendapati tadi pernyataan abang bahwa pernyataan bunda bahwa dia melihat orang-orang Muslim masih mempelajari orang-orang Muslim melihat gitu memasuki dalam keislaman itu. Kita tidak bisa melihat orang-orang Muslim. Tapi kita harus melihat dan berpedoman pada Al-Quran. Karena itu adalah buku pedoman peninggalan Allah kepada kita. Nah ini Yang pintar. melalui Rasulullah. Itu yang disampaikan berulang kali seperti Iya. yang disampaikan Bang Iya. Jeman, kita udah Iya. berulang kali menyampaikan itu. Iya, mohon izin Bunda, mohon izin Bunda. Jadi gini, Bang, saya sama dengan posisi Abang. Abang tahu nggak 23 tahun yang lalu, di umur 23 tahun atau 4 tahun yang lalu, saya itu ikrar di dalam diri saya bahwa saya tidak mentuhankan Yesus dan saya tidak percaya penyaliban. Tapi saya belum memasuki Islam, tapi saya percaya Islam. Tapi saya bertanya pada diri saya ini golongan munafik atau bukan? Karena dalam keislaman, ketika kaum percaya tentang Islam, Anda harus masuk ke dalamnya. Itu poinnya. Ketika Anda mempelajari matematika dalam sekolah, Anda harus masuk SD-nya. Anda harus masuk dalam sekolahnya secara legal standing, secara legalitas. Jadi bukan hanya sekedar ucapan pada diri kita, gitu. Dan ketika Anda masuk ke dalam Islam, Anda harus menjalankan apa yang ada di dalamnya, gitu. Seperti abang tadi, abang berupaya tadi menyatakan bahwa saya ini KTP saya melalui sepupu tadi diatur. Itu kemunafikan, bukan hanya manusia yang abang munafikkan, tapi Tuhan juga atas kebohongan abang. Anak-anak jadi korban, Bang. Saya bukan apa, abang harus ngambil keputusan gitu. Abang masih mending, abang tidak punya halangan loh. Saya masuk Islam ini, tunangan saya beberapa bulan yang lalu saya putuskan untuk putus karena tidak seiman. Gitu. Dia Kristen, udah tunangan. Duit sudah berapa puluh juta karena kami adat Nias. Kedua, orang tua saya halangan, pekerjaan saya. Jadi kita harus ngambil tindakan, keputusan pada konsep seperti ini tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat orang-orang oknum. Tapi kita melihat Alkitabnya, karena yang abang percayakan dari awal adalah ajarannya, bukan orangnya. Ya, dalam Alkitab yang abang percayakan adalah perkataan Yesus, itu ajarannya, bukan orang-orang Kristennya. Jadi hanya saran Bang, untuk mempelajari Islam itu Bang, abang harus berani mengambil tindakan, harus berani mengambil keputusan. Ini saran aja Bang, kita berbagi. Mungkin masih abang ini, karena saya masih 27 tahun. Saran saya, untuk mempelajari Islam, Anda harus masuk Islam, Anda harus berikrar menjadi Islam, dan harus abang pelajari apa itu Islam melalui Al-Quran. Ya, bukan melalui melihat orang-orang Islam. Oh, makanya betul kata Bunda, dan beberapa hari yang lalu saya katakan bahwa orang Islam itu ada beberapa macam orang Islam. Ada orang Islam berikrar dia adalah orang Islam yang taat tapi tidak mukmin. Apa itu tidak mukmin? Tidak taat. Dia beribadah, dia sholat 5 waktu, tapi dia tidak toleransi. Apakah itu bisa kita klaim adalah ajaran Islam? Tidak, karena Islam mengajari toleransi. Jadi saya hanya ngasih perbandingan kepada abang, eksperimen nalar supaya nalar kita bekerja, menjadikan kesimpulannya, keputusannya kepada abang. Sekali lagi saya katakan, mempelajari Islam bukan melihat orang-orang Islam, ya, tetapi melalui Al-Quran. Itulah buku pedoman terakhir yang diberikan Allah melalui baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Ya, jadi saudaraku Maryam, kita pernah bertekak ya tentang, oh abang mengatakan Anda mana, Kristen atau Islam? Sebenarnya saya senyum karena saya tahu abang lebih bingung posisi abang daripada saya pada saat itu. Jadi Bang, ini hanya saran, semoga menjadi bermanfaat, keputusan di tangan abang. Lanjut Bang. Sedikit Bunda tambahin ya. Bang Jiman mengatakan karena banyak halangan, mungkin
untuk mualaf atau apa gitu, dan beliau sudah dari hati ke hati juga kemarin bilang mungkin ada intimidasi, diskriminasi di lingkungan beliau nanti yang akan beliau alami setelah mendapatkan guru. Karena waktu itu ya mungkin juga Ustadz Madu dan lain-lain kemarin ya mengarahkan kalau bisa beliau, karena yang terdekat di Jakarta itu ada MCC, beliau ingin berguru karena beliau kalau masuk ke Islam sudah dipublikasikan, sudah berikrar, itu yang Bunda dengar ya, nih yang Bunda dengar gitu. Beliau ingin bermanfaat, ingin juga menyampaikan apa-apa yang beliau dapat di Islam, bukan hanya sekedar masuk Islam dan mengikrarkan syahadat. Itu keinginan hati beliau yang disampaikan. Ini bukan Bunda yang ngomong. Jadi bukan hanya sebatas syahadat terus beliau diam, tidak. Ada keinginan yang lain dan beliau mungkin agak mengabaikan anak, istri juga mungkin akan mengalami intimidasi dan diskriminasi di lingkungannya. Bukan gak ada tantangan, karena setiap mu'alaf itu akan mendapatkan ujian dan segala macamnya di lingkungannya, di mana dia berada. Jadi ada halangnya, itu dari hati ke hati di antara kita yang di dalam komal beliau sampaikan. Ada keinginan saya langsung mengikrarkan, tetapi saya juga harus mempertimbangkan ini itu. Udah diucapkan kemarin. Karena dia tidak hanya ingin bersahadat aja, setelah sahadat diam gitu. Ingin benar-benar mempelajari Islam, itu yang beliau sampaikan. Kalau itu benar atau tidak, atau beliau golongan munafik, kafir dan segala macam, wallahu alam bisawab. Bunda hanya menyampaikan di sini bagaimana kita bukan memaksa beliau untuk masuk Islam segala macam secara menyeluruh atau bagaimana, tidak. Tetapi kesadaran itu yang harus kita arahkan, beliau membuka pintu, yang di depan pintu itu sudah ada hidayah. Itu hutang kita, itu akhlakul karimahnya Rasulullah yang diuswahkan. Jadi bukan kita menjet nggak ada ini, nggak ada itu, bukan begitu. Kalau beliau tidak mau, ya udah kafir sekalian. Jangan abu-abu, kan begitu. Kalau mau masuk Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini himbauan Bunda. Sebenarnya Bunda nggak mau ngomong lagi karena kemarin udah closing statement dengan Bang Maryam. Maka jangan berbelit-belit lagi. Kalau mau syahadat publikasi, pertimbangkanlah dan belajarlah dengan guru yang tepat. Pilih. Banyak kemarin referensi ustadz atau ulama atau tempat untuk memperdalami Islam. Begitu, silakan dilanjutkan. Sebelum ke yang lain, saya ini dulu ya. Saya apa namanya? Izin turun dulu, Baik, Bang. baik. Silakan gantikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bunda, bentar. Saya tegasin aja di sini ya, biar tidak terjadi polemik ke depannya antara narasumber, antara ustadz-ustadz dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di bawah ya, para netizen, biar tidak terjadi polemik. Bang Maryam, saya minta, saya mohon dengan sangat ya kepada Bang Maryam, mulai detik ini Bang Maryam harus memposisikan diri. Bang Maryam pengen jadi debater dari Muslim atau debater dari Kristen, biar tidak jadi polemik nih. Karena sebenarnya sih pembahasan kayak gini sih, kalau menurut saya kurang ini ya, apa namanya ya, polemik itu justru membuat kegaduhan antara sesama Muslim juga ya Bang Maryam. Dan izin ya Bang Maryam, saya bukannya mau menasihati, bukannya mau menuntut Bang Maryam juga. Saya minta mulai detik ini Bang Maryam harus memposisikan diri sebagai apa. Kalau misalkan Bang Maryam memposisikan sebagai Kristen, berarti ya mau nggak mau jadi lawan kita kan. Nah kalau Bang Maryam memposisikan diri sebagai debater Muslim, ya welcome kita, gitu ya Bang Maryam. Saya nggak ada paksaan di sini Bang Maryam, cuma biar tidak terjadi polemik sesama Muslim di sini Bang Maryam, gitu ya. Izin 1 menit.
Betul, betul host ya. Jadi kita supaya nggak bingung ya. Kita di atas tuh nggak bingung. Bisa menempatkan Anda ini bagaimana. Nah, di dalam Islam itu Bang harus jelas. Nggak bisa kita abu-abu. Jelas, harus jelas. Nggak bisa samar-samar ya. Anda tadi, mohon maaf ya, Anda tadi sudah berkata, udah paham isi Al-Quran. Ya, kalau udah paham isi Al-Quran, harus percaya diri. Harus percaya diri, mengaku saya ini Islam. Nggak bisa ambigu, kabur. Bisa itu membingungkan. Islam itu nggak bisa ditipu-tipu Bang, nggak bisa kita tipu-tipu. Islam itu udah jelas yang hak batil itu. Jadi kita ini semua orang sudah dewasa ya, udah pada tua kali ya. Terutama aku ini udah pada tua ini. Ya nggak apa-apa. Jadi gitu ya Bang ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Saya sebelumnya minta maaf juga. Kami ambigu saudaraku ya, perjelas dirimu saudara. Oke lanjut. Oke, saya juga minta maaf ya Bang Mariam. Siapa tahu Bang Mariam nih besok lusa nih atau detik ini bisa jadi seorang muslim yang kafah ya, yang istiqomah ya. Kalau misalkan kita menghujat-hujat Bang Mariam, terus Bang Mariamnya udah jadi muslim yang benar-benar dosa loh, dosa kalian, beneran loh. Siapa ya yang mau memaafkan? Itu loh, dosa loh itu, jangan salah loh. Betul nggak Kang Dito, Kang Madu? Ingat nggak Bang Mariam kemarin? Antum punya kewajiban, kita pun punya hak. Itu loh. Di balik hak antum juga ada kewajiban kita. Masa kita bilang Kristen sama orang yang sudah muslim? Nanti kata-kata itu balik ke kita gimana? Antum yang bertanggung jawab. Betul. Oke, Bang Mariam silakan. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Soalnya ini ada Bunda ini ya. Yang mau minta doa ke Bang Jimen. Bang Jimen masih monitor ya Bang Jimen? Masih monitor. Oke, silakan Bang Mariam dulu, silakan. Ya kalau saya sih apa yang saya ucapkan itu konsisten ya, dalam kata artian nggak pernah saya berbicara di sana A, di sini B, enggak. Cuman tadi hanya pertanyaannya Jimen. Kalau Islam itu benar-benar dikatakan Islam kan ketika dia berikrar dan ada yang menyaksikan, ya otomatis kan saya nggak mau saya berbohong. Mohon maaf Bang, saya tidak berkata seperti itu. Abang salah pemahaman. Saya menyatakan kalau benar-benar percaya tentang Islam, Abang harus percaya kepada Al-Quran. Jangan dipotong dulu, brother. Bisa nggak saya? Iya, jangan mempelajari pada orangnya. Abang salah tangkap dengan. Saya bukan ke situ. Gini loh, maksudnya saya tadi, saya sebenarnya tidak mempertegas, ini kan mempertegas saja, Ustadz Madu mempertegas, dan tadi Bunda Ros itu sudah bicara tentang saya, dan saya juga sudah saya bilang, kan gitu. Cuman ketika bertanya, ya kan bertanya nih, kan Islam itu ya buat saya sendiri kan ya benar-benar dia mengikrarkan diri karena ada menyaksikan, ada yang bersaksi, ada yang menyaksikan, paling tidak manusia kan gitu. Nah, otomatis kalau misalnya kalau dibilang sudah sah, saya sudah bersyahadat tetapi tidak ada yang menyaksikan itu sah secara Islam, ya berarti ya saya bilang saya harus Islam. Sudah Islam kan gitu. Tapi apa diterima ketika syahadat saya itu dalam hati saya sendiri saya berbicara ternyata tidak ada yang menyaksikan? Bisa diterima nggak? Kan itu tadi. Syahadat itu mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir utusan Allah. Emang iya Maryam mengimani itu? Bang dikit syahadat. Tunggu. Bang, ada Dia berarti dikit sekali Bang Kores. Syahadat itu Bang ikrar yang diucapkan, kemudian dibenarkan oleh hati ya, dibenarkan oleh hati nurani, kemudian diimplementasikan dengan perbuatan. Itu syahadat ya. Jadi walaupun tanpa saksi Anda sudah ada pengakuan bersyahadat, kemudian hati Anda membenarkan, kemudian Anda implementasikan keimanan Anda, pengakuan Anda itu dengan syariat-syariat atau pengajaran yang Anda akui itu ya. Itu udah beres itu Bang. Dia usah disaksikan banyak orang. Udah. Tutup, closing. Saya turunin. Enggak, emang dia mengimani Nabi Muhammad berarti? Dia sudah sholat, Bang Kores. Oh, alhamdulillah, mantap. Lanjut. Ya, biar tidak terjadi polemik, mohon maaf beribu maaf Bang Mariam, saya turunin dulu ya, biar tidak terjadi polemik. Saya nggak mau ada polemik sesama Muslim juga ya. Oke, Bang apa namanya? Izin Bang, hanya saja mana tahu dia lagi di bawah gitu, hanya saja. Masih di bawah.
Ya, hanya saja kepada Bang Maryam, sekali lagi kalau ada naik ke atas room entah Islam atau Kristen, ambil keputusan. Anda itu membela imannya Islam atau membelanya imannya Kristen. Simpel aja. Udah tadi udah saya omongin, tadi saya tegasin. Udah sholat dia udah sholat. Iya. Udah sholat. Sholat itu pembeda Muslim dan kafir. Udah. Ya itu udah jelas itu. Itu dia masih masuk ke golongan kaum munafikun. Dia mau nggak mau. Sebab gini. Mau terima mau nggak, ya itu udah ini dia. Bunda Bi itu tadi mau minta. Host betul. Lanjut. Mau teriak juga suara Bunda Rahma jelek. Nggak ada ini suaranya jelek. Mau teriak juga tetap. Mic-nya jelek itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic murah kayak gitu jelek, mau teriak kayak gimana juga. Ya kasih satu. Gak mau udah. Itu sebentar. Diam. Siap.